Perjuangan pada Kamis, 12 Maret 2026, malam akhirnya mendadak heboh. Salah satu penghuni indekos ditemukan meninggal dunia, dan mulai mengeluarkan bau tak sedap. Penemuan mayat pertama kali diketahui oleh pacar korban, Sanggam Elraw Marbun yang mendatangi kos korban di Jalan Rela, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena tidak adanya sahutan dari dalam kamar dan pintu dalam keadaan terkunci, Sanggam kemudian menyuruh kedua temannya untuk mendobrak pintu kamar korban. Saat pintu terbuka, Sanggam menemukan korban sudah meninggal dunia dan tercium bau busuk dari kamar korban. Kemudian Sanggam dan temannya kemudian memanggil ibu kos dan melaporkan kepada pihak kelurahan dan Polsek Medan Tembung. Menurut Kompol Rasmaju Tarigan, di jenazah korban tidak ada ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Jadi korban itu masih ngomong sama mamanya dibilang demam, katanya. Maria Naibaho diprediksi telah meninggal lebih dari 2 hari, rencananya wisuda tahun ini. Maria Agustina BR Naibaho, seorang mahasiswi Universitas Negeri Medan, Unimed, ditemukan meninggal dunia di dalam kamar indekosnya di Jalan Rela, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Kamis, 12 Maret 2026, malam. Maria diduga sudah meninggal dunia selama lebih dari 2 hari, di mana terlihat dari kondisi tubuhnya yang sudah membengkak. Selain itu, Maria diketahui terakhir kali berkomunikasi dengan keluarga pada Selasa, 10 Maret 2026, malam. Di mana, saat itu dirinya sempat menelpon orang tuanya karena mengaku sedang sakit demam. Malam Selasa itulah dia katanya nelpon mamaknya, katanya demam. Terus disuruh minum obat sama orang tuanya, ujar pemilik indekos BR Simangunsong, saat ditemui di TKP, Jumat, 13 Maret 2026. Diketahui, Maria yang sudah 4 tahun tinggal di indekos tersebut kini menempuh pendidikan di semester ke-8. Dari keterangan BR Simangunsong, Maria saat ini sedang dalam proses mengerjakan tugas akhir, skripsi. Berdasarkan informasi yang didapat, Maria direncanakan akan menyelesaikan pendidikannya dan menjadi sarjana pada tahun ini. Nahas, tepat hampir menyelesaikan pendidikan di Unimed, Maria ditemukan meninggal secara tragis di indekosnya. Beberapa kali jumpa, dia bawa berkas kayak skripsi gitu. Sempat juga saya tanya kapan siap, lulus, terus dibilangnya tahun inilah Bou, panggilan suku Batak. Katanya. Selama korban tinggal di sana, dirinya mengaku jika mengenal sosok Maria seperti mahasiswa lainnya. Ia mengaku, komunikasi ia dengan salah satu anak kosnya itu juga hanya sekedar saat berpapasan saja. Tidak ada tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Pada Jumat, 13 Maret 2025, Kapolsek Medan Tembung, Kompol Rasmaju Tarigan mengatakan, di jenazah korban tidak ada ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Meski demikian, pihaknya masih menunggu hasil autopsi. Hari ini di autopsi jenazahnya, kita belum tahu, perkiraan kami korban ada riwayat sakit, pukul 10 WIB akan dilakukan autopsi, ucap Kompol Rasmaju Tarigan saat dikonfirmasi Tribun Medan via WhatsApp, Jumat, 13 Maret 2026. Diketahui pada Selasa, 10 Maret 2026, korban terakhir kali berkomunikasi dengan orang tuanya yang berada di kampung dan mengatakan ia sedang sakit. Jadi korban itu masih ngomong sama mamanya dibilang demam, ungkapnya. Lebih lanjut, Kompol Rasmaju Tarigan menjelaskan mengenai kondisi fisik korban di bagian perut membesar dan kepala serta kedua tangan mulai membiru bahwa jenazah korban hampir kurang lebih 4 hari di dalam kamar. Korban terakhir kali mengabarkan sedang demam dan selanjutnya tidak ada lagi kabar dan akhirnya ditemukan meninggal dunia, pungkasnya. Sebelum ditemukan meninggal di kamar kos, Maria Naibaho sempat mengaku sakit ke ibunya. Mahasiswi Universitas Negeri Medan, Unimed, bernama Maria Agustina Naibaho, 23, ditemukan tewas di dalam kamar kosnya, di Jalan Rela, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Kamis, 12 Maret 2025, kemarin malam. Ayah almarhum,
Mangatur Naibaho, yang juga anggota DPRD Tebing Tinggi mengatakan, 2 hari sebelum ditemukan tewas, anaknya sempat berkirim pesan ke ibunya. Dalam pesannya, ia mengatakan sedang sakit kepala hingga suaranya menghilang. Namun demikian, Mangatur tidak menjelaskan secara rinci pesan singkat itu dikirim Maria karena tak mengangkat telepon ibunya, atau memang menyampaikan dirinya sedang sakit. Sebab menurutnya, anak perempuan terakhirnya itu tidak memiliki riwayat sakit. Belakangan tidak ada yang ganjil maupun mencurigakan. Tetapi, kata mamaknya hari Selasa, melalui WhatsApp dia ngeluh sakit kepala dan suaranya hilang, kata Mangatur Naibaho, Jumat, 13 Maret 2026. Maria Agustina Naibaho merupakan anak ketiga dari 3 bersaudara. Ia berkuliah di Universitas Negeri Medan, Unimed, dan tinggal di indekos. Ayah almarhum, Mangatur Naibaho mengaku syok mendengar kabar kematian putrinya. Dirinya mendapat informasi anaknya meninggal dunia ketika di dalam bus dari Pekanbaru hendak pulang, Kamis, 12 Maret 2026. Malam, sekira pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tiba-tiba, handphonenya berdering mendapat telepon dari rekannya. Disinilah ia mendapat informasi kalau Maria Agustina sudah meninggal dunia, di dalam kamar indekosnya. Saya tahunya tadi malam, ketika dalam perjalanan di Pekanbaru sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat sahabat menghubungi saya, kata Mangatur Naibaho, Jumat, 13 Maret 2025, di RS Bayangkara TK 2 Medan. Keluarga gak hubungi saya karena saya dalam perjalanan, sambungnya. Sebelumnya, penghuni indekos dan warga sekitar Jalan Rela, Kecamatan Medan Perjuangan pada Kamis, 12 Maret 2026, malam akhirnya mendadak heboh. Salah satu penghuni indekos ditemukan meninggal dunia, dan mulai mengeluarkan bau tak sedap. Penemuan mayat pertama kali diketahui oleh pacar korban, Sanggam El Raumarbun yang mendatangi kos korban di Jalan Rela, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena tidak adanya sahutan dari dalam kamar dan pintu dalam keadaan terkunci, Sanggam kemudian menyuruh kedua temannya untuk mendobrak pintu kamar korban. Saat pintu terbuka, Sanggam menemukan korban sudah meninggal dunia dan tercium bau busuk dari kamar korban. Kemudian Sanggam dan temannya kemudian memanggil ibu kos dan melaporkan kepada pihak kelurahan dan Polsek Medan Tembung. Menurut Kompol Ras Maju Tarigan, di jenazah korban tidak ada ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Jadi korban itu masih ngomong sama mamanya dibilang demam, katanya. Kejanggalan kematian Maria B.R. Naibaho, HP rusak dan darah di kemaluan. Kematian mahasiswi Universitas Negeri Medan, Unimed, bernama Maria Agustina Naibaho, 23, masih menyisakan misteri. Belum diketahui pasti apakah ia tewas akibat sakit, atau akibat kekerasan. Menurut salah satu anggota keluarganya yang enggan disebut namanya, ketika ditemui di RS Bayangkara TK 2 Medan, pada tubuh Maria terdapat luka memar. Beberapa di antaranya di bawah ketiak kiri, lutut hingga bagian organ vitalnya berdarah. Kemudian, yang membuat semakin janggal ialah, handphone Maria disebut rusak terbelah di dalam kamar kos. Hal ini diungkapkan berdasarkan keterangan abang kandung Maria yang juga sebagai pelapor ke polisi. Memar di bawah ketiak, memar lutut dan kelamin berdarah. Bercak darah di kamar mandi, dan handphone terbelah, kata ungkap salah satu keluarga yang enggan disebutkan namanya, Jumat, 13 Maret 2026. Mangatur Naibaho, ayah Maria, yang juga anggota DPRD Tebing Tinggi mengatakan pihaknya telah membuat laporan resmi ke polisi. Laporan dilayangkan untuk mengungkap penyebab pasti kematian putrinya. Itu yang belum tahu saya. Lagi kita buat laporan polisi. Namanya meninggal di tempat kos, sedikit banyaknya, curiga, pengen tahu penyebabnya, kata Mangatur Naibaho. Diketahui, mahasiswi Universitas Negeri Medan, Unimed, bernama Maria Agustina Naibaho, 23. Ditemukan tewas di dalam kamar kosnya, di Jalan Rela, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Kamis, 12 Maret 2025, kemarin malam. Ayah almarhum, Mangatur Naibaho, yang juga anggota DPRD Tebing Tinggi mengatakan, 2 hari sebelum ditemukan tewas, anaknya sempat berkirim pesan ke ibunya. Dalam pesannya, ia mengatakan sedang sakit kepala hingga suaranya menghilang.
Namun demikian, Mangatur tidak menjelaskan secara rinci pesan singkat itu dikirim Maria karena tak mengangkat telepon ibunya atau memang menyampaikan dirinya sedang sakit. Sebab menurutnya, anak perempuan terakhirnya itu tidak memiliki riwayat sakit. Belakangan tidak ada yang ganjil maupun mencurigakan. Tetapi, kata mamaknya hari Selasa, melalui WhatsApp dia ngeluh sakit kepala dan suaranya hilang, kata Mangatur Naibaho, Jumat, 13 Maret 2026. Maria Agustina Naibaho merupakan anak ketiga dari 3 bersaudara. Ia berkuliah di Universitas Negeri Medan, Unimed, dan tinggal di indekos. Ayah almarhum, Mangatur Naibaho mengaku syok mendengar kabar kematian putrinya. Dirinya mendapat informasi anaknya meninggal dunia ketika di dalam bus dari Pekanbaru hendak pulang, Kamis, 12 Maret 2026, malam, sekira pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tiba-tiba, handphonenya berdering mendapat telepon dari rekannya. Disinilah ia mendapat informasi kalau Maria Agustina sudah meninggal dunia, di dalam kamar indekosnya. Saya tahunya tadi malam, ketika dalam perjalanan di Pekanbaru sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat sahabat menghubungi saya, kata Mangatur Naibaho, Jumat, 13 Maret 2025. Di RS Bayangkara TK 2 Medan. Keluarga gak hubungi saya karena saya dalam perjalanan, sambungnya. Sebelumnya, penghuni indekos dan warga sekitar Jalan Rela, Kecamatan Medan Perjuangan pada Kamis, 12 Maret 2026, malam akhirnya mendadak heboh. Salah satu penghuni indekos ditemukan meninggal dunia, dan mulai mengeluarkan bau tak sedap. Penemuan mayat pertama kali diketahui oleh pacar korban, Sanggam El Raumarbun yang mendatangi kos korban di Jalan Rela, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena tidak adanya sahutan dari dalam kamar dan pintu dalam keadaan terkunci, Sanggam kemudian menyuruh kedua temannya untuk mendobrak pintu kamar korban. Saat pintu terbuka, Sanggam menemukan korban sudah meninggal dunia dan tercium bau busuk dari kamar korban. Kemudian Sanggam dan temannya kemudian memanggil ibu kos dan melaporkan kepada pihak kelurahan dan Polsek Medan Tembung. Menurut Kompol Rasmaju Tarigan, di jenazah korban tidak ada ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Jadi korban itu masih ngomong sama mamanya dibilang demam, katanya. Maria Naibaho diprediksi telah meninggal lebih dari 2 hari, rencananya wisuda tahun ini. Maria Agustina BR Naibaho, seorang mahasiswi Universitas Negeri Medan, Unimed, ditemukan meninggal dunia di dalam kamar indekosnya di Jalan Rela, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Kamis, 12 Maret 2026, malam. Maria diduga sudah meninggal dunia selama lebih dari 2 hari, di mana terlihat dari kondisi tubuhnya yang sudah membengkak. Selain itu, Maria diketahui terakhir kali berkomunikasi dengan keluarga pada Selasa, 10 Maret 2026, malam. Di mana, saat itu dirinya sempat menelpon orang tuanya karena mengaku sedang sakit demam. Malam Selasa itulah dia katanya nelpon mamaknya, katanya demam. Terus disuruh minum obat sama orang tuanya, ujar pemilik indekos BR Simangunsong, saat ditemui di TKP, Jumat, 13 Maret 2026. Diketahui, Maria yang sudah 4 tahun tinggal di indekos tersebut kini menempuh pendidikan di semester ke-8. Dari keterangan BR Simangunsong, Maria saat ini sedang dalam proses mengerjakan tugas akhir, skripsi. Berdasarkan informasi yang didapat, Maria direncanakan akan menyelesaikan pendidikannya dan menjadi sarjana pada tahun ini. Nahas, tepat hampir menyelesaikan pendidikan di Unimed, Maria ditemukan meninggal secara tragis di indekosnya. Beberapa kali jumpa, dia bawa berkas kayak skripsi gitu. Sempat juga saya tanya kapan siap, lulus, terus dibilangnya tahun inilah Bou, panggilan suku Batak. Katanya. Selama korban tinggal di sana, dirinya mengaku jika mengenal sosok Maria seperti mahasiswa lainnya. Ia mengaku, komunikasi ia dengan salah satu anak kosnya itu juga hanya sekedar saat berpapasan saja. Tidak ada tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Pada Jumat, 13 Maret 2025, Kapolsek Medan Tembung, Kompol Rasmaju Tarigan mengatakan, di jenazah korban tidak ada ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Meski demikian, pihaknya masih menunggu hasil autopsi. Hari ini di autopsi jenazahnya, kita belum tahu, perkiraan kami korban ada riwayat sakit,
Pukul 10 WIB akan dilakukan autopsi, ucap Kompol Rasmaju Tarigan saat dikonfirmasi Tribun Medan via WhatsApp, Jumat, 13 Maret 2026. Diketahui pada Selasa, 10 Maret 2026, korban terakhir kali berkomunikasi dengan orang tuanya yang berada di kampung dan mengatakan ia sedang sakit. Jadi korban itu masih ngomong sama mamanya dibilang demam, ungkapnya. Lebih lanjut, Kompol Rasmaju Tarigan menjelaskan mengenai kondisi fisik korban di bagian perut membesar dan kepala serta kedua tangan mulai membiru bahwa jenazah korban hampir kurang lebih 4 hari di dalam kamar. Korban terakhir kali mengabarkan sedang demam dan selanjutnya tidak ada lagi kabar dan akhirnya ditemukan meninggal dunia, pungkasnya. Sebelum ditemukan meninggal di kamar kos, Maria Naibaho sempat mengaku sakit ke ibunya. Mahasiswi Universitas Negeri Medan, Unimed, bernama Maria Agustina Naibaho, 23, ditemukan tewas di dalam kamar kosnya, di Jalan Rela, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Kamis, 12 Maret 2025, kemarin malam. Ayah almarhum, Mangatur Naibaho, yang juga anggota DPRD Tebing Tinggi mengatakan, 2 hari sebelum ditemukan tewas, anaknya sempat berkirim pesan ke ibunya. Dalam pesannya, ia mengatakan sedang sakit kepala hingga suaranya menghilang. Namun demikian, Mangatur tidak menjelaskan secara rinci pesan singkat itu dikirim Maria karena tak mengangkat telepon ibunya, atau memang menyampaikan dirinya sedang sakit. Sebab menurutnya, anak perempuan terakhirnya itu tidak memiliki riwayat sakit. Belakangan tidak ada yang ganjil maupun mencurigakan. Tetapi, kata mamaknya hari Selasa, melalui WhatsApp dia ngeluh sakit kepala dan suaranya hilang, kata Mangatur Naibaho, Jumat, 13 Maret 2026. Maria Agustina Naibaho merupakan anak ketiga dari 3 bersaudara. Ia berkuliah di Universitas Negeri Medan, Unimed, dan tinggal di indekos. Ayah almarhum, Mangatur Naibaho mengaku syok mendengar kabar kematian putrinya. Dirinya mendapat informasi anaknya meninggal dunia ketika di dalam bus dari Pekanbaru hendak pulang, Kamis, 12 Maret 2026. Malam, sekira pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tiba-tiba, handphonenya berdering mendapat telepon dari rekannya. Disinilah ia mendapat informasi kalau Maria Agustina sudah meninggal dunia, di dalam kamar indekosnya. Saya tahunya tadi malam, ketika dalam perjalanan di Pekanbaru sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat sahabat menghubungi saya, kata Mangatur Naibaho, Jumat, 13 Maret 2025, di RS Bayangkara TK 2 Medan. Keluarga gak hubungi saya karena saya dalam perjalanan, sambungnya. Sebelumnya, penghuni indekos dan warga sekitar Jalan Rela, Kecamatan Medan Perjuangan pada Kamis, 12 Maret 2026, malam akhirnya mendadak heboh. Salah satu penghuni indekos ditemukan meninggal dunia, dan mulai mengeluarkan bau tak sedap. Penemuan mayat pertama kali diketahui oleh pacar korban, Sanggam Elrau Marbun yang mendatangi kos korban di Jalan Rela, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena tidak adanya sahutan dari dalam kamar dan pintu dalam keadaan terkunci, Sanggam kemudian menyuruh kedua temannya untuk mendobrak pintu kamar korban. Saat pintu terbuka, Sanggam menemukan korban sudah meninggal dunia dan tercium bau busuk dari kamar korban. Kemudian Sanggam dan temannya kemudian memanggil ibu kos dan melaporkan kepada pihak kelurahan dan Polsek Medan Tembung. Menurut Kompol Rasmaju Tarigan, di jenazah korban tidak ada ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Jadi korban itu masih ngomong sama mamanya dibilang demam, katanya. Kejanggalan kematian Maria BR Naibaho, HP rusak dan darah di kemaluan. Kematian mahasiswi Universitas Negeri Medan, Unimed, bernama Maria Agustina Naibaho, 23, masih menyisakan misteri. Belum diketahui pasti apakah ia tewas akibat sakit, atau akibat kekerasan. Menurut salah satu anggota keluarganya yang enggan disebut namanya, ketika ditemui di RS Bayangkara TK 2 Medan, pada tubuh Maria terdapat luka memar.
Beberapa di antaranya di bawah ketiak kiri, lutut hingga bagian organ vitalnya berdarah. Kemudian, yang membuat semakin janggal ialah, handphone Maria disebut rusak terbelah di dalam kamar kos. Hal ini diungkapkan berdasarkan keterangan abang kandung Maria yang juga sebagai pelapor ke polisi. Memar di bawah ketiak, memar lutut dan kelamin berdarah. Bercak darah di kamar mandi, dan handphone terbelah, kata ungkap salah satu keluarga yang enggan disebutkan namanya, Jumat, 13 Maret 2026. Mangatur Naibaho, ayah Maria, yang juga anggota DPRD Tebing Tinggi mengatakan pihaknya telah membuat laporan resmi ke polisi. Laporan dilayangkan untuk mengungkap penyebab pasti kematian putrinya. Itu yang belum tahu saya. Lagi kita buat laporan polisi. Namanya meninggal di tempat kos, sedikit banyaknya, curiga, pengen tahu penyebabnya, kata Mangatur Naibaho. Diketahui, mahasiswi Universitas Negeri Medan, Unimed, bernama Maria Agustina Naibaho, 23. Ditemukan tewas di dalam kamar kosnya, di Jalan Rela, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Kamis, 12 Maret 2025, kemarin malam. Ayah almarhum, Mangatur Naibaho, yang juga anggota DPRD Tebing Tinggi mengatakan, 2 hari sebelum ditemukan tewas, anaknya sempat berkirim pesan ke ibunya. Dalam pesannya, ia mengatakan sedang sakit kepala hingga suaranya menghilang. Namun demikian, Mangatur tidak menjelaskan secara rinci pesan singkat itu dikirim Maria karena tak mengangkat telepon ibunya atau memang menyampaikan dirinya sedang sakit. Sebab menurutnya, anak perempuan terakhirnya itu tidak memiliki riwayat sakit. Belakangan tidak ada yang ganjil maupun mencurigakan. Tetapi, kata mamaknya hari Selasa, melalui WhatsApp dia ngeluh sakit kepala dan suaranya hilang, kata Mangatur Naibaho, Jumat, 13 Maret 2026. Maria Agustina Naibaho merupakan anak ketiga dari 3 bersaudara. Ia berkuliah di Universitas Negeri Medan, Unimed, dan tinggal di indekos. Ayah almarhum, Mangatur Naibaho mengaku syok mendengar kabar kematian putrinya. Dirinya mendapat informasi anaknya meninggal dunia ketika di dalam bus dari Pekanbaru hendak pulang. Kamis, 12 Maret 2026, malam, sekira pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tiba-tiba, handphonenya berdering mendapat telepon dari rekannya. Disinilah ia mendapat informasi kalau Maria Agustina sudah meninggal dunia, di dalam kamar indekosnya. Saya tahunya tadi malam, ketika dalam perjalanan di Pekanbaru sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat sahabat menghubungi saya, kata Mangatur Naibaho, Jumat, 13 Maret 2025. Di RS Bayangkara TK 2 Medan. Keluarga gak hubungi saya karena saya dalam perjalanan, sambungnya. Sebelumnya, penghuni indekos dan warga sekitar Jalan Rela, Kecamatan Medan Perjuangan pada Kamis, 12 Maret 2026, malam akhirnya mendadak heboh. Salah satu penghuni indekos ditemukan meninggal dunia, dan mulai mengeluarkan bau tak sedap. Penemuan mayat pertama kali diketahui oleh pacar korban, Sanggam Elrau Marbun yang mendatangi kos korban di Jalan Rela, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena tidak adanya sahutan dari dalam kamar dan pintu dalam keadaan terkunci, Sanggam kemudian menyuruh kedua temannya untuk mendobrak pintu kamar korban. Saat pintu terbuka, Sanggam menemukan korban sudah meninggal dunia dan tercium bau busuk dari kamar korban. Kemudian Sanggam dan temannya kemudian memanggil ibu kos dan melaporkan kepada pihak kelurahan dan Polsek Medan Tembung. Menurut Kompol Rasmaju Tarigan, di jenazah korban tidak ada ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Jadi korban itu masih ngomong sama mamanya dibilang demam, katanya. Maria Naibaho diprediksi telah meninggal lebih dari 2 hari, rencananya wisuda tahun ini. Maria Agustina BR Naibaho, seorang mahasiswi Universitas Negeri Medan, Unimed, ditemukan meninggal dunia di dalam kamar indekosnya di Jalan Rela, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Kamis, 12 Maret 2026, malam. Maria diduga sudah meninggal dunia selama lebih dari 2 hari, di mana terlihat dari kondisi tubuhnya yang sudah membengkak. Selain itu, Maria diketahui terakhir kali berkomunikasi dengan keluarga pada Selasa, 10 Maret 2026, malam. Di mana, saat itu dirinya sempat menelpon orang tuanya karena mengaku sedang sakit demam.
Malam Selasa itulah dia katanya nelpon mamaknya, katanya demam. Terus disuruh minum obat sama orang tuanya, ujar pemilik indekos BR Simangunsong, saat ditemui di TKP, Jumat, 13 Maret 2026. Diketahui, Maria yang sudah 4 tahun tinggal di indekos tersebut kini menempuh pendidikan di semester ke-8. Dari keterangan BR Simangunsong, Maria saat ini sedang dalam proses mengerjakan tugas akhir, skripsi. Berdasarkan informasi yang didapat, Maria direncanakan akan menyelesaikan pendidikannya dan menjadi sarjana pada tahun ini. Nahas, tepat hampir menyelesaikan pendidikan di Unimed, Maria ditemukan meninggal secara tragis di indekosnya. Beberapa kali jumpa, dia bawa berkas kayak skripsi gitu. Sempat juga saya tanya kapan siap, lulus, terus dibilangnya tahun inilah Bou, panggilan suku Batak. Katanya, selama korban tinggal di sana, dirinya mengaku jika mengenal sosok Maria seperti mahasiswa lainnya. Ia mengaku, komunikasi ia dengan salah satu anak kosnya itu juga hanya sekedar saat berpapasan saja. Tidak ada tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Pada Jumat, 13 Maret 2025, Kapolsek Medan Tembung, Kompol Ras Maju Tarigan mengatakan, di jenazah korban tidak ada ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Meski demikian, pihaknya masih menunggu hasil autopsi. Hari ini di autopsi jenazahnya, kita belum tahu, perkiraan kami korban ada riwayat sakit, pukul 10 WIB akan dilakukan autopsi, ucap Kompol Ras Maju Tarigan saat dikonfirmasi Tribun Medan via WhatsApp, Jumat, 13 Maret 2026. Diketahui pada Selasa, 10 Maret 2026, korban terakhir kali berkomunikasi dengan orang tuanya yang berada di kampung dan mengatakan ia sedang sakit. Jadi korban itu masih ngomong sama mamanya dibilang demam, ungkapnya. Lebih lanjut, Kompol Ras Maju Tarigan menjelaskan mengenai kondisi fisik korban di bagian perut membesar dan kepala serta kedua tangan mulai membiru bahwa jenazah korban hampir kurang lebih 4 hari di dalam kamar. Korban terakhir kali mengabarkan sedang demam dan selanjutnya tidak ada lagi kabar dan akhirnya ditemukan meninggal dunia, pungkasnya. Sebelum ditemukan meninggal di kamar kos, Maria Naibaho sempat mengaku sakit ke ibunya. Mahasiswi Universitas Negeri Medan, Unimed, bernama Maria Agustina Naibaho, 23, ditemukan tewas di dalam kamar kosnya, di Jalan Rela, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Kamis, 12 Maret 2025, kemarin malam. Ayah almarhum, Mangatur Naibaho, yang juga anggota DPRD Tebing Tinggi mengatakan, 2 hari sebelum ditemukan tewas, anaknya sempat berkirim pesan ke ibunya. Dalam pesannya, ia mengatakan sedang sakit kepala hingga suaranya menghilang. Namun demikian, Mangatur tidak menjelaskan secara rinci pesan singkat itu dikirim Maria karena tak mengangkat telepon ibunya, atau memang menyampaikan dirinya sedang sakit. Sebab menurutnya, anak perempuan terakhirnya itu tidak memiliki riwayat sakit. Belakangan tidak ada yang ganjil maupun mencurigakan. Tetapi, kata mamaknya hari Selasa, melalui WhatsApp dia ngeluh sakit kepala dan suaranya hilang, kata Mangatur Naibaho, Jumat, 13 Maret 2026. Maria Agustina Naibaho merupakan anak ketiga dari 3 bersaudara. Ia berkuliah di Universitas Negeri Medan, Unimed, dan tinggal di indekos. Ayah almarhum, Mangatur Naibaho mengaku syok mendengar kabar kematian putrinya. Dirinya mendapat informasi anaknya meninggal dunia ketika di dalam bus dari Pekanbaru hendak pulang, Kamis, 12 Maret 2026. Malam, sekira pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tiba-tiba, handphonenya berdering mendapat telepon dari rekannya. Disinilah ia mendapat informasi kalau Maria Agustina sudah meninggal dunia, di dalam kamar indekosnya. Saya tahunya tadi malam, ketika dalam perjalanan di Pekanbaru sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat sahabat menghubungi saya, kata Mangatur Naibaho, Jumat, 13 Maret 2025, di RS Bayangkara TK 2 Medan. Keluarga gak hubungi saya karena saya dalam perjalanan, sambungnya. Sebelumnya, penghuni indekos dan warga sekitar Jalan Rela, Kecamatan Medan Perjuangan pada Kamis, 12 Maret 2026, malam akhirnya mendadak heboh. Salah satu penghuni indekos ditemukan meninggal dunia, dan mulai mengeluarkan bau tak sedap. Penemuan mayat pertama kali diketahui oleh pacar korban, Sanggam Elraumarbun yang mendatangi kos korban di Jalan Rela,
Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena tidak adanya sahutan dari dalam kamar dan pintu dalam keadaan terkunci, Sanggam kemudian menyuruh kedua temannya untuk mendobrak pintu kamar korban. Saat pintu terbuka, Sanggam menemukan korban sudah meninggal dunia dan tercium bau busuk dari kamar korban. Kemudian Sanggam dan temannya kemudian memanggil ibu kos dan melaporkan kepada pihak kelurahan dan Polsek Medan Tembung. Menurut Kompol Rasmaju Tarigan, di jenazah korban tidak ada ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Jadi korban itu masih ngomong sama mamanya dibilang demam, katanya. Kejanggalan kematian Maria BR Naibaho, HP rusak dan darah di kemaluan. Kematian mahasiswi Universitas Negeri Medan, Unimed, bernama Maria Agustina Naibaho, 23, masih menyisakan misteri. Belum diketahui pasti apakah ia tewas akibat sakit, atau akibat kekerasan. Menurut salah satu anggota keluarganya yang enggan disebut namanya, ketika ditemui di RS Bayangkara TK2 Medan, pada tubuh Maria terdapat luka memar. Beberapa di antaranya di bawah ketiak kiri, lutut hingga bagian organ vitalnya berdarah. Kemudian, yang membuat semakin janggal ialah, handphone Maria disebut rusak terbelah di dalam kamar kos. Hal ini diungkapkan berdasarkan keterangan abang kandung Maria yang juga sebagai pelapor ke polisi. Memar di bawah ketiak, memar lutut dan kelamin berdarah. Bercak darah di kamar mandi, dan handphone terbelah, kata ungkap salah satu keluarga yang enggan disebutkan namanya, Jumat, 13 Maret 2026. Mangatur Naibaho, ayah Maria, yang juga anggota DPRD Tebing Tinggi mengatakan pihaknya telah membuat laporan resmi ke polisi. Laporan dilayangkan untuk mengungkap penyebab pasti kematian putrinya. Itu yang belum tahu saya. Lagi kita buat laporan polisi. Namanya meninggal di tempat kos, sedikit banyaknya, curiga, pengen tahu penyebabnya, kata Mangatur Naibaho. Diketahui, mahasiswi Universitas Negeri Medan, Unimed, bernama Maria Agustina Naibaho, 23. Ditemukan tewas di dalam kamar kosnya, di Jalan Rela, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Kamis, 12 Maret 2025, kemarin malam. Ayah almarhum, Mangatur Naibaho, yang juga anggota DPRD Tebing Tinggi mengatakan, 2 hari sebelum ditemukan tewas, anaknya sempat berkirim pesan ke ibunya. Dalam pesannya, ia mengatakan sedang sakit kepala hingga suaranya menghilang. Namun demikian, Mangatur tidak menjelaskan secara rinci pesan singkat itu dikirim Maria karena tak mengangkat telepon ibunya atau memang menyampaikan dirinya sedang sakit. Sebab menurutnya, anak perempuan terakhirnya itu tidak memiliki riwayat sakit. Belakangan tidak ada yang ganjil maupun mencurigakan. Tetapi, kata mamaknya hari Selasa, melalui WhatsApp dia ngeluh sakit kepala dan suaranya hilang, kata Mangatur Naibaho, Jumat, 13 Maret 2026. Maria Agustina Naibaho merupakan anak ketiga dari 3 bersaudara. Ia berkuliah di Universitas Negeri Medan, Unimed, dan tinggal di indekos. Ayah almarhum, Mangatur Naibaho mengaku syok mendengar kabar kematian putrinya. Dirinya mendapat informasi anaknya meninggal dunia ketika di dalam bus dari Pekanbaru hendak pulang. Kamis, 12 Maret 2026, malam, sekira pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tiba-tiba, handphonenya berdering mendapat telepon dari rekannya. Disinilah ia mendapat informasi kalau Maria Agustina sudah meninggal dunia, di dalam kamar indekosnya. Saya tahunya tadi malam, ketika dalam perjalanan di Pekanbaru sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat sahabat menghubungi saya, kata Mangatur Naibaho, Jumat, 13 Maret 2025. Di RS Bayangkara TK2 Medan. Keluarga gak hubungi saya karena saya dalam perjalanan, sambungnya. Sebelumnya, penghuni indekos dan warga sekitar Jalan Rela, Kecamatan Medan Perjuangan pada Kamis, 12 Maret 2026, malam akhirnya mendadak heboh. Salah satu penghuni indekos ditemukan meninggal dunia, dan mulai mengeluarkan bau tak sedap. Penemuan mayat pertama kali diketahui oleh pacar korban, Sanggam El Raumarbun yang mendatangi kos korban di Jalan Rela, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena tidak adanya sahutan dari dalam kamar dan pintu dalam keadaan terkunci, Sanggam kemudian menyuruh kedua temannya untuk mendobrak pintu kamar korban.
Saat pintu terbuka, Sangga menemukan korban sudah meninggal dunia dan tercium bau busuk dari kamar korban. Kemudian Sanggam dan temannya kemudian memanggil ibu kos dan melaporkan kepada pihak kelurahan dan Polsek Medan Tembung. Menurut Kompol Rasmaju Tarigan, di jenazah korban tidak ada ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Jadi korban itu masih ngomong sama mamanya dibilang demam, katanya. Maria Naibaho diprediksi telah meninggal lebih dari 2 hari, rencananya wisuda tahun ini. Maria Agustina BR Naibaho, seorang mahasiswi Universitas Negeri Medan, Unimed, ditemukan meninggal dunia di dalam kamar indekosnya di Jalan Rela, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Kamis, 12 Maret 2026, malam. Maria diduga sudah meninggal dunia selama lebih dari 2 hari, di mana terlihat dari kondisi tubuhnya yang sudah membengkak. Selain itu, Maria diketahui terakhir kali berkomunikasi dengan keluarga pada Selasa, 10 Maret 2026, malam. Di mana, saat itu dirinya sempat menelpon orang tuanya karena mengaku sedang sakit demam. Malam Selasa itulah dia katanya nelpon mamaknya, katanya demam. Terus disuruh minum obat sama orang tuanya, ujar pemilik indekos BR Simangunsong, saat ditemui di TKP, Jumat, 13 Maret 2026. Diketahui, Maria yang sudah 4 tahun tinggal di indekos tersebut kini menempuh pendidikan di semester ke-8. Dari keterangan BR Simangunsong, Maria saat ini sedang dalam proses mengerjakan tugas akhir, skripsi. Berdasarkan informasi yang didapat, Maria direncanakan akan menyelesaikan pendidikannya dan menjadi sarjana pada tahun ini. Nahas, tepat hampir menyelesaikan pendidikan di Unimed, Maria ditemukan meninggal secara tragis di indekosnya. Beberapa kali jumpa, dia bawa berkas kayak skripsi gitu. Sempat juga saya tanya kapan siap, lulus, terus dibilangnya tahun inilah Bou, panggilan suku Batak. Katanya. Selama korban tinggal di sana, dirinya mengaku jika mengenal sosok Maria seperti mahasiswa lainnya. Ia mengaku, komunikasi ia dengan salah satu anak kosnya itu juga hanya sekedar saat berpapasan saja. Tidak ada tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Pada Jumat, 13 Maret 2025, Kapolsek Medan Tembung, Kompol Rasmaju Tarigan mengatakan, di jenazah korban tidak ada ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Meski demikian, pihaknya masih menunggu hasil autopsi. Hari ini di autopsi jenazahnya, kita belum tahu, perkiraan kami korban ada riwayat sakit, pukul 10 WIB akan dilakukan autopsi, ucap Kompol Rasmaju Tarigan saat dikonfirmasi Tribun Medan via WhatsApp, Jumat, 13 Maret 2026. Diketahui pada Selasa, 10 Maret 2026, korban terakhir kali berkomunikasi dengan orang tuanya yang berada di kampung dan mengatakan ia sedang sakit. Jadi korban itu masih ngomong sama mamanya dibilang demam, ungkapnya. Lebih lanjut, Kompol Rasmaju Tarigan menjelaskan mengenai kondisi fisik korban di bagian perut membesar dan kepala serta kedua tangan mulai membiru bahwa jenazah korban hampir kurang lebih 4 hari di dalam kamar. Korban terakhir kali mengabarkan sedang demam dan selanjutnya tidak ada lagi kabar dan akhirnya ditemukan meninggal dunia, pungkasnya. Sebelum ditemukan meninggal di kamar kos, Maria Naibaho sempat mengaku sakit ke ibunya. Mahasiswi Universitas Negeri Medan, Unimed, bernama Maria Agustina Naibaho, 23, ditemukan tewas di dalam kamar kosnya, di Jalan Rela, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Kamis, 12 Maret 2025, kemarin malam. Ayah almarhum, Mangatur Naibaho, yang juga anggota DPRD Tebing Tinggi mengatakan, 2 hari sebelum ditemukan tewas, anaknya sempat berkirim pesan ke ibunya. Dalam pesannya, ia mengatakan sedang sakit kepala hingga suaranya menghilang. Namun demikian, Mangatur tidak menjelaskan secara rinci pesan singkat itu dikirim Maria karena tak mengangkat telepon ibunya, atau memang menyampaikan dirinya sedang sakit. Sebab menurutnya, anak perempuan terakhirnya itu tidak memiliki riwayat sakit. Belakangan tidak ada yang ganjil maupun mencurigakan.
Tetapi, kata mamaknya hari Selasa, melalui WhatsApp dia ngeluh sakit kepala dan suaranya hilang, kata Mangatur Naibaho, Jumat, 13 Maret 2026. Maria Agustina Naibaho merupakan anak ketiga dari 3 bersaudara. Ia berkuliah di Universitas Negeri Medan, Unimed, dan tinggal di indekos. Ayah almarhum, Mangatur Naibaho mengaku syok mendengar kabar kematian putrinya. Dirinya mendapat informasi anaknya meninggal dunia ketika di dalam bus dari Pekanbaru hendak pulang, Kamis, 12 Maret 2026. Malam, sekira pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tiba-tiba, handphonenya berdering mendapat telepon dari rekannya. Disinilah ia mendapat informasi kalau Maria Agustina sudah meninggal dunia, di dalam kamar indekosnya. Saya tahunya tadi malam, ketika dalam perjalanan di Pekanbaru sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat sahabat menghubungi saya, kata Mangatur Naibaho, Jumat, 13 Maret 2025, di RS Bayangkara TK 2 Medan. Keluarga gak hubungi saya karena saya dalam perjalanan, sambungnya. Sebelumnya, penghuni indekos dan warga sekitar Jalan Rela, Kecamatan Medan Perjuangan pada Kamis, 12 Maret 2026, malam akhirnya mendadak heboh. Salah satu penghuni indekos ditemukan meninggal dunia, dan mulai mengeluarkan bau tak sedap. Penemuan mayat pertama kali diketahui oleh pacar korban, Sanggam El Raumarbun yang mendatangi kos korban di Jalan Rela, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena tidak adanya sahutan dari dalam kamar dan pintu dalam keadaan terkunci, Sanggam kemudian menyuruh kedua temannya untuk mendobrak pintu kamar korban. Saat pintu terbuka, Sanggam menemukan korban sudah meninggal dunia dan tercium bau busuk dari kamar korban. Kemudian Sanggam dan temannya kemudian memanggil ibu kos dan melaporkan kepada pihak kelurahan dan Polsek Medan Tembung. Menurut Kompol Rasmaju Tarigan, di jenazah korban tidak ada ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Jadi korban itu masih ngomong sama mamanya dibilang demam, katanya. Kejanggalan kematian Maria B.R. Naibaho, HP rusak dan darah di kemaluan. Kematian mahasiswi Universitas Negeri Medan, Unimed, bernama Maria Agustina Naibaho, 23, masih menyisakan misteri. Belum diketahui pasti apakah ia tewas akibat sakit, atau akibat kekerasan. Menurut salah satu anggota keluarganya yang enggan disebut namanya, ketika ditemui di RS Bayangkara TK 2 Medan, pada tubuh Maria terdapat luka memar. Beberapa di antaranya di bawah ketiak kiri, lutut hingga bagian organ vitalnya berdarah. Kemudian, yang membuat semakin janggal ialah, handphone Maria disebut rusak terbelah di dalam kamar kos. Hal ini diungkapkan berdasarkan keterangan abang kandung Maria yang juga sebagai pelapor ke polisi. Memar di bawah ketiak, memar lutut dan kelamin berdarah. Bercak darah di kamar mandi, dan handphone terbelah, kata ungkap salah satu keluarga yang enggan disebutkan namanya, Jumat, 13 Maret 2026. Mangatur Naibaho, ayah Maria, yang juga anggota DPRD Tebing Tinggi mengatakan pihaknya telah membuat laporan resmi ke polisi. Laporan dilayangkan untuk mengungkap penyebab pasti kematian putrinya. Itu yang belum tahu saya. Lagi kita buat laporan polisi. Namanya meninggal di tempat kos, sedikit banyaknya, curiga, pengen tahu penyebabnya, kata Mangatur Naibaho. Diketahui, mahasiswi Universitas Negeri Medan, Unimed, bernama Maria Agustina Naibaho, 23. Ditemukan tewas di dalam kamar kosnya, di Jalan Rela, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Kamis, 12 Maret 2025, kemarin malam. Ayah almarhum, Mangatur Naibaho, yang juga anggota DPRD Tebing Tinggi mengatakan, 2 hari sebelum ditemukan tewas, anaknya sempat berkirim pesan ke ibunya. Dalam pesannya, ia mengatakan sedang sakit kepala hingga suaranya menghilang. Namun demikian, Mangatur tidak menjelaskan secara rinci pesan singkat itu dikirim Maria karena tak mengangkat telepon ibunya atau memang menyampaikan dirinya sedang sakit. Sebab menurutnya, anak perempuan terakhirnya itu tidak memiliki riwayat sakit. Belakangan tidak ada yang ganjil maupun mencurigakan. Tetapi, kata mamaknya hari Selasa, melalui WhatsApp dia ngeluh sakit kepala dan suaranya hilang, kata Mangatur Naibaho, Jumat, 13 Maret 2026.
Maria Agustina Naibaho merupakan anak ketiga dari 3 bersaudara. Ia berkuliah di Universitas Negeri Medan, Unimed, dan tinggal di indekos. Ayah almarhum, Mangatur Naibaho mengaku syok mendengar kabar kematian putrinya. Dirinya mendapat informasi anaknya meninggal dunia ketika di dalam bus dari Pekanbaru hendak pulang. Kamis, 12 Maret 2026, malam, sekira pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tiba-tiba, handphonenya berdering mendapat telepon dari rekannya. Disinilah ia mendapat informasi kalau Maria Agustina sudah meninggal dunia, di dalam kamar indekosnya. Saya tahunya tadi malam, ketika dalam perjalanan di Pekanbaru sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat sahabat menghubungi saya, kata Mangatur Naibaho, Jumat, 13 Maret 2025. Di RS Bayangkara TK 2 Medan. Keluarga gak hubungi saya karena saya dalam perjalanan, sambungnya. Sebelumnya, penghuni indekos dan warga sekitar Jalan Rela, Kecamatan Medan Perjuangan pada Kamis, 12 Maret 2026, malam akhirnya mendadak heboh. Salah satu penghuni indekos ditemukan meninggal dunia, dan mulai mengeluarkan bau tak sedap. Penemuan mayat pertama kali diketahui oleh pacar korban, Sanggam El Raumarbun yang mendatangi kos korban di Jalan Rela, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena tidak adanya sahutan dari dalam kamar dan pintu dalam keadaan terkunci, Sanggam kemudian menyuruh kedua temannya untuk mendobrak pintu kamar korban. Saat pintu terbuka, Sanggam menemukan korban sudah meninggal dunia dan tercium bau busuk dari kamar korban. Kemudian Sanggam dan temannya kemudian memanggil ibu kos dan melaporkan kepada pihak kelurahan dan Polsek Medan Tembung. Menurut Kompol Rasmaju Tarigan, di jenazah korban tidak ada ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Jadi korban itu masih ngomong sama mamanya dibilang demam, katanya. Maria Naibaho diprediksi telah meninggal lebih dari 2 hari, rencananya wisuda tahun ini. Maria Agustina BR Naibaho, seorang mahasiswi Universitas Negeri Medan, Unimed, ditemukan meninggal dunia di dalam kamar indekosnya di Jalan Rela, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Kamis, 12 Maret 2026, malam. Maria diduga sudah meninggal dunia selama lebih dari 2 hari, di mana terlihat dari kondisi tubuhnya yang sudah membengkak. Selain itu, Maria diketahui terakhir kali berkomunikasi dengan keluarga pada Selasa, 10 Maret 2026, malam. Di mana, saat itu dirinya sempat menelpon orang tuanya karena mengaku sedang sakit demam. Malam Selasa itulah dia katanya nelpon mamaknya, katanya demam. Terus disuruh minum obat sama orang tuanya, ujar pemilik indekos BR Simangunsong, saat ditemui di TKP, Jumat, 13 Maret 2026. Diketahui, Maria yang sudah 4 tahun tinggal di indekos tersebut kini menempuh pendidikan di semester ke-8. Dari keterangan BR Simangunsong, Maria saat ini sedang dalam proses mengerjakan tugas akhir, skripsi. Berdasarkan informasi yang didapat, Maria direncanakan akan menyelesaikan pendidikannya dan menjadi sarjana pada tahun ini. Nahas, tepat hampir menyelesaikan pendidikan di Unimed, Maria ditemukan meninggal secara tragis di indekosnya. Beberapa kali jumpa, dia bawa berkas kayak skripsi gitu. Sempat juga saya tanya kapan siap, lulus, terus dibilangnya tahun inilah Bou, panggilan suku Batak. Katanya. Selama korban tinggal di sana, dirinya mengaku jika mengenal sosok Maria seperti mahasiswa lainnya. Ia mengaku, komunikasi ia dengan salah satu anak kosnya itu juga hanya sekedar saat berpapasan saja. Tidak ada tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Pada Jumat, 13 Maret 2025, Kapolsek Medan Tembung, Kompol Rasmaju Tarigan mengatakan, di jenazah korban tidak ada ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Meski demikian, pihaknya masih menunggu hasil autopsi. Hari ini diautopsi jenazahnya, kita belum tahu, perkiraan kami korban ada riwayat sakit, pukul 10 WIB akan dilakukan autopsi, ucap Kompol Rasmaju Tarigan saat dikonfirmasi Tribun Medan via WhatsApp, Jumat, 13 Maret 2026. Diketahui pada Selasa, 10 Maret 2026, korban terakhir kali berkomunikasi dengan orang tuanya yang berada di kampung dan mengatakan ia sedang sakit. Jadi korban itu masih ngomong sama mamanya dibilang demam, ungkapnya. Lebih lanjut,
Kompol Rasmaju Tarigan menjelaskan mengenai kondisi fisik korban di bagian perut membesar dan kepala serta kedua tangan mulai membiru bahwa jenazah korban hampir kurang lebih 4 hari di dalam kamar. Korban terakhir kali mengabarkan sedang demam dan selanjutnya tidak ada lagi kabar dan akhirnya ditemukan meninggal dunia, pungkasnya. Sebelum ditemukan meninggal di kamar kos, Maria Naibaho sempat mengaku sakit ke ibunya. Mahasiswi Universitas Negeri Medan, Unimed, bernama Maria Agustina Naibaho, 23, ditemukan tewas di dalam kamar kosnya, di Jalan Rela, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Kamis, 12 Maret 2025, kemarin malam. Ayah almarhum, Mangatur Naibaho, yang juga anggota DPRD Tebing Tinggi mengatakan, 2 hari sebelum ditemukan tewas, anaknya sempat berkirim pesan ke ibunya. Dalam pesannya, ia mengatakan sedang sakit kepala hingga suaranya menghilang. Namun demikian, Mangatur tidak menjelaskan secara rinci pesan singkat itu dikirim Maria karena tak mengangkat telepon ibunya, atau memang menyampaikan dirinya sedang sakit. Sebab menurutnya, anak perempuan terakhirnya itu tidak memiliki riwayat sakit. Belakangan tidak ada yang ganjil maupun mencurigakan. Tetapi, kata mamaknya hari Selasa, melalui WhatsApp dia ngeluh sakit kepala dan suaranya hilang, kata Mangatur Naibaho, Jumat, 13 Maret 2026. Maria Agustina Naibaho merupakan anak ketiga dari 3 bersaudara. Ia berkuliah di Universitas Negeri Medan, Unimed, dan tinggal di indekos. Ayah almarhum, Mangatur Naibaho mengaku syok mendengar kabar kematian putrinya. Dirinya mendapat informasi anaknya meninggal dunia ketika di dalam bus dari Pekanbaru hendak pulang, Kamis, 12 Maret 2026. Malam, sekira pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tiba-tiba, handphonenya berdering mendapat telepon dari rekannya. Disinilah ia mendapat informasi kalau Maria Agustina sudah meninggal dunia, di dalam kamar indekosnya. Saya tahunya tadi malam, ketika dalam perjalanan di Pekanbaru sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat sahabat menghubungi saya, kata Mangatur Naibaho, Jumat, 13 Maret 2025, di RS Bayangkara TK2 Medan. Keluarga gak hubungi saya karena saya dalam perjalanan, sambungnya. Sebelumnya, penghuni indekos dan warga sekitar Jalan Rela, Kecamatan Medan Perjuangan pada Kamis, 12 Maret 2026, malam akhirnya mendadak heboh. Salah satu penghuni indekos ditemukan meninggal dunia, dan mulai mengeluarkan bau tak sedap. Penemuan mayat pertama kali diketahui oleh pacar korban, Sanggam El Raumarbun yang mendatangi kos korban di Jalan Rela, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena tidak adanya sahutan dari dalam kamar dan pintu dalam keadaan terkunci, Sanggam kemudian menyuruh kedua temannya untuk mendobrak pintu kamar korban. Saat pintu terbuka, Sanggam menemukan korban sudah meninggal dunia dan tercium bau busuk dari kamar korban. Kemudian Sanggam dan temannya kemudian memanggil ibu kos dan melaporkan kepada pihak kelurahan dan Polsek Medan Tembung. Menurut Kompol Rasmaju Tarigan, di jenazah korban tidak ada ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Jadi korban itu masih ngomong sama mamanya dibilang demam, katanya. Kejanggalan kematian Maria B.R. Naibaho, HP rusak dan darah di kemaluan. Kematian mahasiswi Universitas Negeri Medan, Unimed, bernama Maria Agustina Naibaho, 23, masih menyisakan misteri. Belum diketahui pasti apakah ia tewas akibat sakit, atau akibat kekerasan. Menurut salah satu anggota keluarganya yang enggan disebut namanya, ketika ditemui di RS Bayangkara TK2 Medan, pada tubuh Maria terdapat luka memar. Beberapa di antaranya di bawah ketiak kiri, lutut hingga bagian organ vitalnya berdarah. Kemudian, yang membuat semakin janggal ialah, handphone Maria disebut rusak terbelah di dalam kamar kos. Hal ini diungkapkan berdasarkan keterangan abang kandung Maria yang juga sebagai pelapor ke polisi. Memar di bawah ketiak, memar lutut dan kelamin berdarah. Bercak darah di kamar mandi, dan handphone terbelah,
kata ungkap salah satu keluarga yang enggan disebutkan namanya, Jumat, 13 Maret 2026. Mangatur Naibaho, ayah Maria, yang juga anggota DPRD Tebing Tinggi mengatakan pihaknya telah membuat laporan resmi ke polisi. Laporan dilayangkan untuk mengungkap penyebab pasti kematian putrinya. Itu yang belum tahu saya. Lagi kita buat laporan polisi. Namanya meninggal di tempat kos, sedikit banyaknya, curiga, pengen tahu penyebabnya, kata Mangatur Naibaho. Diketahui, mahasiswi Universitas Negeri Medan, Unimed, bernama Maria Agustina Naibaho, 23. Ditemukan tewas di dalam kamar kosnya, di Jalan Rela, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Kamis, 12 Maret 2025, kemarin malam. Ayah almarhum, Mangatur Naibaho, yang juga anggota DPRD Tebing Tinggi mengatakan, 2 hari sebelum ditemukan tewas, anaknya sempat berkirim pesan ke ibunya. Dalam pesannya, ia mengatakan sedang sakit kepala hingga suaranya menghilang. Namun demikian, Mangatur tidak menjelaskan secara rinci pesan singkat itu dikirim Maria karena tak mengangkat telepon ibunya atau memang menyampaikan dirinya sedang sakit. Sebab menurutnya, anak perempuan terakhirnya itu tidak memiliki riwayat sakit. Belakangan tidak ada yang ganjil maupun mencurigakan. Tetapi, kata mamaknya hari Selasa, melalui WhatsApp dia ngeluh sakit kepala dan suaranya hilang, kata Mangatur Naibaho, Jumat, 13 Maret 2026. Maria Agustina Naibaho merupakan anak ketiga dari 3 bersaudara. Ia berkuliah di Universitas Negeri Medan, Unimed, dan tinggal di indekos. Ayah almarhum, Mangatur Naibaho mengaku syok mendengar kabar kematian putrinya. Dirinya mendapat informasi anaknya meninggal dunia ketika di dalam bus dari Pekanbaru hendak pulang. Kamis, 12 Maret 2026, malam, sekira pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tiba-tiba, handphonenya berdering mendapat telepon dari rekannya. Disinilah ia mendapat informasi kalau Maria Agustina sudah meninggal dunia, di dalam kamar indekosnya. Saya tahunya tadi malam, ketika dalam perjalanan di Pekanbaru sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat sahabat menghubungi saya, kata Mangatur Naibaho, Jumat, 13 Maret 2025. Di RS Bayangkara TK 2 Medan. Keluarga gak hubungi saya karena saya dalam perjalanan, sambungnya. Sebelumnya, penghuni indekos dan warga sekitar Jalan Rela, Kecamatan Medan Perjuangan pada Kamis, 12 Maret 2026, malam akhirnya mendadak heboh. Salah satu penghuni indekos ditemukan meninggal dunia, dan mulai mengeluarkan bau tak sedap. Penemuan mayat pertama kali diketahui oleh pacar korban, Sanggam Elrau Marbun yang mendatangi kos korban di Jalan Rela, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena tidak adanya sahutan dari dalam kamar dan pintu dalam keadaan terkunci, Sanggam kemudian menyuruh kedua temannya untuk mendobrak pintu kamar korban. Saat pintu terbuka, Sanggam menemukan korban sudah meninggal dunia dan tercium bau busuk dari kamar korban. Kemudian Sanggam dan temannya kemudian memanggil ibu kos dan melaporkan kepada pihak kelurahan dan Polsek Medan Tembung. Menurut Kompol Rasmaju Tarigan, di jenazah korban tidak ada ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Jadi korban itu masih ngomong sama mamanya dibilang demam, katanya. Maria Naibaho diprediksi telah meninggal lebih dari 2 hari, rencananya wisuda tahun ini. Maria Agustina BR Naibaho, seorang mahasiswi Universitas Negeri Medan, Unimed, ditemukan meninggal dunia di dalam kamar indekosnya di Jalan Rela, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Kamis, 12 Maret 2026, malam. Maria diduga sudah meninggal dunia selama lebih dari 2 hari, di mana terlihat dari kondisi tubuhnya yang sudah membengkak. Selain itu, Maria diketahui terakhir kali berkomunikasi dengan keluarga pada Selasa, 10 Maret 2026, malam. Di mana, saat itu dirinya sempat menelpon orang tuanya karena mengaku sedang sakit demam. Malam Selasa itulah dia katanya nelpon mamaknya, katanya demam. Terus disuruh minum obat sama orang tuanya, ujar pemilik indekos BR Simangunsong, saat ditemui di TKP, Jumat, 13 Maret 2026. Diketahui, Maria yang sudah 4 tahun tinggal di indekos tersebut kini menempuh pendidikan di semester ke-8. Dari keterangan BR Simangunsong,
Maria saat ini sedang dalam proses mengerjakan tugas akhir, skripsi. Berdasarkan informasi yang didapat, Maria direncanakan akan menyelesaikan pendidikannya dan menjadi sarjana pada tahun ini. Nahas, tepat hampir menyelesaikan pendidikan di Unimed, Maria ditemukan meninggal secara tragis di indekosnya. Beberapa kali jumpa, dia bawa berkas kayak skripsi gitu. Sempat juga saya tanya kapan siap, lulus, terus dibilangnya tahun inilah Bou, panggilan suku Batak. Katanya, selama korban tinggal di sana, dirinya mengaku jika mengenal sosok Maria seperti mahasiswa lainnya. Ia mengaku, komunikasi ia dengan salah satu anak kosnya itu juga hanya sekedar saat berpapasan saja. Tidak ada tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Pada Jumat, 13 Maret 2025, Kapolsek Medan Tembung, Kompol Rasmaju Tarigan mengatakan, di jenazah korban tidak ada ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Meski demikian, pihaknya masih menunggu hasil autopsi. Hari ini di autopsi jenazahnya, kita belum tahu, perkiraan kami korban ada riwayat sakit, pukul 10 WIB akan dilakukan autopsi, ucap Kompol Rasmaju Tarigan saat dikonfirmasi Tribun Medan via WhatsApp, Jumat, 13 Maret 2026. Diketahui pada Selasa, 10 Maret 2026, korban terakhir kali berkomunikasi dengan orang tuanya yang berada di kampung dan mengatakan ia sedang sakit. Jadi korban itu masih ngomong sama mamanya dibilang demam, ungkapnya. Lebih lanjut, Kompol Rasmaju Tarigan menjelaskan mengenai kondisi fisik korban di bagian perut membesar dan kepala serta kedua tangan mulai membiru bahwa jenazah korban hampir kurang lebih 4 hari di dalam kamar. Korban terakhir kali mengabarkan sedang demam dan selanjutnya tidak ada lagi kabar dan akhirnya ditemukan meninggal dunia, pungkasnya. Sebelum ditemukan meninggal di kamar kos, Maria Naibaho sempat mengaku sakit ke ibunya. Mahasiswi Universitas Negeri Medan, Unimed, bernama Maria Agustina Naibaho, 23, ditemukan tewas di dalam kamar kosnya, di Jalan Rela, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Kamis, 12 Maret 2025, kemarin malam. Ayah almarhum, Mangatur Naibaho, yang juga anggota DPRD Tebing Tinggi mengatakan, 2 hari sebelum ditemukan tewas, anaknya sempat berkirim pesan ke ibunya. Dalam pesannya, ia mengatakan sedang sakit kepala hingga suaranya menghilang. Namun demikian, Mangatur tidak menjelaskan secara rinci pesan singkat itu dikirim Maria karena tak mengangkat telepon ibunya, atau memang menyampaikan dirinya sedang sakit. Sebab menurutnya, anak perempuan terakhirnya itu tidak memiliki riwayat sakit. Belakangan tidak ada yang ganjil maupun mencurigakan. Tetapi, kata mamaknya hari Selasa, melalui WhatsApp dia ngeluh sakit kepala dan suaranya hilang, kata Mangatur Naibaho, Jumat, 13 Maret 2026. Maria Agustina Naibaho merupakan anak ketiga dari 3 bersaudara. Ia berkuliah di Universitas Negeri Medan, Unimed, dan tinggal di indekos. Ayah almarhum, Mangatur Naibaho mengaku syok mendengar kabar kematian putrinya. Dirinya mendapat informasi anaknya meninggal dunia ketika di dalam bus dari Pekanbaru hendak pulang, Kamis, 12 Maret 2026. Malam, sekira pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tiba-tiba, handphonenya berdering mendapat telepon dari rekannya. Disinilah ia mendapat informasi kalau Maria Agustina sudah meninggal dunia, di dalam kamar indekosnya. Saya tahunya tadi malam, ketika dalam perjalanan di Pekanbaru sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat sahabat menghubungi saya, kata Mangatur Naibaho, Jumat, 13 Maret 2025, di RS Bayangkara TK 2 Medan. Keluarga gak hubungi saya karena saya dalam perjalanan, sambungnya. Sebelumnya, penghuni indekos dan warga sekitar Jalan Rela, Kecamatan Medan Perjuangan pada Kamis, 12 Maret 2026, malam akhirnya mendadak heboh. Salah satu penghuni indekos ditemukan meninggal dunia, dan mulai mengeluarkan bau tak sedap. Penemuan mayat pertama kali diketahui oleh pacar korban, Sanggam Elrau Marbun yang mendatangi kos korban di Jalan Rela, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena tidak adanya sahutan dari dalam kamar dan pintu dalam keadaan terkunci, Sanggam kemudian menyuruh kedua temannya untuk mendobrak pintu kamar korban. Saat pintu terbuka, Sanggam menemukan korban sudah meninggal dunia dan tercium bau busuk dari kamar korban.
Kemudian Sanggam dan temannya kemudian memanggil ibu kos dan melaporkan kepada pihak kelurahan dan Polsek Medan Tembung. Menurut Kompol Rasmaju Tarigan, di jenazah korban tidak ada ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Jadi korban itu masih ngomong sama mamanya dibilang demam, katanya. Kejanggalan kematian Maria BR Naibaho, HP rusak dan darah di kemaluan. Kematian mahasiswi Universitas Negeri Medan, Unimed, bernama Maria Agustina Naibaho, 23, masih menyisakan misteri. Belum diketahui pasti apakah ia tewas akibat sakit atau akibat kekerasan. Menurut salah satu anggota keluarganya yang enggan disebut namanya, ketika ditemui di RS Bayangkara TK2 Medan, pada tubuh Maria terdapat luka memar. Beberapa di antaranya di bawah ketiak kiri, lutut hingga bagian organ vitalnya berdarah. Kemudian, yang membuat semakin janggal ialah, handphone Maria disebut rusak terbelah di dalam kamar kos. Hal ini diungkapkan berdasarkan keterangan abang kandung Maria yang juga sebagai pelapor ke polisi. Memar di bawah ketiak, memar lutut dan kelamin berdarah. Bercak darah di kamar mandi, dan handphone terbelah, kata ungkap salah satu keluarga yang enggan disebutkan namanya, Jumat, 13 Maret 2026. Mangatur Naibaho, ayah Maria, yang juga anggota DPRD Tebing Tinggi mengatakan pihaknya telah membuat laporan resmi ke polisi. Laporan dilayangkan untuk mengungkap penyebab pasti kematian putrinya. Itu yang belum tahu saya. Lagi kita buat laporan polisi. Namanya meninggal di tempat kos, sedikit banyaknya, curiga, pengen tahu penyebabnya, kata Mangatur Naibaho. Diketahui, mahasiswi Universitas Negeri Medan, Unimed, bernama Maria Agustina Naibaho, 23. Ditemukan tewas di dalam kamar kosnya, di Jalan Rela, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Kamis, 12 Maret 2025, kemarin malam. Ayah almarhum, Mangatur Naibaho, yang juga anggota DPRD Tebing Tinggi mengatakan, 2 hari sebelum ditemukan tewas, anaknya sempat berkirim pesan ke ibunya. Dalam pesannya, ia mengatakan sedang sakit kepala hingga suaranya menghilang. Namun demikian, Mangatur tidak menjelaskan secara rinci pesan singkat itu dikirim Maria karena tak mengangkat telepon ibunya atau memang menyampaikan dirinya sedang sakit. Sebab menurutnya, anak perempuan terakhirnya itu tidak memiliki riwayat sakit. Belakangan tidak ada yang ganjil maupun mencurigakan. Tetapi, kata mamaknya hari Selasa, melalui WhatsApp dia ngeluh sakit kepala dan suaranya hilang, kata Mangatur Naibaho, Jumat, 13 Maret 2026. Maria Agustina Naibaho merupakan anak ketiga dari 3 bersaudara. Ia berkuliah di Universitas Negeri Medan, Unimed, dan tinggal di indekos. Ayah almarhum, Mangatur Naibaho mengaku syok mendengar kabar kematian putrinya. Dirinya mendapat informasi anaknya meninggal dunia ketika di dalam bus dari Pekanbaru hendak pulang. Kamis, 12 Maret 2026, malam, sekira pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tiba-tiba, handphonenya berdering mendapat telepon dari rekannya. Disinilah ia mendapat informasi kalau Maria Agustina sudah meninggal dunia, di dalam kamar indekosnya. Saya tahunya tadi malam, ketika dalam perjalanan di Pekanbaru sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat sahabat menghubungi saya, kata Mangatur Naibaho, Jumat, 13 Maret 2025. Di RS Bayangkara TK2 Medan. Keluarga gak hubungi saya karena saya dalam perjalanan, sambungnya. Sebelumnya, penghuni indekos dan warga sekitar Jalan Rela, Kecamatan Medan Perjuangan pada Kamis, 12 Maret 2026, malam akhirnya mendadak heboh. Salah satu penghuni indekos ditemukan meninggal dunia, dan mulai mengeluarkan bau tak sedap. Penemuan mayat pertama kali diketahui oleh pacar korban, Sanggam Elrau Marbun yang mendatangi kos korban di Jalan Rela, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena tidak adanya sahutan dari dalam kamar dan pintu dalam keadaan terkunci, Sanggam kemudian menyuruh kedua temannya untuk mendobrak pintu kamar korban. Saat pintu terbuka, Sanggam menemukan korban sudah meninggal dunia dan tercium bau busuk dari kamar korban. Kemudian Sanggam dan temannya kemudian memanggil ibu kos dan melaporkan kepada pihak kelurahan dan Polsek Medan Tembung. Menurut Kompol Rasmaju Tarigan, di jenazah korban tidak ada ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.
Jadi korban itu masih ngomong sama mamanya dibilang demam, katanya. Maria Naibaho diprediksi telah meninggal lebih dari 2 hari, rencananya wisuda tahun ini. Maria Agustina B.R. Naibaho, seorang mahasiswi Universitas Negeri Medan, Unimed, ditemukan meninggal dunia di dalam kamar indekosnya di Jalan Rela, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Kamis, 12 Maret 2026, malam. Maria diduga sudah meninggal dunia selama lebih dari 2 hari, di mana terlihat dari kondisi tubuhnya yang sudah membengkak. Selain itu, Maria diketahui terakhir kali berkomunikasi dengan keluarga pada Selasa, 10 Maret 2026, malam. Di mana, saat itu dirinya sempat menelpon orang tuanya karena mengaku sedang sakit demam. Malam Selasa itulah dia katanya nelpon mamaknya, katanya demam. Terus disuruh minum obat sama orang tuanya, ujar pemilik indekos BR Simangunsong, saat ditemui di TKP, Jumat, 13 Maret 2026. Diketahui, Maria yang sudah 4 tahun tinggal di indekos tersebut kini menempuh pendidikan di semester ke-8. Dari keterangan BR Simangunsong, Maria saat ini sedang dalam proses mengerjakan tugas akhir, skripsi. Berdasarkan informasi yang didapat, Maria direncanakan akan menyelesaikan pendidikannya dan menjadi sarjana pada tahun ini. Nahas, tepat hampir menyelesaikan pendidikan di Unimed, Maria ditemukan meninggal secara tragis di indekosnya. Beberapa kali jumpa, dia bawa berkas kayak skripsi gitu. Sempat juga saya tanya kapan siap, lulus, terus dibilangnya tahun inilah Bou, panggilan suku Batak. Katanya. Selama korban tinggal di sana, dirinya mengaku jika mengenal sosok Maria seperti mahasiswa lainnya. Ia mengaku, komunikasi ia dengan salah satu anak kosnya itu juga hanya sekedar saat berpapasan saja. Tidak ada tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Pada Jumat, 13 Maret 2025, Kapolsek Medan Tembung, Kompol Rasmaju Tarigan mengatakan, di jenazah korban tidak ada ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Meski demikian, pihaknya masih menunggu hasil autopsi. Hari ini di autopsi jenazahnya, kita belum tahu, perkiraan kami korban ada riwayat sakit, pukul 10 WIB akan dilakukan autopsi, ucap Kompol Rasmaju Tarigan saat dikonfirmasi Tribun Medan via WhatsApp, Jumat, 13 Maret 2026. Diketahui pada Selasa, 10 Maret 2026, korban terakhir kali berkomunikasi dengan orang tuanya yang berada di kampung dan mengatakan ia sedang sakit. Jadi korban itu masih ngomong sama mamanya dibilang demam, ungkapnya. Lebih lanjut, Kompol Rasmaju Tarigan menjelaskan mengenai kondisi fisik korban di bagian perut membesar dan kepala serta kedua tangan mulai membiru bahwa jenazah korban hampir kurang lebih 4 hari di dalam kamar. Korban terakhir kali mengabarkan sedang demam dan selanjutnya tidak ada lagi kabar dan akhirnya ditemukan meninggal dunia, pungkasnya. Sebelum ditemukan meninggal di kamar kos, Maria Naibaho sempat mengaku sakit ke ibunya. Mahasiswi Universitas Negeri Medan, Unimed, bernama Maria Agustina Naibaho, 23, ditemukan tewas di dalam kamar kosnya, di Jalan Rela, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Kamis, 12 Maret 2025, kemarin malam. Ayah almarhum, Mangatur Naibaho, yang juga anggota DPRD Tebing Tinggi mengatakan, 2 hari sebelum ditemukan tewas, anaknya sempat berkirim pesan ke ibunya. Dalam pesannya, ia mengatakan sedang sakit kepala hingga suaranya menghilang. Namun demikian, Mangatur tidak menjelaskan secara rinci pesan singkat itu dikirim Maria karena tak mengangkat telepon ibunya, atau memang menyampaikan dirinya sedang sakit. Sebab menurutnya, anak perempuan terakhirnya itu tidak memiliki riwayat sakit. Belakangan tidak ada yang ganjil maupun mencurigakan. Tetapi, kata mamaknya hari Selasa, melalui WhatsApp dia ngeluh sakit kepala dan suaranya hilang, kata Mangatur Naibaho, Jumat, 13 Maret 2026. Maria Agustina Naibaho merupakan anak ketiga dari 3 bersaudara. Ia berkuliah di Universitas Negeri Medan, Unimed,
dan tinggal di indekos. Ayah almarhum, Mangatur Naibaho mengaku syok mendengar kabar kematian putrinya. Dirinya mendapat informasi anaknya meninggal dunia ketika di dalam bus dari Pekanbaru hendak pulang, Kamis, 12 Maret 2026. Malam, sekira pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tiba-tiba, handphonenya berdering mendapat telepon dari rekannya. Disinilah ia mendapat informasi kalau Maria Agustina sudah meninggal dunia, di dalam kamar indekosnya. Saya tahunya tadi malam, ketika dalam perjalanan di Pekanbaru sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat sahabat menghubungi saya, kata Mangatur Naibaho, Jumat, 13 Maret 2025, di RS Bayangkara TK 2 Medan. Keluarga gak hubungi saya karena saya dalam perjalanan, sambungnya. Sebelumnya, penghuni indekos dan warga sekitar Jalan Rela, Kecamatan Medan Perjuangan pada Kamis, 12 Maret 2026, malam akhirnya mendadak heboh. Salah satu penghuni indekos ditemukan meninggal dunia, dan mulai mengeluarkan bau tak sedap. Penemuan mayat pertama kali diketahui oleh pacar korban, Sanggam Elrau Marbun yang mendatangi kos korban di Jalan Rela, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena tidak adanya sahutan dari dalam kamar dan pintu dalam keadaan terkunci, Sanggam kemudian menyuruh kedua temannya untuk mendobrak pintu kamar korban. Saat pintu terbuka, Sanggam menemukan korban sudah meninggal dunia dan tercium bau busuk dari kamar korban. Kemudian Sanggam dan temannya kemudian memanggil ibu kos dan melaporkan kepada pihak kelurahan dan Polsek Medan Tembung. Menurut Kompol Rasmaju Tarigan, di jenazah korban tidak ada ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Jadi korban itu masih ngomong sama mamanya dibilang demam, katanya. Kejanggalan kematian Maria B.R. Naibaho, HP rusak dan darah di kemaluan. Kematian mahasiswi Universitas Negeri Medan, Unimed, bernama Maria Agustina Naibaho, 23, masih menyisakan misteri. Belum diketahui pasti apakah ia tewas akibat sakit, atau akibat kekerasan. Menurut salah satu anggota keluarganya yang enggan disebut namanya, ketika ditemui di RS Bayangkara TK 2 Medan, pada tubuh Maria terdapat luka memar. Beberapa di antaranya di bawah ketiak kiri, lutut hingga bagian organ vitalnya berdarah. Kemudian, yang membuat semakin janggal ialah, handphone Maria disebut rusak terbelah di dalam kamar kos. Hal ini diungkapkan berdasarkan keterangan abang kandung Maria yang juga sebagai pelapor ke polisi. Memar di bawah ketiak, memar lutut dan kelamin berdarah. Bercak darah di kamar mandi, dan handphone terbelah, kata ungkap salah satu keluarga yang enggan disebutkan namanya, Jumat, 13 Maret 2026. Mangatur Naibaho, ayah Maria, yang juga anggota DPRD Tebing Tinggi mengatakan pihaknya telah membuat laporan resmi ke polisi. Laporan dilayangkan untuk mengungkap penyebab pasti kematian putrinya. Itu yang belum tahu saya. Lagi kita buat laporan polisi. Namanya meninggal di tempat kos, sedikit banyaknya, curiga, pengen tahu penyebabnya, kata Mangatur Naibaho. Diketahui, mahasiswi Universitas Negeri Medan, Unimed, bernama Maria Agustina Naibaho, 23. Ditemukan tewas di dalam kamar kosnya, di Jalan Rela, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Kamis, 12 Maret 2025, kemarin malam. Ayah almarhum, Mangatur Naibaho, yang juga anggota DPRD Tebing Tinggi mengatakan, 2 hari sebelum ditemukan tewas, anaknya sempat berkirim pesan ke ibunya. Dalam pesannya, ia mengatakan sedang sakit kepala hingga suaranya menghilang. Namun demikian, Mangatur tidak menjelaskan secara rinci pesan singkat itu dikirim Maria karena tak mengangkat telepon ibunya atau memang menyampaikan dirinya sedang sakit. Sebab menurutnya, anak perempuan terakhirnya itu tidak memiliki riwayat sakit. Belakangan tidak ada yang ganjil maupun mencurigakan. Tetapi, kata mamaknya hari Selasa, melalui WhatsApp dia ngeluh sakit kepala dan suaranya hilang, kata Mangatur Naibaho, Jumat, 13 Maret 2026. Maria Agustina Naibaho merupakan anak ketiga dari 3 bersaudara. Ia berkuliah di Universitas Negeri Medan, Unimed, dan tinggal di indekos. Ayah almarhum, Mangatur Naibaho mengaku syok mendengar kabar kematian putrinya. Dirinya mendapat informasi anaknya meninggal dunia ketika di dalam bus dari Pekanbaru hendak pulang, Kamis,
12 Maret 2026, malam, sekira pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tiba-tiba, handphonenya berdering mendapat telepon dari rekannya. Disinilah ia mendapat informasi kalau Maria Agustina sudah meninggal dunia, di dalam kamar indekosnya. Saya tahunya tadi malam, ketika dalam perjalanan di Pekanbaru sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat sahabat menghubungi saya, kata Mangatur Naibaho, Jumat, 13 Maret 2025. Di RS Bayangkara TK2 Medan. Keluarga gak hubungi saya karena saya dalam perjalanan, sambungnya. Sebelumnya, penghuni indekos dan warga sekitar Jalan Rela, Kecamatan Medan Perjuangan pada Kamis, 12 Maret 2026, malam akhirnya mendadak heboh. Salah satu penghuni indekos ditemukan meninggal dunia, dan mulai mengeluarkan bau tak sedap. Penemuan mayat pertama kali diketahui oleh pacar korban, Sanggam El Raumarbun yang mendatangi kos korban di Jalan Rela, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena tidak adanya sahutan dari dalam kamar dan pintu dalam keadaan terkunci, Sanggam kemudian menyuruh kedua temannya untuk mendobrak pintu kamar korban. Saat pintu terbuka, Sanggam menemukan korban sudah meninggal dunia dan tercium bau busuk dari kamar korban. Kemudian Sanggam dan temannya kemudian memanggil ibu kos dan melaporkan kepada pihak kelurahan dan Polsek Medan Tembung. Menurut Kompol Rasmaju Tarigan, di jenazah korban tidak ada ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Jadi korban itu masih ngomong sama mamanya dibilang demam, katanya. Maria Naibaho diprediksi telah meninggal lebih dari 2 hari, rencananya wisuda tahun ini. Maria Agustina BR Naibaho, seorang mahasiswi Universitas Negeri Medan, Unimed, ditemukan meninggal dunia di dalam kamar indekosnya di Jalan Rela, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Kamis, 12 Maret 2026, malam. Maria diduga sudah meninggal dunia selama lebih dari 2 hari, di mana terlihat dari kondisi tubuhnya yang sudah membengkak. Selain itu, Maria diketahui terakhir kali berkomunikasi dengan keluarga pada Selasa, 10 Maret 2026, malam. Di mana, saat itu dirinya sempat menelpon orang tuanya karena mengaku sedang sakit demam. Malam Selasa itulah dia katanya nelpon mamaknya, katanya demam. Terus disuruh minum obat sama orang tuanya, ujar pemilik indekos BR Simangunsong, saat ditemui di TKP, Jumat, 13 Maret 2026. Diketahui, Maria yang sudah 4 tahun tinggal di indekos tersebut kini menempuh pendidikan di semester ke-8. Dari keterangan BR Simangunsong, Maria saat ini sedang dalam proses mengerjakan tugas akhir, skripsi. Berdasarkan informasi yang didapat, Maria direncanakan akan menyelesaikan pendidikannya dan menjadi sarjana pada tahun ini. Nahas, tepat hampir menyelesaikan pendidikan di Unimed, Maria ditemukan meninggal secara tragis di indekosnya. Beberapa kali jumpa, dia bawa berkas kayak skripsi gitu. Sempat juga saya tanya kapan siap, lulus, terus dibilangnya tahun inilah Bou, panggilan suku Batak. Katanya. Selama korban tinggal di sana, dirinya mengaku jika mengenal sosok Maria seperti mahasiswa lainnya. Ia mengaku, komunikasi ia dengan salah satu anak kosnya itu juga hanya sekedar saat berpapasan saja. Tidak ada tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Pada Jumat, 13 Maret 2025, Kapolsek Medan Tembung, Kompol Rasmaju Tarigan mengatakan, di jenazah korban tidak ada ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Meski demikian, pihaknya masih menunggu hasil autopsi. Hari ini di autopsi jenazahnya, kita belum tahu, perkiraan kami korban ada riwayat sakit, pukul 10 WIB akan dilakukan autopsi, ucap Kompol Rasmaju Tarigan saat dikonfirmasi Tribun Medan via WhatsApp, Jumat, 13 Maret 2026. Diketahui pada Selasa, 10 Maret 2026, korban terakhir kali berkomunikasi dengan orang tuanya yang berada di kampung dan mengatakan ia sedang sakit. Jadi korban itu masih ngomong sama mamanya dibilang demam, ungkapnya. Lebih lanjut, Kompol Rasmaju Tarigan menjelaskan mengenai kondisi fisik korban di bagian perut membesar dan kepala serta kedua tangan mulai membiru bahwa jenazah korban hampir kurang lebih 4 hari di dalam kamar. Korban terakhir kali mengabarkan sedang demam dan selanjutnya tidak ada lagi kabar dan akhirnya ditemukan meninggal dunia, pungkasnya.
Sebelum ditemukan meninggal di kamar kos, Maria Naibaho sempat mengaku sakit ke ibunya. Mahasiswi Universitas Negeri Medan, Unimed, bernama Maria Agustina Naibaho, 23, ditemukan tewas di dalam kamar kosnya, di Jalan Rela, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Kamis, 12 Maret 2025, kemarin malam. Ayah almarhum, Mangatur Naibaho, yang juga anggota DPRD Tebing Tinggi mengatakan, 2 hari sebelum ditemukan tewas, anaknya sempat berkirim pesan ke ibunya. Dalam pesannya, ia mengatakan sedang sakit kepala hingga suaranya menghilang. Namun demikian, Mangatur tidak menjelaskan secara rinci pesan singkat itu dikirim Maria karena tak mengangkat telepon ibunya, atau memang menyampaikan dirinya sedang sakit. Sebab menurutnya, anak perempuan terakhirnya itu tidak memiliki riwayat sakit. Belakangan tidak ada yang ganjil maupun mencurigakan. Tetapi, kata mamaknya hari Selasa, melalui WhatsApp dia ngeluh sakit kepala dan suaranya hilang, kata Mangatur Naibaho, Jumat, 13 Maret 2026. Maria Agustina Naibaho merupakan anak ketiga dari 3 bersaudara. Ia berkuliah di Universitas Negeri Medan, Unimed, dan tinggal di indekos. Ayah almarhum, Mangatur Naibaho mengaku syok mendengar kabar kematian putrinya. Dirinya mendapat informasi anaknya meninggal dunia ketika di dalam bus dari Pekanbaru hendak pulang, Kamis, 12 Maret 2026. Malam, sekira pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tiba-tiba, handphonenya berdering mendapat telepon dari rekannya. Disinilah ia mendapat informasi kalau Maria Agustina sudah meninggal dunia, di dalam kamar indekosnya. Saya tahunya tadi malam, ketika dalam perjalanan di Pekanbaru sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat sahabat menghubungi saya, kata Mangatur Naibaho, Jumat, 13 Maret 2025, di RS Bayangkara TK2 Medan. Keluarga gak hubungi saya karena saya dalam perjalanan, sambungnya. Sebelumnya, penghuni indekos dan warga sekitar Jalan Rela, Kecamatan Medan Perjuangan pada Kamis, 12 Maret 2026, malam akhirnya mendadak heboh. Salah satu penghuni indekos ditemukan meninggal dunia, dan mulai mengeluarkan bau tak sedap. Penemuan mayat pertama kali diketahui oleh pacar korban, Sanggam El Raumarbun yang mendatangi kos korban di Jalan Rela, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena tidak adanya sahutan dari dalam kamar dan pintu dalam keadaan terkunci, Sanggam kemudian menyuruh kedua temannya untuk mendobrak pintu kamar korban. Saat pintu terbuka, Sanggam menemukan korban sudah meninggal dunia dan tercium bau busuk dari kamar korban. Kemudian Sanggam dan temannya kemudian memanggil ibu kos dan melaporkan kepada pihak kelurahan dan Polsek Medan Tembung. Menurut Kompol Rasmaju Tarigan, di jenazah korban tidak ada ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Jadi korban itu masih ngomong sama mamanya dibilang demam, katanya. Kejanggalan kematian Maria B.R. Naibaho, HP rusak dan darah di kemaluan. Kematian mahasiswi Universitas Negeri Medan, Unimed, bernama Maria Agustina Naibaho, 23, masih menyisakan misteri. Belum diketahui pasti apakah ia tewas akibat sakit, atau akibat kekerasan. Menurut salah satu anggota keluarganya yang enggan disebut namanya, ketika ditemui di RS Bayangkara TK2 Medan, pada tubuh Maria terdapat luka memar. Beberapa di antaranya di bawah ketiak kiri, lutut hingga bagian organ vitalnya berdarah. Kemudian, yang membuat semakin janggal ialah, handphone Maria disebut rusak terbelah di dalam kamar kos. Hal ini diungkapkan berdasarkan keterangan abang kandung Maria yang juga sebagai pelapor ke polisi. Memar di bawah ketiak, memar lutut dan kelamin berdarah. Bercak darah di kamar mandi, dan handphone terbelah, kata ungkap salah satu keluarga yang enggan disebutkan namanya, Jumat, 13 Maret 2026. Mangatur Naibaho, ayah Maria, yang juga anggota DPRD Tebing Tinggi mengatakan pihaknya telah membuat laporan resmi ke polisi. Laporan dilayangkan untuk mengungkap penyebab pasti kematian putrinya. Itu yang belum tahu saya. Lagi kita buat laporan polisi. Namanya meninggal di tempat kos, sedikit banyaknya, curiga, pengen tahu penyebabnya, kata Mangatur Naibaho. Diketahui, mahasiswi Universitas Negeri Medan, Unimed,
bernama Maria Agustina Naibaho, 23. Ditemukan tewas di dalam kamar kosnya, di Jalan Rela, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Kamis, 12 Maret 2025, kemarin malam. Ayah almarhum, Mangatur Naibaho, yang juga anggota DPRD Tebing Tinggi mengatakan, 2 hari sebelum ditemukan tewas, anaknya sempat berkirim pesan ke ibunya. Dalam pesannya, ia mengatakan sedang sakit kepala hingga suaranya menghilang. Namun demikian, Mangatur tidak menjelaskan secara rinci pesan singkat itu dikirim Maria karena tak mengangkat telepon ibunya atau memang menyampaikan dirinya sedang sakit. Sebab menurutnya, anak perempuan terakhirnya itu tidak memiliki riwayat sakit. Belakangan tidak ada yang ganjil maupun mencurigakan. Tetapi, kata mamaknya hari Selasa, melalui WhatsApp dia ngeluh sakit kepala dan suaranya hilang, kata Mangatur Naibaho, Jumat, 13 Maret 2026. Maria Agustina Naibaho merupakan anak ketiga dari 3 bersaudara. Ia berkuliah di Universitas Negeri Medan, Unimed, dan tinggal di indekos. Ayah almarhum, Mangatur Naibaho mengaku syok mendengar kabar kematian putrinya. Dirinya mendapat informasi anaknya meninggal dunia ketika di dalam bus dari Pekanbaru hendak pulang, Kamis, 12 Maret 2026, malam, sekira pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tiba-tiba, handphonenya berdering mendapat telepon dari rekannya. Disinilah ia mendapat informasi kalau Maria Agustina sudah meninggal dunia, di dalam kamar indekosnya. Saya tahunya tadi malam, ketika dalam perjalanan di Pekanbaru sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat sahabat menghubungi saya, kata Mangatur Naibaho, Jumat, 13 Maret 2025. Di RS Bayangkara TK 2 Medan. Keluarga gak hubungi saya karena saya dalam perjalanan, sambungnya. Sebelumnya, penghuni indekos dan warga sekitar Jalan Rela, Kecamatan Medan Perjuangan pada Kamis, 12 Maret 2026, malam akhirnya mendadak heboh. Salah satu penghuni indekos ditemukan meninggal dunia, dan mulai mengeluarkan bau tak sedap. Penemuan mayat pertama kali diketahui oleh pacar korban, Sanggam El Raumarbun yang mendatangi kos korban di Jalan Rela, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena tidak adanya sahutan dari dalam kamar dan pintu dalam keadaan terkunci, Sanggam kemudian menyuruh kedua temannya untuk mendobrak pintu kamar korban. Saat pintu terbuka, Sanggam menemukan korban sudah meninggal dunia dan tercium bau busuk dari kamar korban. Kemudian Sanggam dan temannya kemudian memanggil ibu kos dan melaporkan kepada pihak kelurahan dan Polsek Medan Tembung. Menurut Kompol Rasmaju Tarigan, di jenazah korban tidak ada ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Jadi korban itu masih ngomong sama mamanya dibilang demam, katanya. Maria Naibaho diprediksi telah meninggal lebih dari 2 hari, rencananya wisuda tahun ini. Maria Agustina BR Naibaho, seorang mahasiswi Universitas Negeri Medan, Unimed, ditemukan meninggal dunia di dalam kamar indekosnya di Jalan Rela, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Kamis, 12 Maret 2026, malam. Maria diduga sudah meninggal dunia selama lebih dari 2 hari, di mana terlihat dari kondisi tubuhnya yang sudah membengkak. Selain itu, Maria diketahui terakhir kali berkomunikasi dengan keluarga pada Selasa, 10 Maret 2026, malam. Di mana, saat itu dirinya sempat menelpon orang tuanya karena mengaku sedang sakit demam. Malam Selasa itulah dia katanya nelpon mamaknya, katanya demam. Terus disuruh minum obat sama orang tuanya, ujar pemilik indekos BR Simangunsong, saat ditemui di TKP, Jumat, 13 Maret 2026. Diketahui, Maria yang sudah 4 tahun tinggal di indekos tersebut kini menempuh pendidikan di semester ke-8. Dari keterangan BR Simangunsong, Maria saat ini sedang dalam proses mengerjakan tugas akhir, skripsi. Berdasarkan informasi yang didapat, Maria direncanakan akan menyelesaikan pendidikannya dan menjadi sarjana pada tahun ini. Nahas, tepat hampir menyelesaikan pendidikan di Unimed, Maria ditemukan meninggal secara tragis di indekosnya. Beberapa kali jumpa, dia bawa berkas kayak skripsi gitu. Sempat juga saya tanya kapan siap, lulus, terus dibilangnya tahun inilah Bou, panggilan suku Batak. Katanya. Selama korban tinggal di sana, dirinya mengaku jika mengenal sosok Maria seperti mahasiswa lainnya.
Ia mengaku, komunikasi ia dengan salah satu anak kosnya itu juga hanya sekedar saat berpapasan saja. Tidak ada tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Pada Jumat, 13 Maret 2025, Kapolsek Medan Tembung, Kompol Rasmaju Tarigan mengatakan, di jenazah korban tidak ada ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Meski demikian, pihaknya masih menunggu hasil autopsi. Hari ini di autopsi jenazahnya, kita belum tahu, perkiraan kami korban ada riwayat sakit, pukul 10 WIB akan dilakukan autopsi, ucap Kompol Rasmaju Tarigan saat dikonfirmasi Tribun Medan via WhatsApp, Jumat, 13 Maret 2026. Diketahui pada Selasa, 10 Maret 2026, korban terakhir kali berkomunikasi dengan orang tuanya yang berada di kampung dan mengatakan ia sedang sakit. Jadi korban itu masih ngomong sama mamanya dibilang demam, ungkapnya. Lebih lanjut, Kompol Rasmaju Tarigan menjelaskan mengenai kondisi fisik korban di bagian perut membesar dan kepala serta kedua tangan mulai membiru bahwa jenazah korban hampir kurang lebih 4 hari di dalam kamar. Korban terakhir kali mengabarkan sedang demam dan selanjutnya tidak ada lagi kabar dan akhirnya ditemukan meninggal dunia, pungkasnya. Sebelum ditemukan meninggal di kamar kos, Maria Naibaho sempat mengaku sakit ke ibunya. Mahasiswi Universitas Negeri Medan, Unimed, bernama Maria Agustina Naibaho, 23, ditemukan tewas di dalam kamar kosnya, di Jalan Rela, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Kamis, 12 Maret 2025, kemarin malam. Ayah almarhum, Mangatur Naibaho, yang juga anggota DPRD Tebing Tinggi mengatakan, 2 hari sebelum ditemukan tewas, anaknya sempat berkirim pesan ke ibunya. Dalam pesannya, ia mengatakan sedang sakit kepala hingga suaranya menghilang. Namun demikian, Mangatur tidak menjelaskan secara rinci pesan singkat itu dikirim Maria karena tak mengangkat telepon ibunya, atau memang menyampaikan dirinya sedang sakit. Sebab menurutnya, anak perempuan terakhirnya itu tidak memiliki riwayat sakit. Belakangan tidak ada yang ganjil maupun mencurigakan. Tetapi, kata mamaknya hari Selasa, melalui WhatsApp dia ngeluh sakit kepala dan suaranya hilang, kata Mangatur Naibaho, Jumat, 13 Maret 2026. Maria Agustina Naibaho merupakan anak ketiga dari 3 bersaudara. Ia berkuliah di Universitas Negeri Medan, Unimed, dan tinggal di indekos. Ayah almarhum, Mangatur Naibaho mengaku syok mendengar kabar kematian putrinya. Dirinya mendapat informasi anaknya meninggal dunia ketika di dalam bus dari Pekanbaru hendak pulang, Kamis, 12 Maret 2026. Malam, sekira pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tiba-tiba, handphonenya berdering mendapat telepon dari rekannya. Disinilah ia mendapat informasi kalau Maria Agustina sudah meninggal dunia, di dalam kamar indekosnya. Saya tahunya tadi malam, ketika dalam perjalanan di Pekanbaru sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat sahabat menghubungi saya, kata Mangatur Naibaho, Jumat, 13 Maret 2025, di RS Bayangkara TK 2 Medan. Keluarga gak hubungi saya karena saya dalam perjalanan, sambungnya. Sebelumnya, penghuni indekos dan warga sekitar Jalan Rela, Kecamatan Medan Perjuangan pada Kamis, 12 Maret 2026, malam akhirnya mendadak heboh. Salah satu penghuni indekos ditemukan meninggal dunia, dan mulai mengeluarkan bau tak sedap. Penemuan mayat pertama kali diketahui oleh pacar korban, Sanggam Elraw Marbun yang mendatangi kos korban di Jalan Rela, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena tidak adanya sahutan dari dalam kamar dan pintu dalam keadaan terkunci, Sanggam kemudian menyuruh kedua temannya untuk mendobrak pintu kamar korban. Saat pintu terbuka, Sanggam menemukan korban sudah meninggal dunia dan tercium bau busuk dari kamar korban. Kemudian Sanggam dan temannya kemudian memanggil ibu kos dan melaporkan kepada pihak kelurahan dan Polsek Medan Tembung. Menurut Kompol Rasmaju Tarigan, di jenazah korban tidak ada ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Jadi korban itu masih ngomong sama mamanya dibilang demam, katanya. Kejanggalan kematian Maria BR Naibaho,
HP rusak dan darah di kemaluan. Kematian mahasiswi Universitas Negeri Medan, Unimed, bernama Maria Agustina Naibaho, 23, masih menyisakan misteri. Belum diketahui pasti apakah ia tewas akibat sakit atau akibat kekerasan. Menurut salah satu anggota keluarganya yang enggan disebut namanya, ketika ditemui di RS Bayangkara TK 2 Medan, pada tubuh Maria terdapat luka memar. Beberapa di antaranya di bawah ketiak kiri, lutut hingga bagian organ vitalnya berdarah. Kemudian, yang membuat semakin janggal ialah, handphone Maria disebut rusak terbelah di dalam kamar kos. Hal ini diungkapkan berdasarkan keterangan abang kandung Maria yang juga sebagai pelapor ke polisi. Memar di bawah ketiak, memar lutut dan kelamin berdarah. Bercak darah di kamar mandi, dan handphone terbelah, kata ungkap salah satu keluarga yang enggan disebutkan namanya, Jumat, 13 Maret 2026. Mangatur Naibaho, ayah Maria, yang juga anggota DPRD Tebing Tinggi mengatakan pihaknya telah membuat laporan resmi ke polisi. Laporan dilayangkan untuk mengungkap penyebab pasti kematian putrinya. Itu yang belum tahu saya. Lagi kita buat laporan polisi. Namanya meninggal di tempat kos, sedikit banyaknya, curiga, pengen tahu penyebabnya, kata Mangatur Naibaho. Diketahui, mahasiswi Universitas Negeri Medan, Unimed, bernama Maria Agustina Naibaho, 23. Ditemukan tewas di dalam kamar kosnya, di Jalan Rela, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Kamis, 12 Maret 2025, kemarin malam. Ayah almarhum, Mangatur Naibaho, yang juga anggota DPRD Tebing Tinggi mengatakan, 2 hari sebelum ditemukan tewas, anaknya sempat berkirim pesan ke ibunya. Dalam pesannya, ia mengatakan sedang sakit kepala hingga suaranya menghilang. Namun demikian, Mangatur tidak menjelaskan secara rinci pesan singkat itu dikirim Maria karena tak mengangkat telepon ibunya atau memang menyampaikan dirinya sedang sakit. Sebab menurutnya, anak perempuan terakhirnya itu tidak memiliki riwayat sakit. Belakangan tidak ada yang ganjil maupun mencurigakan. Tetapi, kata mamaknya hari Selasa, melalui WhatsApp dia ngeluh sakit kepala dan suaranya hilang, kata Mangatur Naibaho, Jumat, 13 Maret 2026. Maria Agustina Naibaho merupakan anak ketiga dari 3 bersaudara. Ia berkuliah di Universitas Negeri Medan, Unimed, dan tinggal di indekos. Ayah almarhum, Mangatur Naibaho mengaku syok mendengar kabar kematian putrinya. Dirinya mendapat informasi anaknya meninggal dunia ketika di dalam bus dari Pekanbaru hendak pulang. Kamis, 12 Maret 2026, malam, sekira pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tiba-tiba, handphonenya berdering mendapat telepon dari rekannya. Disinilah ia mendapat informasi kalau Maria Agustina sudah meninggal dunia, di dalam kamar indekosnya. Saya tahunya tadi malam, ketika dalam perjalanan di Pekanbaru sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat sahabat menghubungi saya, kata Mangatur Naibaho, Jumat, 13 Maret 2025. Di RS Bayangkara TK 2 Medan. Keluarga gak hubungi saya karena saya dalam perjalanan, sambungnya. Sebelumnya, penghuni indekos dan warga sekitar Jalan Rela, Kecamatan Medan Perjuangan pada Kamis, 12 Maret 2026, malam akhirnya mendadak heboh. Salah satu penghuni indekos ditemukan meninggal dunia, dan mulai mengeluarkan bau tak sedap. Penemuan mayat pertama kali diketahui oleh pacar korban, Sanggam Elrau Marbun yang mendatangi kos korban di Jalan Rela, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena tidak adanya sahutan dari dalam kamar dan pintu dalam keadaan terkunci, Sanggam kemudian menyuruh kedua temannya untuk mendobrak pintu kamar korban. Saat pintu terbuka, Sanggam menemukan korban sudah meninggal dunia dan tercium bau busuk dari kamar korban. Kemudian Sanggam dan temannya kemudian memanggil ibu kos dan melaporkan kepada pihak kelurahan dan Polsek Medan Tembung. Menurut Kompol Rasmaju Tarigan, di jenazah korban tidak ada ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Jadi korban itu masih ngomong sama mamanya dibilang demam, katanya. Maria Naibaho diprediksi telah meninggal lebih dari 2 hari, rencananya wisuda tahun ini. Maria Agustina BR Naibaho, seorang mahasiswi Universitas Negeri Medan, Unimed, ditemukan meninggal dunia di dalam kamar indekosnya di Jalan Rela, Kecamatan Medan Perjuangan,
Kota Medan, Kamis, 12 Maret 2026, malam. Maria diduga sudah meninggal dunia selama lebih dari 2 hari, di mana terlihat dari kondisi tubuhnya yang sudah membengkak. Selain itu, Maria diketahui terakhir kali berkomunikasi dengan keluarga pada Selasa, 10 Maret 2026, malam. Di mana, saat itu dirinya sempat menelpon orang tuanya karena mengaku sedang sakit demam. Malam Selasa itulah dia katanya nelpon mamaknya, katanya demam. Terus disuruh minum obat sama orang tuanya, ujar pemilik indekos BR Simangunsong, saat ditemui di TKP, Jumat, 13 Maret 2026. Diketahui, Maria yang sudah 4 tahun tinggal di indekos tersebut kini menempuh pendidikan di semester ke-8. Dari keterangan BR Simangunsong, Maria saat ini sedang dalam proses mengerjakan tugas akhir, skripsi. Berdasarkan informasi yang didapat, Maria direncanakan akan menyelesaikan pendidikannya dan menjadi sarjana pada tahun ini. Nahas, tepat hampir menyelesaikan pendidikan di Unimed, Maria ditemukan meninggal secara tragis di indekosnya. Beberapa kali jumpa, dia bawa berkas kayak skripsi gitu. Sempat juga saya tanya kapan siap, lulus, terus dibilangnya tahun inilah Bou, panggilan suku Batak. Katanya. Selama korban tinggal di sana, dirinya mengaku jika mengenal sosok Maria seperti mahasiswa lainnya. Ia mengaku, komunikasi ia dengan salah satu anak kosnya itu juga hanya sekedar saat berpapasan saja. Tidak ada tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Pada Jumat, 13 Maret 2025, Kapolsek Medan Tembung, Kompol Rasmaju Tarigan mengatakan, di jenazah korban tidak ada ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Meski demikian, pihaknya masih menunggu hasil autopsi. Hari ini di autopsi jenazahnya, kita belum tahu, perkiraan kami korban ada riwayat sakit, pukul 10 WIB akan dilakukan autopsi, ucap Kompol Rasmaju Tarigan saat dikonfirmasi Tribun Medan via WhatsApp, Jumat, 13 Maret 2026. Diketahui pada Selasa, 10 Maret 2026, korban terakhir kali berkomunikasi dengan orang tuanya yang berada di kampung dan mengatakan ia sedang sakit. Jadi korban itu masih ngomong sama mamanya dibilang demam, ungkapnya. Lebih lanjut, Kompol Rasmaju Tarigan menjelaskan mengenai kondisi fisik korban di bagian perut membesar dan kepala serta kedua tangan mulai membiru bahwa jenazah korban hampir kurang lebih 4 hari di dalam kamar. Korban terakhir kali mengabarkan sedang demam dan selanjutnya tidak ada lagi kabar dan akhirnya ditemukan meninggal dunia, pungkasnya. Sebelum ditemukan meninggal di kamar kos, Maria Naibaho sempat mengaku sakit ke ibunya. Mahasiswi Universitas Negeri Medan, Unimed, bernama Maria Agustina Naibaho, 23, ditemukan tewas di dalam kamar kosnya, di Jalan Rela, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Kamis, 12 Maret 2025, kemarin malam. Ayah almarhum, Mangatur Naibaho, yang juga anggota DPRD Tebing Tinggi mengatakan, 2 hari sebelum ditemukan tewas, anaknya sempat berkirim pesan ke ibunya. Dalam pesannya, ia mengatakan sedang sakit kepala hingga suaranya menghilang. Namun demikian, Mangatur tidak menjelaskan secara rinci pesan singkat itu dikirim Maria karena tak mengangkat telepon ibunya, atau memang menyampaikan dirinya sedang sakit. Sebab menurutnya, anak perempuan terakhirnya itu tidak memiliki riwayat sakit. Belakangan tidak ada yang ganjil maupun mencurigakan. Tetapi, kata mamaknya hari Selasa, melalui WhatsApp dia ngeluh sakit kepala dan suaranya hilang, kata Mangatur Naibaho, Jumat, 13 Maret 2026. Maria Agustina Naibaho merupakan anak ketiga dari 3 bersaudara. Ia berkuliah di Universitas Negeri Medan, Unimed, dan tinggal di indekos. Ayah almarhum, Mangatur Naibaho mengaku syok mendengar kabar kematian putrinya. Dirinya mendapat informasi anaknya meninggal dunia ketika di dalam bus dari Pekanbaru hendak pulang, Kamis, 12 Maret 2026. Malam, sekira pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tiba-tiba, handphonenya berdering mendapat telepon dari rekannya. Disinilah ia mendapat informasi kalau Maria Agustina sudah meninggal dunia, di dalam kamar indekosnya. Saya tahunya tadi malam, ketika dalam perjalanan di Pekanbaru sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat sahabat menghubungi saya, kata Mangatur Naibaho, Jumat,
13 Maret 2025, di RS Bayangkara TK 2 Medan. Keluarga gak hubungi saya karena saya dalam perjalanan, sambungnya. Sebelumnya, penghuni indekos dan warga sekitar Jalan Rela, Kecamatan Medan Perjuangan pada Kamis, 12 Maret 2026, malam akhirnya mendadak heboh. Salah satu penghuni indekos ditemukan meninggal dunia, dan mulai mengeluarkan bau tak sedap. Penemuan mayat pertama kali diketahui oleh pacar korban, Sanggam Elraw Marbun yang mendatangi kos korban di Jalan Rela, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena tidak adanya sahutan dari dalam kamar dan pintu dalam keadaan terkunci, Sanggam kemudian menyuruh kedua temannya untuk mendobrak pintu kamar korban. Saat pintu terbuka, Sanggam menemukan korban sudah meninggal dunia dan tercium bau busuk dari kamar korban. Kemudian Sanggam dan temannya kemudian memanggil ibu kos dan melaporkan kepada pihak kelurahan dan Polsek Medan Tembung. Menurut Kompol Rasmaju Tarigan, di jenazah korban tidak ada ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Jadi korban itu masih ngomong sama mamanya dibilang demam, katanya. Kejanggalan kematian Maria BR Naibaho, HP rusak dan darah di kemaluan. Kematian mahasiswi Universitas Negeri Medan, Unimed, bernama Maria Agustina Naibaho, 23, masih menyisakan misteri. Belum diketahui pasti apakah ia tewas akibat sakit, atau akibat kekerasan. Menurut salah satu anggota keluarganya yang enggan disebut namanya, ketika ditemui di RS Bayangkara TK 2 Medan, pada tubuh Maria terdapat luka memar. Beberapa di antaranya di bawah ketiak kiri, lutut hingga bagian organ vitalnya berdarah. Kemudian, yang membuat semakin janggal ialah, handphone Maria disebut rusak terbelah di dalam kamar kos. Hal ini diungkapkan berdasarkan keterangan abang kandung Maria yang juga sebagai pelapor ke polisi. Memar di bawah ketiak, memar lutut dan kelamin berdarah. Bercak darah di kamar mandi, dan handphone terbelah, kata ungkap salah satu keluarga yang enggan disebutkan namanya, Jumat, 13 Maret 2026. Mangatur Naibaho, ayah Maria, yang juga anggota DPRD Tebing Tinggi mengatakan pihaknya telah membuat laporan resmi ke polisi. Laporan dilayangkan untuk mengungkap penyebab pasti kematian putrinya. Itu yang belum tahu saya. Lagi kita buat laporan polisi. Namanya meninggal di tempat kos, sedikit banyaknya, curiga, pengen tahu penyebabnya, kata Mangatur Naibaho. Diketahui, mahasiswi Universitas Negeri Medan, Unimed, bernama Maria Agustina Naibaho, 23. Ditemukan tewas di dalam kamar kosnya, di Jalan Rela, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Kamis, 12 Maret 2025, kemarin malam. Ayah almarhum, Mangatur Naibaho, yang juga anggota DPRD Tebing Tinggi mengatakan, 2 hari sebelum ditemukan tewas, anaknya sempat berkirim pesan ke ibunya. Dalam pesannya, ia mengatakan sedang sakit kepala hingga suaranya menghilang. Namun demikian, Mangatur tidak menjelaskan secara rinci pesan singkat itu dikirim Maria karena tak mengangkat telepon ibunya atau memang menyampaikan dirinya sedang sakit. Sebab menurutnya, anak perempuan terakhirnya itu tidak memiliki riwayat sakit. Belakangan tidak ada yang ganjil maupun mencurigakan. Tetapi, kata mamaknya hari Selasa, melalui WhatsApp dia ngeluh sakit kepala dan suaranya hilang, kata Mangatur Naibaho, Jumat, 13 Maret 2026. Maria Agustina Naibaho merupakan anak ketiga dari 3 bersaudara. Ia berkuliah di Universitas Negeri Medan, Unimed, dan tinggal di indekos. Ayah almarhum, Mangatur Naibaho mengaku syok mendengar kabar kematian putrinya. Dirinya mendapat informasi anaknya meninggal dunia ketika di dalam bus dari Pekanbaru hendak pulang. Kamis, 12 Maret 2026, malam, sekira pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tiba-tiba, handphonenya berdering mendapat telepon dari rekannya. Disinilah ia mendapat informasi kalau Maria Agustina sudah meninggal dunia, di dalam kamar indekosnya. Saya tahunya tadi malam, ketika dalam perjalanan di Pekanbaru sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat sahabat menghubungi saya, kata Mangatur Naibaho, Jumat, 13 Maret 2025. Di RS Bayangkara TK 2 Medan. Keluarga gak hubungi saya karena saya dalam perjalanan, sambungnya. Sebelumnya, penghuni indekos dan warga sekitar Jalan Rela,
Kecamatan Medan Perjuangan pada Kamis, 12 Maret 2026, malam akhirnya mendadak heboh. Salah satu penghuni indekos ditemukan meninggal dunia, dan mulai mengeluarkan bau tak sedap. Penemuan mayat pertama kali diketahui oleh pacar korban, Sanggam El Raumarbun yang mendatangi kos korban di Jalan Rela, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena tidak adanya sahutan dari dalam kamar dan pintu dalam keadaan terkunci, Sanggam kemudian menyuruh kedua temannya untuk mendobrak pintu kamar korban. Saat pintu terbuka, Sanggam menemukan korban sudah meninggal dunia dan tercium bau busuk dari kamar korban. Kemudian Sanggam dan temannya kemudian memanggil ibu kos dan melaporkan kepada pihak kelurahan dan Polsek Medan Tembung. Menurut Kompol Rasmaju Tarigan, di jenazah korban tidak ada ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Jadi korban itu masih ngomong sama mamanya dibilang demam, katanya. Maria Naibaho diprediksi telah meninggal lebih dari 2 hari, rencananya wisuda tahun ini. Maria Agustina BR Naibaho, seorang mahasiswi Universitas Negeri Medan, Unimed, ditemukan meninggal dunia di dalam kamar indekosnya di Jalan Rela, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Kamis, 12 Maret 2026, malam. Maria diduga sudah meninggal dunia selama lebih dari 2 hari, di mana terlihat dari kondisi tubuhnya yang sudah membengkak. Selain itu, Maria diketahui terakhir kali berkomunikasi dengan keluarga pada Selasa, 10 Maret 2026, malam. Di mana, saat itu dirinya sempat menelpon orang tuanya karena mengaku sedang sakit demam. Malam Selasa itulah dia katanya nelpon mamaknya, katanya demam. Terus disuruh minum obat sama orang tuanya, ujar pemilik indekos BR Simangunsong, saat ditemui di TKP, Jumat, 13 Maret 2026. Diketahui, Maria yang sudah 4 tahun tinggal di indekos tersebut kini menempuh pendidikan di semester ke-8. Dari keterangan BR Simangunsong, Maria saat ini sedang dalam proses mengerjakan tugas akhir, skripsi. Berdasarkan informasi yang didapat, Maria direncanakan akan menyelesaikan pendidikannya dan menjadi sarjana pada tahun ini. Nahas, tepat hampir menyelesaikan pendidikan di Unimed, Maria ditemukan meninggal secara tragis di indekosnya. Beberapa kali jumpa, dia bawa berkas kayak skripsi gitu. Sempat juga saya tanya kapan siap, lulus, terus dibilangnya tahun inilah Bou, panggilan suku Batak. Katanya. Selama korban tinggal di sana, dirinya mengaku jika mengenal sosok Maria seperti mahasiswa lainnya. Ia mengaku, komunikasi ia dengan salah satu anak kosnya itu juga hanya sekedar saat berpapasan saja. Tidak ada tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Pada Jumat, 13 Maret 2025, Kapolsek Medan Tembung, Kompol Rasmaju Tarigan mengatakan, di jenazah korban tidak ada ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Meski demikian, pihaknya masih menunggu hasil autopsi. Hari ini di autopsi jenazahnya, kita belum tahu, perkiraan kami korban ada riwayat sakit, pukul 10 WIB akan dilakukan autopsi, ucap Kompol Rasmaju Tarigan saat dikonfirmasi Tribun Medan via WhatsApp, Jumat, 13 Maret 2026. Diketahui pada Selasa, 10 Maret 2026, korban terakhir kali berkomunikasi dengan orang tuanya yang berada di kampung dan mengatakan ia sedang sakit. Jadi korban itu masih ngomong sama mamanya dibilang demam, ungkapnya. Lebih lanjut, Kompol Rasmaju Tarigan menjelaskan mengenai kondisi fisik korban di bagian perut membesar dan kepala serta kedua tangan mulai membiru bahwa jenazah korban hampir kurang lebih 4 hari di dalam kamar. Korban terakhir kali mengabarkan sedang demam dan selanjutnya tidak ada lagi kabar dan akhirnya ditemukan meninggal dunia, pungkasnya. Sebelum ditemukan meninggal di kamar kos, Maria Naibaho sempat mengaku sakit ke ibunya. Mahasiswi Universitas Negeri Medan, Unimed, bernama Maria Agustina Naibaho, 23, ditemukan tewas di dalam kamar kosnya, di Jalan Rela, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Kamis, 12 Maret 2025, kemarin malam.
Ayah almarhum, Mangatur Naibaho, yang juga anggota DPRD Tebing Tinggi mengatakan, 2 hari sebelum ditemukan tewas, anaknya sempat berkirim pesan ke ibunya. Dalam pesannya, ia mengatakan sedang sakit kepala hingga suaranya menghilang. Namun demikian, Mangatur tidak menjelaskan secara rinci pesan singkat itu dikirim Maria karena tak mengangkat telepon ibunya, atau memang menyampaikan dirinya sedang sakit. Sebab menurutnya, anak perempuan terakhirnya itu tidak memiliki riwayat sakit. Belakangan tidak ada yang ganjil maupun mencurigakan. Tetapi, kata mamaknya hari Selasa, melalui WhatsApp dia ngeluh sakit kepala dan suaranya hilang, kata Mangatur Naibaho, Jumat, 13 Maret 2026. Maria Agustina Naibaho merupakan anak ketiga dari 3 bersaudara. Ia berkuliah di Universitas Negeri Medan, Unimed, dan tinggal di indekos. Ayah almarhum, Mangatur Naibaho mengaku syok mendengar kabar kematian putrinya. Dirinya mendapat informasi anaknya meninggal dunia ketika di dalam bus dari Pekanbaru hendak pulang, Kamis, 12 Maret 2026. Malam, sekira pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tiba-tiba, handphonenya berdering mendapat telepon dari rekannya. Disinilah ia mendapat informasi kalau Maria Agustina sudah meninggal dunia, di dalam kamar indekosnya. Saya tahunya tadi malam, ketika dalam perjalanan di Pekanbaru sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat sahabat menghubungi saya, kata Mangatur Naibaho, Jumat, 13 Maret 2025, di RS Bayangkara TK 2 Medan. Keluarga gak hubungi saya karena saya dalam perjalanan, sambungnya. Sebelumnya, penghuni indekos dan warga sekitar Jalan Rela, Kecamatan Medan Perjuangan pada Kamis, 12 Maret 2026, malam akhirnya mendadak heboh. Salah satu penghuni indekos ditemukan meninggal dunia, dan mulai mengeluarkan bau tak sedap. Penemuan mayat pertama kali diketahui oleh pacar korban, Sanggam El Raumarbun yang mendatangi kos korban di Jalan Rela, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena tidak adanya sahutan dari dalam kamar dan pintu dalam keadaan terkunci, Sanggam kemudian menyuruh kedua temannya untuk mendobrak pintu kamar korban. Saat pintu terbuka, Sanggam menemukan korban sudah meninggal dunia dan tercium bau busuk dari kamar korban. Kemudian Sanggam dan temannya kemudian memanggil ibu kos dan melaporkan kepada pihak kelurahan dan Polsek Medan Tembung. Menurut Kompol Rasmaju Tarigan, di jenazah korban tidak ada ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Jadi korban itu masih ngomong sama mamanya dibilang demam, katanya. Kejanggalan kematian Maria B.R. Naibaho, HP rusak dan darah di kemaluan. Kematian mahasiswi Universitas Negeri Medan, Unimed, bernama Maria Agustina Naibaho, 23, masih menyisakan misteri. Belum diketahui pasti apakah ia tewas akibat sakit, atau akibat kekerasan. Menurut salah satu anggota keluarganya yang enggan disebut namanya, ketika ditemui di RS Bayangkara TK 2 Medan, pada tubuh Maria terdapat luka memar. Beberapa di antaranya di bawah ketiak kiri, lutut hingga bagian organ vitalnya berdarah. Kemudian, yang membuat semakin janggal ialah, handphone Maria disebut rusak terbelah di dalam kamar kos. Hal ini diungkapkan berdasarkan keterangan abang kandung Maria yang juga sebagai pelapor ke polisi. Memar di bawah ketiak, memar lutut dan kelamin berdarah. Bercak darah di kamar mandi, dan handphone terbelah, kata ungkap salah satu keluarga yang enggan disebutkan namanya, Jumat, 13 Maret 2026. Mangatur Naibaho, ayah Maria, yang juga anggota DPRD Tebing Tinggi mengatakan pihaknya telah membuat laporan resmi ke polisi. Laporan dilayangkan untuk mengungkap penyebab pasti kematian putrinya. Itu yang belum tahu saya. Lagi kita buat laporan polisi. Namanya meninggal di tempat kos, sedikit banyaknya, curiga, pengen tahu penyebabnya, kata Mangatur Naibaho. Diketahui, mahasiswi Universitas Negeri Medan, Unimed, bernama Maria Agustina Naibaho, 23. Ditemukan tewas di dalam kamar kosnya, di Jalan Rela, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Kamis, 12 Maret 2025, kemarin malam. Ayah almarhum, Mangatur Naibaho, yang juga anggota DPRD Tebing Tinggi mengatakan, 2 hari sebelum ditemukan tewas, anaknya sempat berkirim pesan ke ibunya. Dalam pesannya,
Ia mengatakan sedang sakit kepala hingga suaranya menghilang. Namun demikian, Mangatur tidak menjelaskan secara rinci pesan singkat itu dikirim Maria karena tak mengangkat telepon ibunya atau memang menyampaikan dirinya sedang sakit. Sebab menurutnya, anak perempuan terakhirnya itu tidak memiliki riwayat sakit. Belakangan tidak ada yang ganjil maupun mencurigakan. Tetapi, kata mamaknya hari Selasa, melalui WhatsApp dia ngeluh sakit kepala dan suaranya hilang, kata Mangatur Naibaho, Jumat, 13 Maret 2026. Maria Agustina Naibaho merupakan anak ketiga dari 3 bersaudara. Ia berkuliah di Universitas Negeri Medan, Unimed, dan tinggal di indekos. Ayah almarhum, Mangatur Naibaho mengaku syok mendengar kabar kematian putrinya. Dirinya mendapat informasi anaknya meninggal dunia ketika di dalam bus dari Pekanbaru hendak pulang. Kamis, 12 Maret 2026, malam, sekira pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tiba-tiba, handphonenya berdering mendapat telepon dari rekannya. Disinilah ia mendapat informasi kalau Maria Agustina sudah meninggal dunia, di dalam kamar indekosnya. Saya tahunya tadi malam, ketika dalam perjalanan di Pekanbaru sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat sahabat menghubungi saya, kata Mangatur Naibaho, Jumat, 13 Maret 2025. Di RS Bayangkara TK 2 Medan. Keluarga gak hubungi saya karena saya dalam perjalanan, sambungnya. Sebelumnya, penghuni indekos dan warga sekitar Jalan Rela, Kecamatan Medan Perjuangan pada Kamis, 12 Maret 2026, malam akhirnya mendadak heboh. Salah satu penghuni indekos ditemukan meninggal dunia, dan mulai mengeluarkan bau tak sedap. Penemuan mayat pertama kali diketahui oleh pacar korban, Sanggam El Raumarbun yang mendatangi kos korban di Jalan Rela, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena tidak adanya sahutan dari dalam kamar dan pintu dalam keadaan terkunci, Sanggam kemudian menyuruh kedua temannya untuk mendobrak pintu kamar korban. Saat pintu terbuka, Sanggam menemukan korban sudah meninggal dunia dan tercium bau busuk dari kamar korban. Kemudian Sanggam dan temannya kemudian memanggil ibu kos dan melaporkan kepada pihak kelurahan dan Polsek Medan Tembung. Menurut Kompol Rasmaju Tarigan, di jenazah korban tidak ada ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Jadi korban itu masih ngomong sama mamanya dibilang demam, katanya. Maria Naibaho diprediksi telah meninggal lebih dari 2 hari, rencananya wisuda tahun ini. Maria Agustina BR Naibaho, seorang mahasiswi Universitas Negeri Medan, Unimed, ditemukan meninggal dunia di dalam kamar indekosnya di Jalan Rela, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Kamis, 12 Maret 2026, malam. Maria diduga sudah meninggal dunia selama lebih dari 2 hari, di mana terlihat dari kondisi tubuhnya yang sudah membengkak. Selain itu, Maria diketahui terakhir kali berkomunikasi dengan keluarga pada Selasa, 10 Maret 2026, malam. Di mana, saat itu dirinya sempat menelpon orang tuanya karena mengaku sedang sakit demam. Malam Selasa itulah dia katanya nelpon mamaknya, katanya demam. Terus disuruh minum obat sama orang tuanya, ujar pemilik indekos BR Simangunsong, saat ditemui di TKP, Jumat, 13 Maret 2026. Diketahui, Maria yang sudah 4 tahun tinggal di indekos tersebut kini menempuh pendidikan di semester ke-8. Dari keterangan BR Simangunsong, Maria saat ini sedang dalam proses mengerjakan tugas akhir, skripsi. Berdasarkan informasi yang didapat, Maria direncanakan akan menyelesaikan pendidikannya dan menjadi sarjana pada tahun ini. Nahas, tepat hampir menyelesaikan pendidikan di Unimed, Maria ditemukan meninggal secara tragis di indekosnya. Beberapa kali jumpa, dia bawa berkas kayak skripsi gitu. Sempat juga saya tanya kapan siap, lulus, terus dibilangnya tahun inilah Bou, panggilan suku Batak. Katanya. Selama korban tinggal di sana, dirinya mengaku jika mengenal sosok Maria seperti mahasiswa lainnya. Ia mengaku, komunikasi ia dengan salah satu anak kosnya itu juga hanya sekedar saat berpapasan saja. Tidak ada tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Pada Jumat, 13 Maret 2025, Kapolsek Medan Tembung, Kompol Rasmaju Tarigan mengatakan, di jenazah korban tidak ada ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Meski demikian, pihaknya masih menunggu hasil autopsi. Hari ini diautopsi jenazahnya,
Kita belum tahu, perkiraan kami korban ada riwayat sakit. Pukul 10 WIB akan dilakukan autopsi, ucap Kompol Rasmaju Tarigan saat dikonfirmasi Tribun Medan via WhatsApp, Jumat, 13 Maret 2026. Diketahui pada Selasa, 10 Maret 2026, korban terakhir kali berkomunikasi dengan orang tuanya yang berada di kampung dan mengatakan ia sedang sakit. Jadi korban itu masih ngomong sama mamanya dibilang demam, ungkapnya. Lebih lanjut, Kompol Rasmaju Tarigan menjelaskan mengenai kondisi fisik korban di bagian perut membesar dan kepala serta kedua tangan mulai membiru bahwa jenazah korban hampir kurang lebih 4 hari di dalam kamar. Korban terakhir kali mengabarkan sedang demam dan selanjutnya tidak ada lagi kabar dan akhirnya ditemukan meninggal dunia, pungkasnya. Sebelum ditemukan meninggal di kamar kos, Maria Naibaho sempat mengaku sakit ke ibunya. Mahasiswi Universitas Negeri Medan, Unimed, bernama Maria Agustina Naibaho, 23, ditemukan tewas di dalam kamar kosnya, di Jalan Rela, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Kamis, 12 Maret 2025, kemarin malam. Ayah almarhum, Mangatur Naibaho, yang juga anggota DPRD Tebing Tinggi mengatakan, 2 hari sebelum ditemukan tewas, anaknya sempat berkirim pesan ke ibunya. Dalam pesannya, ia mengatakan sedang sakit kepala hingga suaranya menghilang. Namun demikian, Mangatur tidak menjelaskan secara rinci pesan singkat itu dikirim Maria karena tak mengangkat telepon ibunya, atau memang menyampaikan dirinya sedang sakit. Sebab menurutnya, anak perempuan terakhirnya itu tidak memiliki riwayat sakit. Belakangan tidak ada yang ganjil maupun mencurigakan. Tetapi, kata mamaknya hari Selasa, melalui WhatsApp dia ngeluh sakit kepala dan suaranya hilang, kata Mangatur Naibaho, Jumat, 13 Maret 2026. Maria Agustina Naibaho merupakan anak ketiga dari 3 bersaudara. Ia berkuliah di Universitas Negeri Medan, Unimed, dan tinggal di indekos. Ayah almarhum, Mangatur Naibaho mengaku syok mendengar kabar kematian putrinya. Dirinya mendapat informasi anaknya meninggal dunia ketika di dalam bus dari Pekanbaru hendak pulang, Kamis, 12 Maret 2026. Malam, sekira pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tiba-tiba, handphonenya berdering mendapat telepon dari rekannya. Disinilah ia mendapat informasi kalau Maria Agustina sudah meninggal dunia, di dalam kamar indekosnya. Saya tahunya tadi malam, ketika dalam perjalanan di Pekanbaru sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat sahabat menghubungi saya, kata Mangatur Naibaho, Jumat, 13 Maret 2025, di RS Bayangkara TK 2 Medan. Keluarga gak hubungi saya karena saya dalam perjalanan, sambungnya. Sebelumnya, penghuni indekos dan warga sekitar Jalan Rela, Kecamatan Medan Perjuangan pada Kamis, 12 Maret 2026, malam akhirnya mendadak heboh. Salah satu penghuni indekos ditemukan meninggal dunia, dan mulai mengeluarkan bau tak sedap. Penemuan mayat pertama kali diketahui oleh pacar korban, Sanggam Elraw Marbun yang mendatangi kos korban di Jalan Rela, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena tidak adanya sahutan dari dalam kamar dan pintu dalam keadaan terkunci, Sanggam kemudian menyuruh kedua temannya untuk mendobrak pintu kamar korban. Saat pintu terbuka, Sanggam menemukan korban sudah meninggal dunia dan tercium bau busuk dari kamar korban. Kemudian Sanggam dan temannya kemudian memanggil ibu kos dan melaporkan kepada pihak kelurahan dan Polsek Medan Tembung. Menurut Kompol Rasmaju Tarigan, di jenazah korban tidak ada ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Jadi korban itu masih ngomong sama mamanya dibilang demam, katanya. Kejanggalan kematian Maria B.R. Naibaho, HP rusak dan darah di kemaluan. Kematian mahasiswi Universitas Negeri Medan, Unimed, bernama Maria Agustina Naibaho, 23, masih menyisakan misteri. Belum diketahui pasti apakah ia tewas akibat sakit, atau akibat kekerasan. Menurut salah satu anggota keluarganya yang enggan disebut namanya,
ketika ditemui di RS Bayangkara TK2 Medan, pada tubuh Maria terdapat luka memar. Beberapa di antaranya di bawah ketiak kiri, lutut hingga bagian organ vitalnya berdarah. Kemudian, yang membuat semakin janggal ialah, handphone Maria disebut rusak terbelah di dalam kamar kos. Hal ini diungkapkan berdasarkan keterangan abang kandung Maria yang juga sebagai pelapor ke polisi. Memar di bawah ketiak, memar lutut dan kelamin berdarah. Bercak darah di kamar mandi, dan handphone terbelah, kata ungkap salah satu keluarga yang enggan disebutkan namanya, Jumat, 13 Maret 2026. Mangatur Naibaho, ayah Maria, yang juga anggota DPRD Tebing Tinggi mengatakan pihaknya telah membuat laporan resmi ke polisi. Laporan dilayangkan untuk mengungkap penyebab pasti kematian putrinya. Itu yang belum tahu saya. Lagi kita buat laporan polisi. Namanya meninggal di tempat kos, sedikit banyaknya, curiga, pengen tahu penyebabnya, kata Mangatur Naibaho. Diketahui, mahasiswi Universitas Negeri Medan, Unimed, bernama Maria Agustina Naibaho, 23. Ditemukan tewas di dalam kamar kosnya, di Jalan Rela, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Kamis, 12 Maret 2025, kemarin malam. Ayah almarhum, Mangatur Naibaho, yang juga anggota DPRD Tebing Tinggi mengatakan, 2 hari sebelum ditemukan tewas, anaknya sempat berkirim pesan ke ibunya. Dalam pesannya, ia mengatakan sedang sakit kepala hingga suaranya menghilang. Namun demikian, Mangatur tidak menjelaskan secara rinci pesan singkat itu dikirim Maria karena tak mengangkat telepon ibunya atau memang menyampaikan dirinya sedang sakit. Sebab menurutnya, anak perempuan terakhirnya itu tidak memiliki riwayat sakit. Belakangan tidak ada yang ganjil maupun mencurigakan. Tetapi, kata mamaknya hari Selasa, melalui WhatsApp dia ngeluh sakit kepala dan suaranya hilang, kata Mangatur Naibaho, Jumat, 13 Maret 2026. Maria Agustina Naibaho merupakan anak ketiga dari 3 bersaudara. Ia berkuliah di Universitas Negeri Medan, Unimed, dan tinggal di indekos. Ayah almarhum, Mangatur Naibaho mengaku syok mendengar kabar kematian putrinya. Dirinya mendapat informasi anaknya meninggal dunia ketika di dalam bus dari Pekanbaru hendak pulang, Kamis, 12 Maret 2026, malam, sekira pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tiba-tiba, handphonenya berdering mendapat telepon dari rekannya. Disinilah ia mendapat informasi kalau Maria Agustina sudah meninggal dunia, di dalam kamar indekosnya. Saya tahunya tadi malam, ketika dalam perjalanan di Pekanbaru sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat sahabat menghubungi saya, kata Mangatur Naibaho, Jumat, 13 Maret 2025. Di RS Bayangkara TK2 Medan. Keluarga gak hubungi saya karena saya dalam perjalanan, sambungnya. Sebelumnya, penghuni indekos dan warga sekitar Jalan Rela, Kecamatan Medan Perjuangan pada Kamis, 12 Maret 2026, malam akhirnya mendadak heboh. Salah satu penghuni indekos ditemukan meninggal dunia, dan mulai mengeluarkan bau tak sedap. Penemuan mayat pertama kali diketahui oleh pacar korban, Sanggam Elrau Marbun yang mendatangi kos korban di Jalan Rela, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena tidak adanya sahutan dari dalam kamar dan pintu dalam keadaan terkunci, Sanggam kemudian menyuruh kedua temannya untuk mendobrak pintu kamar korban. Saat pintu terbuka, Sanggam menemukan korban sudah meninggal dunia dan tercium bau busuk dari kamar korban. Kemudian Sanggam dan temannya kemudian memanggil ibu kos dan melaporkan kepada pihak kelurahan dan Polsek Medan Tembung. Menurut Kompol Rasmaju Tarigan, di jenazah korban tidak ada ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Jadi korban itu masih ngomong sama mamanya dibilang demam, katanya. Maria Naibaho diprediksi telah meninggal lebih dari 2 hari, rencananya wisuda tahun ini. Maria Agustina BR Naibaho, seorang mahasiswi Universitas Negeri Medan, Unimed, ditemukan meninggal dunia di dalam kamar indekosnya di Jalan Rela, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Kamis, 12 Maret 2026, malam. Maria diduga sudah meninggal dunia selama lebih dari 2 hari, di mana terlihat dari kondisi tubuhnya yang sudah membengkak. Selain itu, Maria diketahui terakhir kali berkomunikasi dengan keluarga pada Selasa, 10 Maret 2026, malam.
di mana saat itu dirinya sempat menelpon orang tuanya karena mengaku sedang sakit demam. Malam Selasa itulah dia katanya nelpon mamaknya, katanya demam. Terus disuruh minum obat sama orang tuanya, ujar pemilik indekos BR Simangunsong saat ditemui di TKP, Jumat, 13 Maret 2026. Diketahui, Maria yang sudah 4 tahun tinggal di indekos tersebut kini menempuh pendidikan di semester ke-8. Dari keterangan BR Simangunsong, Maria saat ini sedang dalam proses mengerjakan tugas akhir, skripsi. Berdasarkan informasi yang didapat, Maria direncanakan akan menyelesaikan pendidikannya dan menjadi sarjana pada tahun ini. Nahas, tepat hampir menyelesaikan pendidikan di Unimed, Maria ditemukan meninggal secara tragis di indekosnya. Beberapa kali jumpa, dia bawa berkas kayak skripsi gitu. Sempat juga saya tanya kapan siap, lulus, terus dibilangnya tahun inilah Bou, panggilan suku Batak. Katanya, selama korban tinggal di sana, dirinya mengaku jika mengenal sosok Maria seperti mahasiswa lainnya. Ia mengaku, komunikasi ia dengan salah satu anak kosnya itu juga hanya sekedar saat berpapasan saja. Tidak ada tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Pada Jumat, 13 Maret 2025, Kapolsek Medan Tembung, Kompol Ras Maju Tarigan mengatakan, di jenazah korban tidak ada ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Meski demikian, pihaknya masih menunggu hasil autopsi. Hari ini di autopsi jenazahnya, kita belum tahu, perkiraan kami korban ada riwayat sakit, pukul 10 WIB akan dilakukan autopsi, ucap Kompol Ras Maju Tarigan saat dikonfirmasi Tribun Medan via WhatsApp, Jumat, 13 Maret 2026. Diketahui pada Selasa, 10 Maret 2026, korban terakhir kali berkomunikasi dengan orang tuanya yang berada di kampung dan mengatakan ia sedang sakit. Jadi korban itu masih ngomong sama mamanya dibilang demam, ungkapnya. Lebih lanjut, Kompol Ras Maju Tarigan menjelaskan mengenai kondisi fisik korban di bagian perut membesar dan kepala serta kedua tangan mulai membiru bahwa jenazah korban hampir kurang lebih 4 hari di dalam kamar. Korban terakhir kali mengabarkan sedang demam dan selanjutnya tidak ada lagi kabar dan akhirnya ditemukan meninggal dunia, pungkasnya. Sebelum ditemukan meninggal di kamar kos, Maria Naibaho sempat mengaku sakit ke ibunya. Mahasiswi Universitas Negeri Medan, Unimed, bernama Maria Agustina Naibaho, 23, ditemukan tewas di dalam kamar kosnya, di Jalan Rela, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Kamis, 12 Maret 2025, kemarin malam. Ayah almarhum, Mangatur Naibaho, yang juga anggota DPRD Tebing Tinggi mengatakan, 2 hari sebelum ditemukan tewas, anaknya sempat berkirim pesan ke ibunya. Dalam pesannya, ia mengatakan sedang sakit kepala hingga suaranya menghilang. Namun demikian, Mangatur tidak menjelaskan secara rinci pesan singkat itu dikirim Maria karena tak mengangkat telepon ibunya, atau memang menyampaikan dirinya sedang sakit. Sebab menurutnya, anak perempuan terakhirnya itu tidak memiliki riwayat sakit. Belakangan tidak ada yang ganjil maupun mencurigakan. Tetapi, kata mamaknya hari Selasa, melalui WhatsApp dia ngeluh sakit kepala dan suaranya hilang, kata Mangatur Naibaho, Jumat, 13 Maret 2026. Maria Agustina Naibaho merupakan anak ketiga dari 3 bersaudara. Ia berkuliah di Universitas Negeri Medan, Unimed, dan tinggal di indekos. Ayah almarhum, Mangatur Naibaho mengaku syok mendengar kabar kematian putrinya. Dirinya mendapat informasi anaknya meninggal dunia ketika di dalam bus dari Pekanbaru hendak pulang, Kamis, 12 Maret 2026. Malam, sekira pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tiba-tiba, handphonenya berdering mendapat telepon dari rekannya. Disinilah ia mendapat informasi kalau Maria Agustina sudah meninggal dunia, di dalam kamar indekosnya. Saya tahunya tadi malam, ketika dalam perjalanan di Pekanbaru sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat sahabat menghubungi saya, kata Mangatur Naibaho, Jumat, 13 Maret 2025, di RS Bayangkara TK 2 Medan. Keluarga gak hubungi saya karena saya dalam perjalanan, sambungnya. Sebelumnya, penghuni indekos dan warga sekitar Jalan Rela, Kecamatan Medan Perjuangan pada Kamis, 12 Maret 2026, malam akhirnya mendadak heboh. Salah satu penghuni indekos ditemukan meninggal dunia, dan mulai mengeluarkan bau tak sedap.
Penemuan mayat pertama kali diketahui oleh pacar korban, Sanggam Elraw Marbun yang mendatangi kos korban di Jalan Rela, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena tidak adanya sahutan dari dalam kamar dan pintu dalam keadaan terkunci, Sanggam kemudian menyuruh kedua temannya untuk mendobrak pintu kamar korban. Saat pintu terbuka, Sanggam menemukan korban sudah meninggal dunia dan tercium bau busuk dari kamar korban. Kemudian Sanggam dan temannya kemudian memanggil ibu kos dan melaporkan kepada pihak kelurahan dan Polsek Medan Tembung. Menurut Kompol Rasmaju Tarigan, di jenazah korban tidak ada ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Jadi korban itu masih ngomong sama mamanya dibilang demam, katanya. Kejanggalan kematian Maria BR Naibaho, HP rusak dan darah di kemaluan. Kematian mahasiswi Universitas Negeri Medan, Unimed, bernama Maria Agustina Naibaho, 23, masih menyisakan misteri. Belum diketahui pasti apakah ia tewas akibat sakit, atau akibat kekerasan. Menurut salah satu anggota keluarganya yang enggan disebut namanya, ketika ditemui di RS Bayangkara TK2 Medan, pada tubuh Maria terdapat luka memar. Beberapa di antaranya di bawah ketiak kiri, lutut hingga bagian organ vitalnya berdarah. Kemudian, yang membuat semakin janggal ialah, handphone Maria disebut rusak terbelah di dalam kamar kos. Hal ini diungkapkan berdasarkan keterangan abang kandung Maria yang juga sebagai pelapor ke polisi. Memar di bawah ketiak, memar lutut dan kelamin berdarah. Bercak darah di kamar mandi, dan handphone terbelah, kata ungkap salah satu keluarga yang enggan disebutkan namanya, Jumat, 13 Maret 2026. Mangatur Naibaho, ayah Maria, yang juga anggota DPRD Tebing Tinggi mengatakan pihaknya telah membuat laporan resmi ke polisi. Laporan dilayangkan untuk mengungkap penyebab pasti kematian putrinya. Itu yang belum tahu saya. Lagi kita buat laporan polisi. Namanya meninggal di tempat kos, sedikit banyaknya, curiga, pengen tahu penyebabnya, kata Mangatur Naibaho. Diketahui, mahasiswi Universitas Negeri Medan, Unimed, bernama Maria Agustina Naibaho, 23. Ditemukan tewas di dalam kamar kosnya, di Jalan Rela, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Kamis, 12 Maret 2025, kemarin malam. Ayah almarhum, Mangatur Naibaho, yang juga anggota DPRD Tebing Tinggi mengatakan, 2 hari sebelum ditemukan tewas, anaknya sempat berkirim pesan ke ibunya. Dalam pesannya, ia mengatakan sedang sakit kepala hingga suaranya menghilang. Namun demikian, Mangatur tidak menjelaskan secara rinci pesan singkat itu dikirim Maria karena tak mengangkat telepon ibunya atau memang menyampaikan dirinya sedang sakit. Sebab menurutnya, anak perempuan terakhirnya itu tidak memiliki riwayat sakit. Belakangan tidak ada yang ganjil maupun mencurigakan. Tetapi, kata mamaknya hari Selasa, melalui WhatsApp dia ngeluh sakit kepala dan suaranya hilang, kata Mangatur Naibaho, Jumat, 13 Maret 2026. Maria Agustina Naibaho merupakan anak ketiga dari 3 bersaudara. Ia berkuliah di Universitas Negeri Medan, Unimed, dan tinggal di indekos. Ayah almarhum, Mangatur Naibaho mengaku syok mendengar kabar kematian putrinya. Dirinya mendapat informasi anaknya meninggal dunia ketika di dalam bus dari Pekanbaru hendak pulang. Kamis, 12 Maret 2026, malam, sekira pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tiba-tiba, handphonenya berdering mendapat telepon dari rekannya. Disinilah ia mendapat informasi kalau Maria Agustina sudah meninggal dunia, di dalam kamar indekosnya. Saya tahunya tadi malam, ketika dalam perjalanan di Pekanbaru sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat sahabat menghubungi saya, kata Mangatur Naibaho, Jumat, 13 Maret 2025. Di RS Bayangkara TK2 Medan. Keluarga gak hubungi saya karena saya dalam perjalanan, sambungnya. Sebelumnya, penghuni indekos dan warga sekitar Jalan Rela, Kecamatan Medan Perjuangan pada Kamis, 12 Maret 2026, malam akhirnya mendadak heboh. Salah satu penghuni indekos ditemukan meninggal dunia, dan mulai mengeluarkan bau tak sedap. Penemuan mayat pertama kali diketahui oleh pacar korban, Sanggam Elraw Marbun yang mendatangi kos korban di Jalan Rela, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat.
Karena tidak adanya sahutan dari dalam kamar dan pintu dalam keadaan terkunci, Sanggam kemudian menyuruh kedua temannya untuk mendobrak pintu kamar korban. Saat pintu terbuka, Sanggam menemukan korban sudah meninggal dunia dan tercium bau busuk dari kamar korban. Kemudian Sanggam dan temannya kemudian memanggil ibu kos dan melaporkan kepada pihak kelurahan dan Polsek Medan Tembung. Menurut Kompol Rasmaju Tarigan, di jenazah korban tidak ada ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Jadi korban itu masih ngomong sama mamanya dibilang demam, katanya. Maria Naibaho diprediksi telah meninggal lebih dari 2 hari, rencananya wisuda tahun ini. Maria Agustina B.R. Naibaho, seorang mahasiswi Universitas Negeri Medan, Unimed, ditemukan meninggal dunia di dalam kamar indekosnya di Jalan Rela, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Kamis, 12 Maret 2026, malam. Maria diduga sudah meninggal dunia selama lebih dari 2 hari, di mana terlihat dari kondisi tubuhnya yang sudah membengkak. Selain itu, Maria diketahui terakhir kali berkomunikasi dengan keluarga pada Selasa, 10 Maret 2026, malam. Di mana, saat itu dirinya sempat menelpon orang tuanya karena mengaku sedang sakit demam. Malam Selasa itulah dia katanya nelpon mamaknya, katanya demam. Terus disuruh minum obat sama orang tuanya, ujar pemilik indekos BR Simangunsong, saat ditemui di TKP, Jumat, 13 Maret 2026. Diketahui, Maria yang sudah 4 tahun tinggal di indekos tersebut kini menempuh pendidikan di semester ke-8. Dari keterangan BR Simangunsong, Maria saat ini sedang dalam proses mengerjakan tugas akhir, skripsi. Berdasarkan informasi yang didapat, Maria direncanakan akan menyelesaikan pendidikannya dan menjadi sarjana pada tahun ini. Nahas, tepat hampir menyelesaikan pendidikan di Unimed, Maria ditemukan meninggal secara tragis di indekosnya. Beberapa kali jumpa, dia bawa berkas kayak skripsi gitu. Sempat juga saya tanya kapan siap, lulus, terus dibilangnya tahun inilah Bou, panggilan suku Batak. Katanya. Selama korban tinggal di sana, dirinya mengaku jika mengenal sosok Maria seperti mahasiswa lainnya. Ia mengaku, komunikasi ia dengan salah satu anak kosnya itu juga hanya sekedar saat berpapasan saja. Tidak ada tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Pada Jumat, 13 Maret 2025, Kapolsek Medan Tembung, Kompol Rasmaju Tarigan mengatakan, di jenazah korban tidak ada ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Meski demikian, pihaknya masih menunggu hasil autopsi. Hari ini di autopsi jenazahnya, kita belum tahu, perkiraan kami korban ada riwayat sakit, pukul 10 WIB akan dilakukan autopsi, ucap Kompol Rasmaju Tarigan saat dikonfirmasi Tribun Medan via WhatsApp, Jumat, 13 Maret 2026. Diketahui pada Selasa, 10 Maret 2026, korban terakhir kali berkomunikasi dengan orang tuanya yang berada di kampung dan mengatakan ia sedang sakit. Jadi korban itu masih ngomong sama mamanya dibilang demam, ungkapnya. Lebih lanjut, Kompol Rasmaju Tarigan menjelaskan mengenai kondisi fisik korban di bagian perut membesar dan kepala serta kedua tangan mulai membiru bahwa jenazah korban hampir kurang lebih 4 hari di dalam kamar. Korban terakhir kali mengabarkan sedang demam dan selanjutnya tidak ada lagi kabar dan akhirnya ditemukan meninggal dunia, pungkasnya. Sebelum ditemukan meninggal di kamar kos, Maria Naibaho sempat mengaku sakit ke ibunya. Mahasiswi Universitas Negeri Medan, Unimed, bernama Maria Agustina Naibaho, 23, ditemukan tewas di dalam kamar kosnya, di Jalan Rela, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Kamis, 12 Maret 2025, kemarin malam. Ayah almarhum, Mangatur Naibaho, yang juga anggota DPRD Tebing Tinggi mengatakan, 2 hari sebelum ditemukan tewas, anaknya sempat berkirim pesan ke ibunya. Dalam pesannya, ia mengatakan sedang sakit kepala hingga suaranya menghilang. Namun demikian, Mangatur tidak menjelaskan secara rinci pesan singkat itu dikirim Maria karena tak mengangkat telepon ibunya, atau memang menyampaikan dirinya sedang sakit.
Sebab menurutnya, anak perempuan terakhirnya itu tidak memiliki riwayat sakit. Belakangan tidak ada yang ganjil maupun mencurigakan. Tetapi, kata mamaknya hari Selasa, melalui WhatsApp dia ngeluh sakit kepala dan suaranya hilang, kata Mangatur Naibaho, Jumat, 13 Maret 2026. Maria Agustina Naibaho merupakan anak ketiga dari 3 bersaudara. Ia berkuliah di Universitas Negeri Medan, Unimed, dan tinggal di indekos. Ayah almarhum, Mangatur Naibaho mengaku syok mendengar kabar kematian putrinya. Dirinya mendapat informasi anaknya meninggal dunia ketika di dalam bus dari Pekanbaru hendak pulang, Kamis, 12 Maret 2026. Malam, sekira pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tiba-tiba, handphonenya berdering mendapat telepon dari rekannya. Disinilah ia mendapat informasi kalau Maria Agustina sudah meninggal dunia, di dalam kamar indekosnya. Saya tahunya tadi malam, ketika dalam perjalanan di Pekanbaru sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat sahabat menghubungi saya, kata Mangatur Naibaho, Jumat, 13 Maret 2025, di RS Bayangkara TK 2 Medan. Keluarga gak hubungi saya karena saya dalam perjalanan, sambungnya. Sebelumnya, penghuni indekos dan warga sekitar Jalan Rela, Kecamatan Medan Perjuangan pada Kamis, 12 Maret 2026, malam akhirnya mendadak heboh. Salah satu penghuni indekos ditemukan meninggal dunia, dan mulai mengeluarkan bau tak sedap. Penemuan mayat pertama kali diketahui oleh pacar korban, Sanggam El Raumarbun yang mendatangi kos korban di Jalan Rela, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena tidak adanya sahutan dari dalam kamar dan pintu dalam keadaan terkunci, Sanggam kemudian menyuruh kedua temannya untuk mendobrak pintu kamar korban. Saat pintu terbuka, Sanggam menemukan korban sudah meninggal dunia dan tercium bau busuk dari kamar korban. Kemudian Sanggam dan temannya kemudian memanggil ibu kos dan melaporkan kepada pihak kelurahan dan Polsek Medan Tembung. Menurut Kompol Ras Maju Tarigan, di jenazah korban tidak ada ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Jadi korban itu masih ngomong sama mamanya dibilang demam, katanya. Kejanggalan kematian Maria B.R. Naibaho, HP rusak dan darah di kemaluan. Kematian mahasiswi Universitas Negeri Medan, Unimed, bernama Maria Agustina Naibaho, 23, masih menyisakan misteri. Belum diketahui pasti apakah ia tewas akibat sakit, atau akibat kekerasan. Menurut salah satu anggota keluarganya yang enggan disebut namanya, ketika ditemui di RS Bayangkara TK 2 Medan, pada tubuh Maria terdapat luka memar. Beberapa di antaranya di bawah ketiak kiri, lutut hingga bagian organ vitalnya berdarah. Kemudian, yang membuat semakin janggal ialah, handphone Maria disebut rusak terbelah di dalam kamar kos. Hal ini diungkapkan berdasarkan keterangan abang kandung Maria yang juga sebagai pelapor ke polisi. Memar di bawah ketiak, memar lutut dan kelamin berdarah. Bercak darah di kamar mandi, dan handphone terbelah, kata ungkap salah satu keluarga yang enggan disebutkan namanya, Jumat, 13 Maret 2026. Mangatur Naibaho, ayah Maria, yang juga anggota DPRD Tebing Tinggi mengatakan pihaknya telah membuat laporan resmi ke polisi. Laporan dilayangkan untuk mengungkap penyebab pasti kematian putrinya. Itu yang belum tahu saya. Lagi kita buat laporan polisi. Namanya meninggal di tempat kos, sedikit banyaknya, curiga, pengen tahu penyebabnya, kata Mangatur Naibaho. Diketahui, mahasiswi Universitas Negeri Medan, Unimed, bernama Maria Agustina Naibaho, 23. Ditemukan tewas di dalam kamar kosnya, di Jalan Rela, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Kamis, 12 Maret 2025, kemarin malam. Ayah almarhum, Mangatur Naibaho, yang juga anggota DPRD Tebing Tinggi mengatakan, 2 hari sebelum ditemukan tewas, anaknya sempat berkirim pesan ke ibunya. Dalam pesannya, ia mengatakan sedang sakit kepala hingga suaranya menghilang. Namun demikian, Mangatur tidak menjelaskan secara rinci pesan singkat itu dikirim Maria karena tak mengangkat telepon ibunya atau memang menyampaikan dirinya sedang sakit. Sebab menurutnya, anak perempuan terakhirnya itu tidak memiliki riwayat sakit. Belakangan tidak ada yang ganjil maupun mencurigakan. Tetapi, kata mamaknya hari Selasa,
Melalui WhatsApp dia ngeluh sakit kepala dan suaranya hilang, kata Mangatur Naibaho, Jumat, 13 Maret 2026. Maria Agustina Naibaho merupakan anak ketiga dari 3 bersaudara. Ia berkuliah di Universitas Negeri Medan, Unimed, dan tinggal di indekos. Ayah almarhum, Mangatur Naibaho mengaku syok mendengar kabar kematian putrinya. Dirinya mendapat informasi anaknya meninggal dunia ketika di dalam bus dari Pekanbaru hendak pulang, Kamis, 12 Maret 2026, malam, sekira pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tiba-tiba, handphonenya berdering mendapat telepon dari rekannya. Disinilah ia mendapat informasi kalau Maria Agustina sudah meninggal dunia, di dalam kamar indekosnya. Saya tahunya tadi malam, ketika dalam perjalanan di Pekanbaru sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat sahabat menghubungi saya, kata Mangatur Naibaho, Jumat, 13 Maret 2025. Di RS Bayangkara TK 2 Medan. Keluarga gak hubungi saya karena saya dalam perjalanan, sambungnya. Sebelumnya, penghuni indekos dan warga sekitar Jalan Rela, Kecamatan Medan Perjuangan pada Kamis, 12 Maret 2026, malam akhirnya mendadak heboh. Salah satu penghuni indekos ditemukan meninggal dunia, dan mulai mengeluarkan bau tak sedap. Penemuan mayat pertama kali diketahui oleh pacar korban, Sanggam El Raumarbun yang mendatangi kos korban di Jalan Rela, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena tidak adanya sahutan dari dalam kamar dan pintu dalam keadaan terkunci, Sanggam kemudian menyuruh kedua temannya untuk mendobrak pintu kamar korban. Saat pintu terbuka, Sanggam menemukan korban sudah meninggal dunia dan tercium bau busuk dari kamar korban. Kemudian Sanggam dan temannya kemudian memanggil ibu kos dan melaporkan kepada pihak kelurahan dan Polsek Medan Tembung. Menurut Kompol Rasmaju Tarigan, di jenazah korban tidak ada ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Jadi korban itu masih ngomong sama mamanya dibilang demam, katanya. Maria Naibaho diprediksi telah meninggal lebih dari 2 hari, rencananya wisuda tahun ini. Maria Agustina BR Naibaho, seorang mahasiswi Universitas Negeri Medan, Unimed, ditemukan meninggal dunia di dalam kamar indekosnya di Jalan Rela, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Kamis, 12 Maret 2026, malam. Maria diduga sudah meninggal dunia selama lebih dari 2 hari, di mana terlihat dari kondisi tubuhnya yang sudah membengkak. Selain itu, Maria diketahui terakhir kali berkomunikasi dengan keluarga pada Selasa, 10 Maret 2026, malam. Di mana, saat itu dirinya sempat menelpon orang tuanya karena mengaku sedang sakit demam. Malam Selasa itulah dia katanya nelpon mamaknya, katanya demam. Terus disuruh minum obat sama orang tuanya, ujar pemilik indekos BR Simangunsong, saat ditemui di TKP, Jumat, 13 Maret 2026. Diketahui, Maria yang sudah 4 tahun tinggal di indekos tersebut kini menempuh pendidikan di semester ke-8. Dari keterangan BR Simangunsong, Maria saat ini sedang dalam proses mengerjakan tugas akhir, skripsi. Berdasarkan informasi yang didapat, Maria direncanakan akan menyelesaikan pendidikannya dan menjadi sarjana pada tahun ini. Nahas, tepat hampir menyelesaikan pendidikan di Unimed, Maria ditemukan meninggal secara tragis di indekosnya. Beberapa kali jumpa, dia bawa berkas kayak skripsi gitu. Sempat juga saya tanya kapan siap, lulus, terus dibilangnya tahun inilah Bou, panggilan suku Batak. Katanya. Selama korban tinggal di sana, dirinya mengaku jika mengenal sosok Maria seperti mahasiswa lainnya. Ia mengaku, komunikasi ia dengan salah satu anak kosnya itu juga hanya sekedar saat berpapasan saja. Tidak ada tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Pada Jumat, 13 Maret 2025, Kapolsek Medan Tembung, Kompol Rasmaju Tarigan mengatakan, di jenazah korban tidak ada ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Meski demikian, pihaknya masih menunggu hasil autopsi. Hari ini di autopsi jenazahnya, kita belum tahu, perkiraan kami korban ada riwayat sakit, pukul 10 WIB akan dilakukan autopsi, ucap Kompol Rasmaju Tarigan saat dikonfirmasi Tribun Medan via WhatsApp, Jumat, 13 Maret 2026. Diketahui pada Selasa, 10 Maret 2026, korban terakhir kali berkomunikasi dengan orang tuanya yang berada di kampung dan mengatakan ia sedang sakit.
Jadi korban itu masih ngomong sama mamanya dibilang demam, ungkapnya. Lebih lanjut, Kompol Ras Maju Tarigan menjelaskan mengenai kondisi fisik korban di bagian perut membesar dan kepala serta kedua tangan mulai membiru bahwa jenazah korban hampir kurang lebih 4 hari di dalam kamar. Korban terakhir kali mengabarkan sedang demam dan selanjutnya tidak ada lagi kabar dan akhirnya ditemukan meninggal dunia, pungkasnya. Sebelum ditemukan meninggal di kamar kos, Maria Naibaho sempat mengaku sakit ke ibunya. Mahasiswi Universitas Negeri Medan, Unimed, bernama Maria Agustina Naibaho, 23, ditemukan tewas di dalam kamar kosnya, di Jalan Rela, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Kamis, 12 Maret 2025, kemarin malam. Ayah almarhum, Mangatur Naibaho, yang juga anggota DPRD Tebing Tinggi mengatakan, 2 hari sebelum ditemukan tewas, anaknya sempat berkirim pesan ke ibunya. Dalam pesannya, ia mengatakan sedang sakit kepala hingga suaranya menghilang. Namun demikian, Mangatur tidak menjelaskan secara rinci pesan singkat itu dikirim Maria karena tak mengangkat telepon ibunya, atau memang menyampaikan dirinya sedang sakit. Sebab menurutnya, anak perempuan terakhirnya itu tidak memiliki riwayat sakit. Belakangan tidak ada yang ganjil maupun mencurigakan. Tetapi, kata mamaknya hari Selasa, melalui WhatsApp dia ngeluh sakit kepala dan suaranya hilang, kata Mangatur Naibaho, Jumat, 13 Maret 2026. Maria Agustina Naibaho merupakan anak ketiga dari 3 bersaudara. Ia berkuliah di Universitas Negeri Medan, Unimed, dan tinggal di indekos. Ayah almarhum, Mangatur Naibaho mengaku syok mendengar kabar kematian putrinya. Dirinya mendapat informasi anaknya meninggal dunia ketika di dalam bus dari Pekanbaru hendak pulang, Kamis, 12 Maret 2026. Malam, sekira pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tiba-tiba, handphonenya berdering mendapat telepon dari rekannya. Disinilah ia mendapat informasi kalau Maria Agustina sudah meninggal dunia, di dalam kamar indekosnya. Saya tahunya tadi malam, ketika dalam perjalanan di Pekanbaru sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat sahabat menghubungi saya, kata Mangatur Naibaho, Jumat, 13 Maret 2025, di RS Bayangkara TK2 Medan. Keluarga gak hubungi saya karena saya dalam perjalanan, sambungnya. Sebelumnya, penghuni indekos dan warga sekitar Jalan Rela, Kecamatan Medan Perjuangan pada Kamis, 12 Maret 2026, malam akhirnya mendadak heboh. Salah satu penghuni indekos ditemukan meninggal dunia, dan mulai mengeluarkan bau tak sedap. Penemuan mayat pertama kali diketahui oleh pacar korban, Sanggam El Raumarbun yang mendatangi kos korban di Jalan Rela, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena tidak adanya sahutan dari dalam kamar dan pintu dalam keadaan terkunci, Sanggam kemudian menyuruh kedua temannya untuk mendobrak pintu kamar korban. Saat pintu terbuka, Sanggam menemukan korban sudah meninggal dunia dan tercium bau busuk dari kamar korban. Kemudian Sanggam dan temannya kemudian memanggil ibu kos dan melaporkan kepada pihak kelurahan dan Polsek Medan Tembung. Menurut Kompol Ras Maju Tarigan, di jenazah korban tidak ada ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Jadi korban itu masih ngomong sama mamanya dibilang demam, katanya. Kejanggalan kematian Maria B.R. Naibaho, HP rusak dan darah di kemaluan. Kematian mahasiswi Universitas Negeri Medan, Unimed, bernama Maria Agustina Naibaho, 23, masih menyisakan misteri. Belum diketahui pasti apakah ia tewas akibat sakit, atau akibat kekerasan. Menurut salah satu anggota keluarganya yang enggan disebut namanya, ketika ditemui di RS Bayangkara TK2 Medan, pada tubuh Maria terdapat luka memar. Beberapa di antaranya di bawah ketiak kiri, lutut hingga bagian organ vitalnya berdarah. Kemudian, yang membuat semakin janggal ialah, handphone Maria disebut rusak terbelah di dalam kamar kos. Hal ini diungkapkan berdasarkan keterangan abang kandung Maria yang juga sebagai pelapor ke polisi.
memar di bawah ketiak, memar lutut dan kelamin berdarah. Bercak darah di kamar mandi, dan handphone terbelah, kata ungkap salah satu keluarga yang enggan disebutkan namanya, Jumat, 13 Maret 2026. Mangatur Naibaho, ayah Maria, yang juga anggota DPRD Tebing Tinggi mengatakan pihaknya telah membuat laporan resmi ke polisi. Laporan dilayangkan untuk mengungkap penyebab pasti kematian putrinya. Itu yang belum tahu saya. Lagi kita buat laporan polisi. Namanya meninggal di tempat kos, sedikit banyaknya, curiga, pengen tahu penyebabnya, kata Mangatur Naibaho. Diketahui, mahasiswi Universitas Negeri Medan, Unimed, bernama Maria Agustina Naibaho, 23. Ditemukan tewas di dalam kamar kosnya, di Jalan Rela, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Kamis, 12 Maret 2025, kemarin malam. Ayah almarhum, Mangatur Naibaho, yang juga anggota DPRD Tebing Tinggi mengatakan, 2 hari sebelum ditemukan tewas, anaknya sempat berkirim pesan ke ibunya. Dalam pesannya, ia mengatakan sedang sakit kepala hingga suaranya menghilang. Namun demikian, Mangatur tidak menjelaskan secara rinci pesan singkat itu dikirim Maria karena tak mengangkat telepon ibunya atau memang menyampaikan dirinya sedang sakit. Sebab menurutnya, anak perempuan terakhirnya itu tidak memiliki riwayat sakit. Belakangan tidak ada yang ganjil maupun mencurigakan. Tetapi, kata mamaknya hari Selasa, melalui WhatsApp dia ngeluh sakit kepala dan suaranya hilang, kata Mangatur Naibaho, Jumat, 13 Maret 2026. Maria Agustina Naibaho merupakan anak ketiga dari 3 bersaudara. Ia berkuliah di Universitas Negeri Medan, Unimed, dan tinggal di indekos. Ayah almarhum, Mangatur Naibaho mengaku syok mendengar kabar kematian putrinya. Dirinya mendapat informasi anaknya meninggal dunia ketika di dalam bus dari Pekanbaru hendak pulang. Kamis, 12 Maret 2026, malam, sekira pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tiba-tiba, handphonenya berdering mendapat telepon dari rekannya. Disinilah ia mendapat informasi kalau Maria Agustina sudah meninggal dunia, di dalam kamar indekosnya. Saya tahunya tadi malam, ketika dalam perjalanan di Pekanbaru sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat sahabat menghubungi saya, kata Mangatur Naibaho, Jumat, 13 Maret 2025. Di RS Bayangkara TK 2 Medan. Keluarga gak hubungi saya karena saya dalam perjalanan, sambungnya. Sebelumnya, penghuni indekos dan warga sekitar Jalan Rela, Kecamatan Medan Perjuangan pada Kamis, 12 Maret 2026, malam akhirnya mendadak heboh. Salah satu penghuni indekos ditemukan meninggal dunia, dan mulai mengeluarkan bau tak sedap. Penemuan mayat pertama kali diketahui oleh pacar korban, Sanggam Elrau Marbun yang mendatangi kos korban di Jalan Rela, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena tidak adanya sahutan dari dalam kamar dan pintu dalam keadaan terkunci, Sanggam kemudian menyuruh kedua temannya untuk mendobrak pintu kamar korban. Saat pintu terbuka, Sanggam menemukan korban sudah meninggal dunia dan tercium bau busuk dari kamar korban. Kemudian Sanggam dan temannya kemudian memanggil ibu kos dan melaporkan kepada pihak kelurahan dan Polsek Medan Tembung. Menurut Kompol Rasmaju Tarigan, di jenazah korban tidak ada ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Jadi korban itu masih ngomong sama mamanya dibilang demam, katanya. Maria Naibaho diprediksi telah meninggal lebih dari 2 hari, rencananya wisuda tahun ini. Maria Agustina BR Naibaho, seorang mahasiswi Universitas Negeri Medan, Unimed, ditemukan meninggal dunia di dalam kamar indekosnya di Jalan Rela, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Kamis, 12 Maret 2026, malam. Maria diduga sudah meninggal dunia selama lebih dari 2 hari, di mana terlihat dari kondisi tubuhnya yang sudah membengkak. Selain itu, Maria diketahui terakhir kali berkomunikasi dengan keluarga pada Selasa, 10 Maret 2026, malam. Di mana, saat itu dirinya sempat menelpon orang tuanya karena mengaku sedang sakit demam. Malam Selasa itulah dia katanya nelpon mamaknya, katanya demam. Terus disuruh minum obat sama orang tuanya, ujar pemilik indekos BR Simangunsong, saat ditemui di TKP, Jumat, 13 Maret 2026. Diketahui,
Maria yang sudah 4 tahun tinggal di indekos tersebut kini menempuh pendidikan di semester ke-8. Dari keterangan BR Simangunsong, Maria saat ini sedang dalam proses mengerjakan tugas akhir, skripsi. Berdasarkan informasi yang didapat, Maria direncanakan akan menyelesaikan pendidikannya dan menjadi sarjana pada tahun ini. Nahas, tepat hampir menyelesaikan pendidikan di Unimed, Maria ditemukan meninggal secara tragis di indekosnya. Beberapa kali jumpa, dia bawa berkas kayak skripsi gitu. Sempat juga saya tanya kapan siap, lulus, terus dibilangnya tahun inilah Bou, panggilan suku Batak. Katanya, selama korban tinggal di sana, dirinya mengaku jika mengenal sosok Maria seperti mahasiswa lainnya. Ia mengaku, komunikasi ia dengan salah satu anak kosnya itu juga hanya sekedar saat berpapasan saja. Tidak ada tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Pada Jumat, 13 Maret 2025, Kapolsek Medan Tembung, Kompol Rasmaju Tarigan mengatakan, di jenazah korban tidak ada ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Meski demikian, pihaknya masih menunggu hasil autopsi. Hari ini di autopsi jenazahnya, kita belum tahu, perkiraan kami korban ada riwayat sakit, pukul 10 WIB akan dilakukan autopsi, ucap Kompol Rasmaju Tarigan saat dikonfirmasi Tribun Medan via WhatsApp, Jumat, 13 Maret 2026. Diketahui pada Selasa, 10 Maret 2026, korban terakhir kali berkomunikasi dengan orang tuanya yang berada di kampung dan mengatakan ia sedang sakit. Jadi korban itu masih ngomong sama mamanya dibilang demam, ungkapnya. Lebih lanjut, Kompol Rasmaju Tarigan menjelaskan mengenai kondisi fisik korban di bagian perut membesar dan kepala serta kedua tangan mulai membiru bahwa jenazah korban hampir kurang lebih 4 hari di dalam kamar. Korban terakhir kali mengabarkan sedang demam dan selanjutnya tidak ada lagi kabar dan akhirnya ditemukan meninggal dunia, pungkasnya. Sebelum ditemukan meninggal di kamar kos, Maria Naibaho sempat mengaku sakit ke ibunya. Mahasiswi Universitas Negeri Medan, Unimed, bernama Maria Agustina Naibaho, 23, ditemukan tewas di dalam kamar kosnya, di Jalan Rela, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Kamis, 12 Maret 2025, kemarin malam. Ayah almarhum, Mangatur Naibaho, yang juga anggota DPRD Tebing Tinggi mengatakan, 2 hari sebelum ditemukan tewas, anaknya sempat berkirim pesan ke ibunya. Dalam pesannya, ia mengatakan sedang sakit kepala hingga suaranya menghilang. Namun demikian, Mangatur tidak menjelaskan secara rinci pesan singkat itu dikirim Maria karena tak mengangkat telepon ibunya, atau memang menyampaikan dirinya sedang sakit. Sebab menurutnya, anak perempuan terakhirnya itu tidak memiliki riwayat sakit. Belakangan tidak ada yang ganjil maupun mencurigakan. Tetapi, kata mamaknya hari Selasa, melalui WhatsApp dia ngeluh sakit kepala dan suaranya hilang, kata Mangatur Naibaho, Jumat, 13 Maret 2026. Maria Agustina Naibaho merupakan anak ketiga dari 3 bersaudara. Ia berkuliah di Universitas Negeri Medan, Unimed, dan tinggal di indekos. Ayah almarhum, Mangatur Naibaho mengaku syok mendengar kabar kematian putrinya. Dirinya mendapat informasi anaknya meninggal dunia ketika di dalam bus dari Pekanbaru hendak pulang, Kamis, 12 Maret 2026. Malam, sekira pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tiba-tiba, handphonenya berdering mendapat telepon dari rekannya. Disinilah ia mendapat informasi kalau Maria Agustina sudah meninggal dunia, di dalam kamar indekosnya. Saya tahunya tadi malam, ketika dalam perjalanan di Pekanbaru sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat sahabat menghubungi saya, kata Mangatur Naibaho, Jumat, 13 Maret 2025, di RS Bayangkara TK 2 Medan. Keluarga gak hubungi saya karena saya dalam perjalanan, sambungnya. Sebelumnya, penghuni indekos dan warga sekitar Jalan Rela, Kecamatan Medan Perjuangan pada Kamis, 12 Maret 2026, malam akhirnya mendadak heboh. Salah satu penghuni indekos ditemukan meninggal dunia, dan mulai mengeluarkan bau tak sedap. Penemuan mayat pertama kali diketahui oleh pacar korban, Sanggam Elrau Marbun yang mendatangi kos korban di Jalan Rela, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena tidak adanya sahutan dari dalam kamar dan pintu dalam keadaan terkunci, Sanggam kemudian menyuruh kedua temannya untuk mendobrak pintu kamar korban. Saat pintu terbuka,
Sanggam menemukan korban sudah meninggal dunia dan tercium bau busuk dari kamar korban. Kemudian Sanggam dan temannya kemudian memanggil ibu kos dan melaporkan kepada pihak kelurahan dan Polsek Medan Tembung. Menurut Kompol Rasmaju Tarigan, di jenazah korban tidak ada ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Jadi korban itu masih ngomong sama mamanya dibilang demam, katanya. Kejanggalan kematian Maria BR Naibaho, HP rusak dan darah di kemaluan. Kematian mahasiswi Universitas Negeri Medan, Unimed, bernama Maria Agustina Naibaho, 23, masih menyisakan misteri. Belum diketahui pasti apakah ia tewas akibat sakit atau akibat kekerasan. Menurut salah satu anggota keluarganya yang enggan disebut namanya, ketika ditemui di RS Bayangkara TK2 Medan, pada tubuh Maria terdapat luka memar. Beberapa di antaranya di bawah ketiak kiri, lutut hingga bagian organ vitalnya berdarah. Kemudian, yang membuat semakin janggal ialah, handphone Maria disebut rusak terbelah di dalam kamar kos. Hal ini diungkapkan berdasarkan keterangan abang kandung Maria yang juga sebagai pelapor ke polisi. Memar di bawah ketiak, memar lutut dan kelamin berdarah. Bercak darah di kamar mandi, dan handphone terbelah, kata ungkap salah satu keluarga yang enggan disebutkan namanya, Jumat, 13 Maret 2026. Mangatur Naibaho, ayah Maria, yang juga anggota DPRD Tebing Tinggi mengatakan pihaknya telah membuat laporan resmi ke polisi. Laporan dilayangkan untuk mengungkap penyebab pasti kematian putrinya. Itu yang belum tahu saya. Lagi kita buat laporan polisi. Namanya meninggal di tempat kos, sedikit banyaknya, curiga, pengen tahu penyebabnya, kata Mangatur Naibaho. Diketahui, mahasiswi Universitas Negeri Medan, Unimed, bernama Maria Agustina Naibaho, 23. Ditemukan tewas di dalam kamar kosnya, di Jalan Rela, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Kamis, 12 Maret 2025, kemarin malam. Ayah almarhum, Mangatur Naibaho, yang juga anggota DPRD Tebing Tinggi mengatakan, 2 hari sebelum ditemukan tewas, anaknya sempat berkirim pesan ke ibunya. Dalam pesannya, ia mengatakan sedang sakit kepala hingga suaranya menghilang. Namun demikian, Mangatur tidak menjelaskan secara rinci pesan singkat itu dikirim Maria karena tak mengangkat telepon ibunya atau memang menyampaikan dirinya sedang sakit. Sebab menurutnya, anak perempuan terakhirnya itu tidak memiliki riwayat sakit. Belakangan tidak ada yang ganjil maupun mencurigakan. Tetapi, kata mamaknya hari Selasa, melalui WhatsApp dia ngeluh sakit kepala dan suaranya hilang, kata Mangatur Naibaho, Jumat, 13 Maret 2026. Maria Agustina Naibaho merupakan anak ketiga dari 3 bersaudara. Ia berkuliah di Universitas Negeri Medan, Unimed, dan tinggal di indekos. Ayah almarhum, Mangatur Naibaho mengaku syok mendengar kabar kematian putrinya. Dirinya mendapat informasi anaknya meninggal dunia ketika di dalam bus dari Pekanbaru hendak pulang. Kamis, 12 Maret 2026, malam, sekira pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tiba-tiba, handphonenya berdering mendapat telepon dari rekannya. Disinilah ia mendapat informasi kalau Maria Agustina sudah meninggal dunia, di dalam kamar indekosnya. Saya tahunya tadi malam, ketika dalam perjalanan di Pekanbaru sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat sahabat menghubungi saya, kata Mangatur Naibaho, Jumat, 13 Maret 2025. Di RS Bayangkara TK2 Medan. Keluarga gak hubungi saya karena saya dalam perjalanan, sambungnya. Sebelumnya, penghuni indekos dan warga sekitar Jalan Rela, Kecamatan Medan Perjuangan pada Kamis, 12 Maret 2026, malam akhirnya mendadak heboh. Salah satu penghuni indekos ditemukan meninggal dunia, dan mulai mengeluarkan bau tak sedap. Penemuan mayat pertama kali diketahui oleh pacar korban, Sanggam El Raumarbun yang mendatangi kos korban di Jalan Rela, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena tidak adanya sahutan dari dalam kamar dan pintu dalam keadaan terkunci, Sanggam kemudian menyuruh kedua temannya untuk mendobrak pintu kamar korban. Saat pintu terbuka, Sanggam menemukan korban sudah meninggal dunia dan tercium bau busuk dari kamar korban. Kemudian Sanggam dan temannya kemudian memanggil ibu kos dan melaporkan kepada pihak kelurahan dan Polsek Medan Tembung.
Menurut Kompol Ras Maju Tarigan, di jenazah korban tidak ada ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Jadi korban itu masih ngomong sama mamanya dibilang demam, katanya. Maria Naibaho diprediksi telah meninggal lebih dari 2 hari, rencananya wisuda tahun ini. Maria Agustina BR Naibaho, seorang mahasiswi Universitas Negeri Medan, Unimed, ditemukan meninggal dunia di dalam kamar indekosnya di Jalan Rela, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Kamis, 12 Maret 2026, malam. Maria diduga sudah meninggal dunia selama lebih dari 2 hari, di mana terlihat dari kondisi tubuhnya yang sudah membengkak. Selain itu, Maria diketahui terakhir kali berkomunikasi dengan keluarga pada Selasa, 10 Maret 2026, malam. Di mana, saat itu dirinya sempat menelpon orang tuanya karena mengaku sedang sakit demam. Malam Selasa itulah dia katanya nelpon mamaknya, katanya demam. Terus disuruh minum obat sama orang tuanya, ujar pemilik indekos BR Simangunsong, saat ditemui di TKP, Jumat, 13 Maret 2026. Diketahui, Maria yang sudah 4 tahun tinggal di indekos tersebut kini menempuh pendidikan di semester ke-8. Dari keterangan BR Simangunsong, Maria saat ini sedang dalam proses mengerjakan tugas akhir, skripsi. Berdasarkan informasi yang didapat, Maria direncanakan akan menyelesaikan pendidikannya dan menjadi sarjana pada tahun ini. Nahas, tepat hampir menyelesaikan pendidikan di Unimed, Maria ditemukan meninggal secara tragis di indekosnya. Beberapa kali jumpa, dia bawa berkas kayak skripsi gitu. Sempat juga saya tanya kapan siap, lulus, terus dibilangnya tahun inilah Bou, panggilan suku Batak. Katanya. Selama korban tinggal di sana, dirinya mengaku jika mengenal sosok Maria seperti mahasiswa lainnya. Ia mengaku, komunikasi ia dengan salah satu anak kosnya itu juga hanya sekedar saat berpapasan saja. Tidak ada tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Pada Jumat, 13 Maret 2025, Kapolsek Medan Tembung, Kompol Ras Maju Tarigan mengatakan, di jenazah korban tidak ada ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Meski demikian, pihaknya masih menunggu hasil autopsi. Hari ini di autopsi jenazahnya, kita belum tahu, perkiraan kami korban ada riwayat sakit, pukul 10 WIB akan dilakukan autopsi, ucap Kompol Ras Maju Tarigan saat dikonfirmasi Tribun Medan via WhatsApp, Jumat, 13 Maret 2026. Diketahui pada Selasa, 10 Maret 2026, korban terakhir kali berkomunikasi dengan orang tuanya yang berada di kampung dan mengatakan ia sedang sakit. Jadi korban itu masih ngomong sama mamanya dibilang demam, ungkapnya. Lebih lanjut, Kompol Ras Maju Tarigan menjelaskan mengenai kondisi fisik korban di bagian perut membesar dan kepala serta kedua tangan mulai membiru bahwa jenazah korban hampir kurang lebih 4 hari di dalam kamar. Korban terakhir kali mengabarkan sedang demam dan selanjutnya tidak ada lagi kabar dan akhirnya ditemukan meninggal dunia, pungkasnya. Sebelum ditemukan meninggal di kamar kos, Maria Naibaho sempat mengaku sakit ke ibunya. Mahasiswi Universitas Negeri Medan, Unimed, bernama Maria Agustina Naibaho, 23, ditemukan tewas di dalam kamar kosnya, di Jalan Rela, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Kamis, 12 Maret 2025, kemarin malam. Ayah almarhum, Mangatur Naibaho, yang juga anggota DPRD Tebing Tinggi mengatakan, 2 hari sebelum ditemukan tewas, anaknya sempat berkirim pesan ke ibunya. Dalam pesannya, ia mengatakan sedang sakit kepala hingga suaranya menghilang. Namun demikian, Mangatur tidak menjelaskan secara rinci pesan singkat itu dikirim Maria karena tak mengangkat telepon ibunya, atau memang menyampaikan dirinya sedang sakit. Sebab menurutnya, anak perempuan terakhirnya itu tidak memiliki riwayat sakit. Belakangan tidak ada yang ganjil maupun mencurigakan. Tetapi, kata mamaknya hari Selasa, melalui WhatsApp dia ngeluh sakit kepala dan suaranya hilang, kata Mangatur Naibaho, Jumat, 13 Maret 2026.
Maria Agustina Naibaho merupakan anak ketiga dari 3 bersaudara. Ia berkuliah di Universitas Negeri Medan, Unimed, dan tinggal di indekos. Ayah almarhum, Mangatur Naibaho mengaku syok mendengar kabar kematian putrinya. Dirinya mendapat informasi anaknya meninggal dunia ketika di dalam bus dari Pekanbaru hendak pulang, Kamis, 12 Maret 2026. Malam, sekira pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tiba-tiba, handphonenya berdering mendapat telepon dari rekannya. Disinilah ia mendapat informasi kalau Maria Agustina sudah meninggal dunia, di dalam kamar indekosnya. Saya tahunya tadi malam, ketika dalam perjalanan di Pekanbaru sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat sahabat menghubungi saya, kata Mangatur Naibaho, Jumat, 13 Maret 2025, di RS Bayangkara TK 2 Medan. Keluarga gak hubungi saya karena saya dalam perjalanan, sambungnya. Sebelumnya, penghuni indekos dan warga sekitar Jalan Rela, Kecamatan Medan Perjuangan pada Kamis, 12 Maret 2026, malam akhirnya mendadak heboh. Salah satu penghuni indekos ditemukan meninggal dunia, dan mulai mengeluarkan bau tak sedap. Penemuan mayat pertama kali diketahui oleh pacar korban, Sanggam El Raumarbun yang mendatangi kos korban di Jalan Rela, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena tidak adanya sahutan dari dalam kamar dan pintu dalam keadaan terkunci, Sanggam kemudian menyuruh kedua temannya untuk mendobrak pintu kamar korban. Saat pintu terbuka, Sanggam menemukan korban sudah meninggal dunia dan tercium bau busuk dari kamar korban. Kemudian Sanggam dan temannya kemudian memanggil ibu kos dan melaporkan kepada pihak kelurahan dan Polsek Medan Tembung. Menurut Kompol Rasmaju Tarigan, di jenazah korban tidak ada ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Jadi korban itu masih ngomong sama mamanya dibilang demam, katanya. Kejanggalan kematian Maria B.R. Naibaho, HP rusak dan darah di kemaluan. Kematian mahasiswi Universitas Negeri Medan, Unimed, bernama Maria Agustina Naibaho, 23, masih menyisakan misteri. Belum diketahui pasti apakah ia tewas akibat sakit, atau akibat kekerasan. Menurut salah satu anggota keluarganya yang enggan disebut namanya, ketika ditemui di RS Bayangkara TK 2 Medan, pada tubuh Maria terdapat luka memar. Beberapa di antaranya di bawah ketiak kiri, lutut hingga bagian organ vitalnya berdarah. Kemudian, yang membuat semakin janggal ialah, handphone Maria disebut rusak terbelah di dalam kamar kos. Hal ini diungkapkan berdasarkan keterangan abang kandung Maria yang juga sebagai pelapor ke polisi. Memar di bawah ketiak, memar lutut dan kelamin berdarah. Bercak darah di kamar mandi, dan handphone terbelah, kata ungkap salah satu keluarga yang enggan disebutkan namanya, Jumat, 13 Maret 2026. Mangatur Naibaho, ayah Maria, yang juga anggota DPRD Tebing Tinggi mengatakan pihaknya telah membuat laporan resmi ke polisi. Laporan dilayangkan untuk mengungkap penyebab pasti kematian putrinya. Itu yang belum tahu saya. Lagi kita buat laporan polisi. Namanya meninggal di tempat kos, sedikit banyaknya, curiga, pengen tahu penyebabnya, kata Mangatur Naibaho. Diketahui, mahasiswi Universitas Negeri Medan, Unimed, bernama Maria Agustina Naibaho, 23. Ditemukan tewas di dalam kamar kosnya, di Jalan Rela, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Kamis, 12 Maret 2025, kemarin malam. Ayah almarhum, Mangatur Naibaho, yang juga anggota DPRD Tebing Tinggi mengatakan, 2 hari sebelum ditemukan tewas, anaknya sempat berkirim pesan ke ibunya. Dalam pesannya, ia mengatakan sedang sakit kepala hingga suaranya menghilang. Namun demikian, Mangatur tidak menjelaskan secara rinci pesan singkat itu dikirim Maria karena tak mengangkat telepon ibunya atau memang menyampaikan dirinya sedang sakit. Sebab menurutnya, anak perempuan terakhirnya itu tidak memiliki riwayat sakit. Belakangan tidak ada yang ganjil maupun mencurigakan. Tetapi, kata mamaknya hari Selasa, melalui WhatsApp dia ngeluh sakit kepala dan suaranya hilang, kata Mangatur Naibaho, Jumat, 13 Maret 2026. Maria Agustina Naibaho merupakan anak ketiga dari 3 bersaudara. Ia berkuliah di Universitas Negeri Medan, Unimed, dan tinggal di indekos. Ayah almarhum,
Mangatur Naibaho mengaku syok mendengar kabar kematian putrinya. Dirinya mendapat informasi anaknya meninggal dunia ketika di dalam bus dari Pekanbaru hendak pulang. Kamis, 12 Maret 2026, malam, sekira pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tiba-tiba, handphonenya berdering mendapat telepon dari rekannya. Disinilah ia mendapat informasi kalau Maria Agustina sudah meninggal dunia, di dalam kamar indekosnya. Saya tahunya tadi malam, ketika dalam perjalanan di Pekanbaru sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat sahabat menghubungi saya, kata Mangatur Naibaho, Jumat, 13 Maret 2025. Di RS Bayangkara TK2 Medan. Keluarga gak hubungi saya karena saya dalam perjalanan, sambungnya. Sebelumnya, penghuni indekos dan warga sekitar Jalan Rela, Kecamatan Medan Perjuangan pada Kamis, 12 Maret 2026, malam akhirnya mendadak heboh. Salah satu penghuni indekos ditemukan meninggal dunia, dan mulai mengeluarkan bau tak sedap. Penemuan mayat pertama kali diketahui oleh pacar korban, Sanggam El Raumarbun yang mendatangi kos korban di Jalan Rela, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena tidak adanya sahutan dari dalam kamar dan pintu dalam keadaan terkunci, Sanggam kemudian menyuruh kedua temannya untuk mendobrak pintu kamar korban. Saat pintu terbuka, Sanggam menemukan korban sudah meninggal dunia dan tercium bau busuk dari kamar korban. Kemudian Sanggam dan temannya kemudian memanggil ibu kos dan melaporkan kepada pihak kelurahan dan Polsek Medan Tembung. Menurut Kompol Rasmaju Tarigan, di jenazah korban tidak ada ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Jadi korban itu masih ngomong sama mamanya dibilang demam, katanya. Maria Naibaho diprediksi telah meninggal lebih dari 2 hari, rencananya wisuda tahun ini. Maria Agustina BR Naibaho, seorang mahasiswi Universitas Negeri Medan, Unimed, ditemukan meninggal dunia di dalam kamar indekosnya di Jalan Rela, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Kamis, 12 Maret 2026, malam. Maria diduga sudah meninggal dunia selama lebih dari 2 hari, di mana terlihat dari kondisi tubuhnya yang sudah membengkak. Selain itu, Maria diketahui terakhir kali berkomunikasi dengan keluarga pada Selasa, 10 Maret 2026, malam. Di mana, saat itu dirinya sempat menelpon orang tuanya karena mengaku sedang sakit demam. Malam Selasa itulah dia katanya nelpon mamaknya, katanya demam. Terus disuruh minum obat sama orang tuanya, ujar pemilik indekos BR Simangunsong, saat ditemui di TKP, Jumat, 13 Maret 2026. Diketahui, Maria yang sudah 4 tahun tinggal di indekos tersebut kini menempuh pendidikan di semester ke-8. Dari keterangan BR Simangunsong, Maria saat ini sedang dalam proses mengerjakan tugas akhir, skripsi. Berdasarkan informasi yang didapat, Maria direncanakan akan menyelesaikan pendidikannya dan menjadi sarjana pada tahun ini. Nahas, tepat hampir menyelesaikan pendidikan di Unimed, Maria ditemukan meninggal secara tragis di indekosnya. Beberapa kali jumpa, dia bawa berkas kayak skripsi gitu. Sempat juga saya tanya kapan siap, lulus, terus dibilangnya tahun inilah Bou, panggilan suku Batak. Katanya. Selama korban tinggal di sana, dirinya mengaku jika mengenal sosok Maria seperti mahasiswa lainnya. Ia mengaku, komunikasi ia dengan salah satu anak kosnya itu juga hanya sekedar saat berpapasan saja. Tidak ada tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Pada Jumat, 13 Maret 2025, Kapolsek Medan Tembung, Kompol Rasmaju Tarigan mengatakan, di jenazah korban tidak ada ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Meski demikian, pihaknya masih menunggu hasil autopsi. Hari ini di autopsi jenazahnya, kita belum tahu, perkiraan kami korban ada riwayat sakit, pukul 10 WIB akan dilakukan autopsi, ucap Kompol Rasmaju Tarigan saat dikonfirmasi Tribun Medan via WhatsApp, Jumat, 13 Maret 2026. Diketahui pada Selasa, 10 Maret 2026, korban terakhir kali berkomunikasi dengan orang tuanya yang berada di kampung dan mengatakan ia sedang sakit. Jadi korban itu masih ngomong sama mamanya dibilang demam, ungkapnya. Lebih lanjut, Kompol Rasmaju Tarigan menjelaskan mengenai kondisi fisik korban di bagian perut membesar dan kepala serta kedua tangan mulai membiru bahwa jenazah korban hampir kurang lebih 4 hari di dalam kamar.
Korban terakhir kali mengabarkan sedang demam dan selanjutnya tidak ada lagi kabar dan akhirnya ditemukan meninggal dunia, pungkasnya. Sebelum ditemukan meninggal di kamar kos, Maria Naibaho sempat mengaku sakit ke ibunya. Mahasiswi Universitas Negeri Medan, Unimed, bernama Maria Agustina Naibaho, 23, ditemukan tewas di dalam kamar kosnya, di Jalan Rela, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Kamis, 12 Maret 2025, kemarin malam. Ayah almarhum, Mangatur Naibaho, yang juga anggota DPRD Tebing Tinggi mengatakan, 2 hari sebelum ditemukan tewas, anaknya sempat berkirim pesan ke ibunya. Dalam pesannya, ia mengatakan sedang sakit kepala hingga suaranya menghilang. Namun demikian, Mangatur tidak menjelaskan secara rinci pesan singkat itu dikirim Maria karena tak mengangkat telepon ibunya, atau memang menyampaikan dirinya sedang sakit. Sebab menurutnya, anak perempuan terakhirnya itu tidak memiliki riwayat sakit. Belakangan tidak ada yang ganjil maupun mencurigakan. Tetapi, kata mamaknya hari Selasa, melalui WhatsApp dia ngeluh sakit kepala dan suaranya hilang, kata Mangatur Naibaho, Jumat, 13 Maret 2026. Maria Agustina Naibaho merupakan anak ketiga dari 3 bersaudara. Ia berkuliah di Universitas Negeri Medan, Unimed, dan tinggal di indekos. Ayah almarhum, Mangatur Naibaho mengaku syok mendengar kabar kematian putrinya. Dirinya mendapat informasi anaknya meninggal dunia ketika di dalam bus dari Pekanbaru hendak pulang, Kamis, 12 Maret 2026. Malam, sekira pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tiba-tiba, handphonenya berdering mendapat telepon dari rekannya. Disinilah ia mendapat informasi kalau Maria Agustina sudah meninggal dunia, di dalam kamar indekosnya. Saya tahunya tadi malam, ketika dalam perjalanan di Pekanbaru sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat sahabat menghubungi saya, kata Mangatur Naibaho, Jumat, 13 Maret 2025, di RS Bayangkara TK2 Medan. Keluarga gak hubungi saya karena saya dalam perjalanan, sambungnya. Sebelumnya, penghuni indekos dan warga sekitar Jalan Rela, Kecamatan Medan Perjuangan pada Kamis, 12 Maret 2026, malam akhirnya mendadak heboh. Salah satu penghuni indekos ditemukan meninggal dunia, dan mulai mengeluarkan bau tak sedap. Penemuan mayat pertama kali diketahui oleh pacar korban, Sanggam Elraw Marbun yang mendatangi kos korban di Jalan Rela, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena tidak adanya sahutan dari dalam kamar dan pintu dalam keadaan terkunci, Sanggam kemudian menyuruh kedua temannya untuk mendobrak pintu kamar korban. Saat pintu terbuka, Sanggam menemukan korban sudah meninggal dunia dan tercium bau busuk dari kamar korban. Kemudian Sanggam dan temannya kemudian memanggil ibu kos dan melaporkan kepada pihak kelurahan dan Polsek Medan Tembung. Menurut Kompol Rasmaju Tarigan, di jenazah korban tidak ada ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Jadi korban itu masih ngomong sama mamanya dibilang demam, katanya. Kejanggalan kematian Maria B.R. Naibaho, HP rusak dan darah di kemaluan. Kematian mahasiswi Universitas Negeri Medan, Unimed, bernama Maria Agustina Naibaho, 23, masih menyisakan misteri. Belum diketahui pasti apakah ia tewas akibat sakit, atau akibat kekerasan. Menurut salah satu anggota keluarganya yang enggan disebut namanya, ketika ditemui di RS Bayangkara TK2 Medan, pada tubuh Maria terdapat luka memar. Beberapa di antaranya di bawah ketiak kiri, lutut hingga bagian organ vitalnya berdarah. Kemudian, yang membuat semakin janggal ialah, handphone Maria disebut rusak terbelah di dalam kamar kos. Hal ini diungkapkan berdasarkan keterangan abang kandung Maria yang juga sebagai pelapor ke polisi. Memar di bawah ketiak, memar lutut dan kelamin berdarah. Bercak darah di kamar mandi, dan handphone terbelah, kata ungkap salah satu keluarga yang enggan disebutkan namanya, Jumat, 13 Maret 2026. Mangatur Naibaho, ayah Maria,
yang juga anggota DPRD Tebing Tinggi mengatakan pihaknya telah membuat laporan resmi ke polisi. Laporan dilayangkan untuk mengungkap penyebab pasti kematian putrinya. Itu yang belum tahu saya. Lagi kita buat laporan polisi. Namanya meninggal di tempat kos, sedikit banyaknya, curiga, pengen tahu penyebabnya, kata Mangatur Naibaho. Diketahui, mahasiswi Universitas Negeri Medan, Unimed, bernama Maria Agustina Naibaho, 23. Ditemukan tewas di dalam kamar kosnya, di Jalan Rela, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Kamis, 12 Maret 2025, kemarin malam. Ayah almarhum, Mangatur Naibaho, yang juga anggota DPRD Tebing Tinggi mengatakan, 2 hari sebelum ditemukan tewas, anaknya sempat berkirim pesan ke ibunya. Dalam pesannya, ia mengatakan sedang sakit kepala hingga suaranya menghilang. Namun demikian, Mangatur tidak menjelaskan secara rinci pesan singkat itu dikirim Maria karena tak mengangkat telepon ibunya atau memang menyampaikan dirinya sedang sakit. Sebab menurutnya, anak perempuan terakhirnya itu tidak memiliki riwayat sakit. Belakangan tidak ada yang ganjil maupun mencurigakan. Tetapi, kata mamaknya hari Selasa, melalui WhatsApp dia ngeluh sakit kepala dan suaranya hilang, kata Mangatur Naibaho, Jumat, 13 Maret 2026. Maria Agustina Naibaho merupakan anak ketiga dari 3 bersaudara. Ia berkuliah di Universitas Negeri Medan, Unimed, dan tinggal di indekos. Ayah almarhum, Mangatur Naibaho mengaku syok mendengar kabar kematian putrinya. Dirinya mendapat informasi anaknya meninggal dunia ketika di dalam bus dari Pekanbaru hendak pulang. Kamis, 12 Maret 2026, malam, sekira pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tiba-tiba, handphonenya berdering mendapat telepon dari rekannya. Disinilah ia mendapat informasi kalau Maria Agustina sudah meninggal dunia, di dalam kamar indekosnya. Saya tahunya tadi malam, ketika dalam perjalanan di Pekanbaru sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat sahabat menghubungi saya, kata Mangatur Naibaho, Jumat, 13 Maret 2025. Di RS Bayangkara TK 2 Medan. Keluarga gak hubungi saya karena saya dalam perjalanan, sambungnya. Sebelumnya, penghuni indekos dan warga sekitar Jalan Rela, Kecamatan Medan Perjuangan pada Kamis, 12 Maret 2026, malam akhirnya mendadak heboh. Salah satu penghuni indekos ditemukan meninggal dunia, dan mulai mengeluarkan bau tak sedap. Penemuan mayat pertama kali diketahui oleh pacar korban, Sanggam Elrau Marbun yang mendatangi kos korban di Jalan Rela, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena tidak adanya sahutan dari dalam kamar dan pintu dalam keadaan terkunci, Sanggam kemudian menyuruh kedua temannya untuk mendobrak pintu kamar korban. Saat pintu terbuka, Sanggam menemukan korban sudah meninggal dunia dan tercium bau busuk dari kamar korban. Kemudian Sanggam dan temannya kemudian memanggil ibu kos dan melaporkan kepada pihak kelurahan dan Polsek Medan Tembung. Menurut Kompol Rasmaju Tarigan, di jenazah korban tidak ada ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Jadi korban itu masih ngomong sama mamanya dibilang demam, katanya. Maria Naibaho diprediksi telah meninggal lebih dari 2 hari, rencananya wisuda tahun ini. Maria Agustina BR Naibaho, seorang mahasiswi Universitas Negeri Medan, Unimed, ditemukan meninggal dunia di dalam kamar indekosnya di Jalan Rela, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Kamis, 12 Maret 2026, malam. Maria diduga sudah meninggal dunia selama lebih dari 2 hari, di mana terlihat dari kondisi tubuhnya yang sudah membengkak. Selain itu, Maria diketahui terakhir kali berkomunikasi dengan keluarga pada Selasa, 10 Maret 2026, malam. Di mana, saat itu dirinya sempat menelpon orang tuanya karena mengaku sedang sakit demam. Malam Selasa itulah dia katanya nelpon mamaknya, katanya demam. Terus disuruh minum obat sama orang tuanya, ujar pemilik indekos BR Simangunsong, saat ditemui di TKP, Jumat, 13 Maret 2026. Diketahui, Maria yang sudah 4 tahun tinggal di indekos tersebut kini menempuh pendidikan di semester ke-8. Dari keterangan BR Simangunsong, Maria saat ini sedang dalam proses mengerjakan tugas akhir, skripsi. Berdasarkan informasi yang didapat, Maria direncanakan akan menyelesaikan pendidikannya dan menjadi sarjana pada tahun ini.
Nahas, tepat hampir menyelesaikan pendidikan di Unimed Maria ditemukan meninggal secara tragis di indekosnya. Beberapa kali jumpa, dia bawa berkas kayak skripsi gitu. Sempat juga saya tanya kapan siap, lulus, terus dibilangnya tahun inilah Bou, panggilan suku Batak. Katanya, selama korban tinggal di sana, dirinya mengaku jika mengenal sosok Maria seperti mahasiswa lainnya. Ia mengaku, komunikasi ia dengan salah satu anak kosnya itu juga hanya sekedar saat berpapasan saja. Tidak ada tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Pada Jumat, 13 Maret 2025, Kapolsek Medan Tembung, Kompol Rasmaju Tarigan mengatakan, di jenazah korban tidak ada ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Meski demikian, pihaknya masih menunggu hasil autopsi. Hari ini di autopsi jenazahnya, kita belum tahu, perkiraan kami korban ada riwayat sakit. Pukul 10 WIB akan dilakukan autopsi, ucap Kompol Rasmaju Tarigan saat dikonfirmasi Tribun Medan via WhatsApp, Jumat, 13 Maret 2026. Diketahui pada Selasa, 10 Maret 2026, korban terakhir kali berkomunikasi dengan orang tuanya yang berada di kampung dan mengatakan ia sedang sakit. Jadi korban itu masih ngomong sama mamanya dibilang demam, ungkapnya. Lebih lanjut, Kompol Rasmaju Tarigan menjelaskan mengenai kondisi fisik korban di bagian perut membesar dan kepala serta kedua tangan mulai membiru bahwa jenazah korban hampir kurang lebih 4 hari di dalam kamar. Korban terakhir kali mengabarkan sedang demam dan selanjutnya tidak ada lagi kabar dan akhirnya ditemukan meninggal dunia, pungkasnya. Sebelum ditemukan meninggal di kamar kos, Maria Naibaho sempat mengaku sakit ke ibunya. Mahasiswi Universitas Negeri Medan, Unimed, bernama Maria Agustina Naibaho, 23, ditemukan tewas di dalam kamar kosnya, di Jalan Rela, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Kamis, 12 Maret 2025, kemarin malam. Ayah almarhum, Mangatur Naibaho, yang juga anggota DPRD Tebing Tinggi mengatakan, 2 hari sebelum ditemukan tewas, anaknya sempat berkirim pesan ke ibunya. Dalam pesannya, ia mengatakan sedang sakit kepala hingga suaranya menghilang. Namun demikian, Mangatur tidak menjelaskan secara rinci pesan singkat itu dikirim Maria karena tak mengangkat telepon ibunya, atau memang menyampaikan dirinya sedang sakit. Sebab menurutnya, anak perempuan terakhirnya itu tidak memiliki riwayat sakit. Belakangan tidak ada yang ganjil maupun mencurigakan. Tetapi, kata mamaknya hari Selasa, melalui WhatsApp dia ngeluh sakit kepala dan suaranya hilang, kata Mangatur Naibaho, Jumat, 13 Maret 2026. Maria Agustina Naibaho merupakan anak ketiga dari 3 bersaudara. Ia berkuliah di Universitas Negeri Medan, Unimed, dan tinggal di indekos. Ayah almarhum, Mangatur Naibaho mengaku syok mendengar kabar kematian putrinya. Dirinya mendapat informasi anaknya meninggal dunia ketika di dalam bus dari Pekanbaru hendak pulang, Kamis, 12 Maret 2026. Malam, sekira pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tiba-tiba, handphonenya berdering mendapat telepon dari rekannya. Disinilah ia mendapat informasi kalau Maria Agustina sudah meninggal dunia, di dalam kamar indekosnya. Saya tahunya tadi malam, ketika dalam perjalanan di Pekanbaru sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat sahabat menghubungi saya, kata Mangatur Naibaho, Jumat, 13 Maret 2025, di RS Bayangkara TK 2 Medan. Keluarga gak hubungi saya karena saya dalam perjalanan, sambungnya. Sebelumnya, penghuni indekos dan warga sekitar Jalan Rela, Kecamatan Medan Perjuangan pada Kamis, 12 Maret 2026, malam akhirnya mendadak heboh. Salah satu penghuni indekos ditemukan meninggal dunia, dan mulai mengeluarkan bau tak sedap. Penemuan mayat pertama kali diketahui oleh pacar korban, Sanggam Elrau Marbun yang mendatangi kos korban di Jalan Rela, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena tidak adanya sahutan dari dalam kamar dan pintu dalam keadaan terkunci, Sanggam kemudian menyuruh kedua temannya untuk mendobrak pintu kamar korban. Saat pintu terbuka, Sanggam menemukan korban sudah meninggal dunia dan tercium bau busuk dari kamar korban. Kemudian Sanggam dan temannya kemudian memanggil ibu kos dan melaporkan kepada pihak kelurahan dan Polsek Medan Tembung. Menurut Kompol Rasmaju Tarigan, di jenazah korban tidak ada ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.
Jadi korban itu masih ngomong sama mamanya dibilang demam, katanya. Kejanggalan kematian Maria BR Naibaho, HP rusak dan darah di kemaluan. Kematian mahasiswi Universitas Negeri Medan, Unimed, bernama Maria Agustina Naibaho, 23, masih menyisakan misteri. Belum diketahui pasti apakah ia tewas akibat sakit atau akibat kekerasan. Menurut salah satu anggota keluarganya yang enggan disebut namanya, ketika ditemui di RS Bayangkara TK2 Medan, pada tubuh Maria terdapat luka memar. Beberapa di antaranya di bawah ketiak kiri, lutut hingga bagian organ vitalnya berdarah. Kemudian, yang membuat semakin janggal ialah, handphone Maria disebut rusak terbelah di dalam kamar kos. Hal ini diungkapkan berdasarkan keterangan abang kandung Maria yang juga sebagai pelapor ke polisi. Memar di bawah ketiak, memar lutut dan kelamin berdarah. Bercak darah di kamar mandi, dan handphone terbelah, kata ungkap salah satu keluarga yang enggan disebutkan namanya, Jumat, 13 Maret 2026. Mangatur Naibaho, ayah Maria, yang juga anggota DPRD Tebing Tinggi mengatakan pihaknya telah membuat laporan resmi ke polisi. Laporan dilayangkan untuk mengungkap penyebab pasti kematian putrinya. Itu yang belum tahu saya. Lagi kita buat laporan polisi. Namanya meninggal di tempat kos, sedikit banyaknya, curiga, pengen tahu penyebabnya, kata Mangatur Naibaho. Diketahui, mahasiswi Universitas Negeri Medan, Unimed, bernama Maria Agustina Naibaho, 23. Ditemukan tewas di dalam kamar kosnya, di Jalan Rela, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Kamis, 12 Maret 2025, kemarin malam. Ayah almarhum, Mangatur Naibaho, yang juga anggota DPRD Tebing Tinggi mengatakan, 2 hari sebelum ditemukan tewas, anaknya sempat berkirim pesan ke ibunya. Dalam pesannya, ia mengatakan sedang sakit kepala hingga suaranya menghilang. Namun demikian, Mangatur tidak menjelaskan secara rinci pesan singkat itu dikirim Maria karena tak mengangkat telepon ibunya atau memang menyampaikan dirinya sedang sakit. Sebab menurutnya, anak perempuan terakhirnya itu tidak memiliki riwayat sakit. Belakangan tidak ada yang ganjil maupun mencurigakan. Tetapi, kata mamaknya hari Selasa, melalui WhatsApp dia ngeluh sakit kepala dan suaranya hilang, kata Mangatur Naibaho, Jumat, 13 Maret 2026. Maria Agustina Naibaho merupakan anak ketiga dari 3 bersaudara. Ia berkuliah di Universitas Negeri Medan, Unimed, dan tinggal di indekos. Ayah almarhum, Mangatur Naibaho mengaku syok mendengar kabar kematian putrinya. Dirinya mendapat informasi anaknya meninggal dunia ketika di dalam bus dari Pekanbaru hendak pulang. Kamis, 12 Maret 2026, malam, sekira pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tiba-tiba, handphonenya berdering mendapat telepon dari rekannya. Disinilah ia mendapat informasi kalau Maria Agustina sudah meninggal dunia, di dalam kamar indekosnya. Saya tahunya tadi malam, ketika dalam perjalanan di Pekanbaru sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat sahabat menghubungi saya, kata Mangatur Naibaho, Jumat, 13 Maret 2025. Di RS Bayangkara TK2 Medan. Keluarga gak hubungi saya karena saya dalam perjalanan, sambungnya. Sebelumnya, penghuni indekos dan warga sekitar Jalan Rela, Kecamatan Medan Perjuangan pada Kamis, 12 Maret 2026, malam akhirnya mendadak heboh. Salah satu penghuni indekos ditemukan meninggal dunia, dan mulai mengeluarkan bau tak sedap. Penemuan mayat pertama kali diketahui oleh pacar korban, Sanggam El Raumarbun yang mendatangi kos korban di Jalan Rela, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena tidak adanya sahutan dari dalam kamar dan pintu dalam keadaan terkunci, Sanggam kemudian menyuruh kedua temannya untuk mendobrak pintu kamar korban. Saat pintu terbuka, Sanggam menemukan korban sudah meninggal dunia dan tercium bau busuk dari kamar korban. Kemudian Sanggam dan temannya kemudian memanggil ibu kos dan melaporkan kepada pihak kelurahan dan Polsek Medan Tembung. Menurut Kompol Rasmaju Tarigan, di jenazah korban tidak ada ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Jadi korban itu masih ngomong sama mamanya dibilang demam, katanya.
Maria Naibaho diprediksi telah meninggal lebih dari 2 hari, rencananya wisuda tahun ini. Maria Agustina BR Naibaho, seorang mahasiswi Universitas Negeri Medan, Unimed, ditemukan meninggal dunia di dalam kamar indekosnya di Jalan Rela, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Kamis, 12 Maret 2026, malam. Maria diduga sudah meninggal dunia selama lebih dari 2 hari, di mana terlihat dari kondisi tubuhnya yang sudah membengkak. Selain itu, Maria diketahui terakhir kali berkomunikasi dengan keluarga pada Selasa, 10 Maret 2026, malam. Di mana, saat itu dirinya sempat menelpon orang tuanya karena mengaku sedang sakit demam. Malam Selasa itulah dia katanya nelpon mamaknya, katanya demam. Terus disuruh minum obat sama orang tuanya, ujar pemilik indekos BR Simangunsong, saat ditemui di TKP, Jumat, 13 Maret 2026. Diketahui, Maria yang sudah 4 tahun tinggal di indekos tersebut kini menempuh pendidikan di semester ke-8. Dari keterangan BR Simangunsong, Maria saat ini sedang dalam proses mengerjakan tugas akhir, skripsi. Berdasarkan informasi yang didapat, Maria direncanakan akan menyelesaikan pendidikannya dan menjadi sarjana pada tahun ini. Nahas, tepat hampir menyelesaikan pendidikan di Unimed, Maria ditemukan meninggal secara tragis di indekosnya. Beberapa kali jumpa, dia bawa berkas kayak skripsi gitu. Sempat juga saya tanya kapan siap, lulus, terus dibilangnya tahun inilah Bou, panggilan suku Batak. Katanya, selama korban tinggal di sana, dirinya mengaku jika mengenal sosok Maria seperti mahasiswa lainnya. Ia mengaku, komunikasi ia dengan salah satu anak kosnya itu juga hanya sekedar saat berpapasan saja. Tidak ada tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Pada Jumat, 13 Maret 2025, Kapolsek Medan Tembung, Kompol Rasmaju Tarigan mengatakan, di jenazah korban tidak ada ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Meski demikian, pihaknya masih menunggu hasil autopsi. Hari ini di autopsi jenazahnya, kita belum tahu, perkiraan kami korban ada riwayat sakit, pukul 10 WIB akan dilakukan autopsi, ucap Kompol Rasmaju Tarigan saat dikonfirmasi Tribun Medan via WhatsApp, Jumat, 13 Maret 2026. Diketahui pada Selasa, 10 Maret 2026, korban terakhir kali berkomunikasi dengan orang tuanya yang berada di kampung dan mengatakan ia sedang sakit. Jadi korban itu masih ngomong sama mamanya dibilang demam, ungkapnya. Lebih lanjut, Kompol Rasmaju Tarigan menjelaskan mengenai kondisi fisik korban di bagian perut membesar dan kepala serta kedua tangan mulai membiru bahwa jenazah korban hampir kurang lebih 4 hari di dalam kamar. Korban terakhir kali mengabarkan sedang demam dan selanjutnya tidak ada lagi kabar dan akhirnya ditemukan meninggal dunia, pungkasnya. Sebelum ditemukan meninggal di kamar kos, Maria Naibaho sempat mengaku sakit ke ibunya. Mahasiswi Universitas Negeri Medan, Unimed, bernama Maria Agustina Naibaho, 23, ditemukan tewas di dalam kamar kosnya, di Jalan Rela, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Kamis, 12 Maret 2025, kemarin malam. Ayah almarhum, Mangatur Naibaho, yang juga anggota DPRD Tebing Tinggi mengatakan, 2 hari sebelum ditemukan tewas, anaknya sempat berkirim pesan ke ibunya. Dalam pesannya, ia mengatakan sedang sakit kepala hingga suaranya menghilang. Namun demikian, Mangatur tidak menjelaskan secara rinci pesan singkat itu dikirim Maria karena tak mengangkat telepon ibunya, atau memang menyampaikan dirinya sedang sakit. Sebab menurutnya, anak perempuan terakhirnya itu tidak memiliki riwayat sakit. Belakangan tidak ada yang ganjil maupun mencurigakan. Tetapi, kata mamaknya hari Selasa, melalui WhatsApp dia ngeluh sakit kepala dan suaranya hilang, kata Mangatur Naibaho, Jumat, 13 Maret 2026. Maria Agustina Naibaho merupakan anak ketiga dari 3 bersaudara. Ia berkuliah di Universitas Negeri Medan, Unimed, dan tinggal di indekos. Ayah almarhum, Mangatur Naibaho mengaku syok mendengar kabar kematian putrinya. Dirinya mendapat informasi anaknya meninggal dunia ketika di dalam bus dari Pekanbaru hendak pulang, Kamis, 12 Maret 2026. Malam, sekira pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tiba-tiba, handphonenya berdering mendapat telepon dari rekannya.
Disinilah ia mendapat informasi kalau Maria Agustina sudah meninggal dunia, di dalam kamar indekosnya. Saya tahunya tadi malam, ketika dalam perjalanan di Pekanbaru sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat sahabat menghubungi saya, kata Mangatur Naibaho, Jumat, 13 Maret 2025, di RS Bayangkara TK 2 Medan. Keluarga gak hubungi saya karena saya dalam perjalanan, sambungnya. Sebelumnya, penghuni indekos dan warga sekitar Jalan Rela, Kecamatan Medan Perjuangan pada Kamis, 12 Maret 2026, malam akhirnya mendadak heboh. Salah satu penghuni indekos ditemukan meninggal dunia, dan mulai mengeluarkan bau tak sedap. Penemuan mayat pertama kali diketahui oleh pacar korban, Sanggam Elrau Marbun yang mendatangi kos korban di Jalan Rela, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena tidak adanya sahutan dari dalam kamar dan pintu dalam keadaan terkunci, Sanggam kemudian menyuruh kedua temannya untuk mendobrak pintu kamar korban. Saat pintu terbuka, Sanggam menemukan korban sudah meninggal dunia dan tercium bau busuk dari kamar korban. Kemudian Sanggam dan temannya kemudian memanggil ibu kos dan melaporkan kepada pihak kelurahan dan Polsek Medan Tembung. Menurut Kompol Rasmaju Tarigan, di jenazah korban tidak ada ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Jadi korban itu masih ngomong sama mamanya dibilang demam, katanya. Kejanggalan kematian Maria B.R. Naibaho, HP rusak dan darah di kemaluan. Kematian mahasiswi Universitas Negeri Medan, Unimed, bernama Maria Agustina Naibaho, 23, masih menyisakan misteri. Belum diketahui pasti apakah ia tewas akibat sakit, atau akibat kekerasan. Menurut salah satu anggota keluarganya yang enggan disebut namanya, ketika ditemui di RS Bayangkara TK 2 Medan, pada tubuh Maria terdapat luka memar. Beberapa di antaranya di bawah ketiak kiri, lutut hingga bagian organ vitalnya berdarah. Kemudian, yang membuat semakin janggal ialah, handphone Maria disebut rusak terbelah di dalam kamar kos. Hal ini diungkapkan berdasarkan keterangan abang kandung Maria yang juga sebagai pelapor ke polisi. Memar di bawah ketiak, memar lutut dan kelamin berdarah. Bercak darah di kamar mandi, dan handphone terbelah, kata ungkap salah satu keluarga yang enggan disebutkan namanya, Jumat, 13 Maret 2026. Mangatur Naibaho, ayah Maria, yang juga anggota DPRD Tebing Tinggi mengatakan pihaknya telah membuat laporan resmi ke polisi. Laporan dilayangkan untuk mengungkap penyebab pasti kematian putrinya. Itu yang belum tahu saya. Lagi kita buat laporan polisi. Namanya meninggal di tempat kos, sedikit banyaknya, curiga, pengen tahu penyebabnya, kata Mangatur Naibaho. Diketahui, mahasiswi Universitas Negeri Medan, Unimed, bernama Maria Agustina Naibaho, 23. Ditemukan tewas di dalam kamar kosnya, di Jalan Rela, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Kamis, 12 Maret 2025, kemarin malam. Ayah almarhum, Mangatur Naibaho, yang juga anggota DPRD Tebing Tinggi mengatakan, 2 hari sebelum ditemukan tewas, anaknya sempat berkirim pesan ke ibunya. Dalam pesannya, ia mengatakan sedang sakit kepala hingga suaranya menghilang. Namun demikian, Mangatur tidak menjelaskan secara rinci pesan singkat itu dikirim Maria karena tak mengangkat telepon ibunya atau memang menyampaikan dirinya sedang sakit. Sebab menurutnya, anak perempuan terakhirnya itu tidak memiliki riwayat sakit. Belakangan tidak ada yang ganjil maupun mencurigakan. Tetapi, kata mamaknya hari Selasa, melalui WhatsApp dia ngeluh sakit kepala dan suaranya hilang, kata Mangatur Naibaho, Jumat, 13 Maret 2026. Maria Agustina Naibaho merupakan anak ketiga dari 3 bersaudara. Ia berkuliah di Universitas Negeri Medan, Unimed, dan tinggal di indekos. Ayah almarhum, Mangatur Naibaho mengaku syok mendengar kabar kematian putrinya. Dirinya mendapat informasi anaknya meninggal dunia ketika di dalam bus dari Pekanbaru hendak pulang. Kamis, 12 Maret 2026, malam, sekira pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tiba-tiba, handphonenya berdering mendapat telepon dari rekannya. Disinilah ia mendapat informasi kalau Maria Agustina sudah meninggal dunia, di dalam kamar indekosnya. Saya tahunya tadi malam, ketika dalam perjalanan di Pekanbaru sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat sahabat menghubungi saya, kata Mangatur Naibaho,
Jumat, 13 Maret 2025. Di RS Bayangkara TK 2 Medan. Keluarga gak hubungi saya karena saya dalam perjalanan, sambungnya. Sebelumnya, penghuni indekos dan warga sekitar Jalan Rela, Kecamatan Medan Perjuangan pada Kamis, 12 Maret 2026, malam akhirnya mendadak heboh. Salah satu penghuni indekos ditemukan meninggal dunia, dan mulai mengeluarkan bau tak sedap. Penemuan mayat pertama kali diketahui oleh pacar korban, Sanggam El Raumarbun yang mendatangi kos korban di Jalan Rela, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena tidak adanya sahutan dari dalam kamar dan pintu dalam keadaan terkunci, Sanggam kemudian menyuruh kedua temannya untuk mendobrak pintu kamar korban. Saat pintu terbuka, Sanggam menemukan korban sudah meninggal dunia dan tercium bau busuk dari kamar korban. Kemudian Sanggam dan temannya kemudian memanggil ibu kos dan melaporkan kepada pihak kelurahan dan Polsek Medan Tembung. Menurut Kompol Rasmaju Tarigan, di jenazah korban tidak ada ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Jadi korban itu masih ngomong sama mamanya dibilang demam, katanya. Maria Naibaho diprediksi telah meninggal lebih dari 2 hari, rencananya wisuda tahun ini. Maria Agustina BR Naibaho, seorang mahasiswi Universitas Negeri Medan, Unimed, ditemukan meninggal dunia di dalam kamar indekosnya di Jalan Rela, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Kamis, 12 Maret 2026, malam. Maria diduga sudah meninggal dunia selama lebih dari 2 hari, di mana terlihat dari kondisi tubuhnya yang sudah membengkak. Selain itu, Maria diketahui terakhir kali berkomunikasi dengan keluarga pada Selasa, 10 Maret 2026, malam. Di mana, saat itu dirinya sempat menelpon orang tuanya karena mengaku sedang sakit demam. Malam Selasa itulah dia katanya nelpon mamaknya, katanya demam. Terus disuruh minum obat sama orang tuanya, ujar pemilik indekos BR Simangunsong, saat ditemui di TKP, Jumat, 13 Maret 2026. Diketahui, Maria yang sudah 4 tahun tinggal di indekos tersebut kini menempuh pendidikan di semester ke-8. Dari keterangan BR Simangunsong, Maria saat ini sedang dalam proses mengerjakan tugas akhir, skripsi. Berdasarkan informasi yang didapat, Maria direncanakan akan menyelesaikan pendidikannya dan menjadi sarjana pada tahun ini. Nahas, tepat hampir menyelesaikan pendidikan di Unimed, Maria ditemukan meninggal secara tragis di indekosnya. Beberapa kali jumpa, dia bawa berkas kayak skripsi gitu. Sempat juga saya tanya kapan siap, lulus, terus dibilangnya tahun inilah Bou, panggilan suku Batak. Katanya. Selama korban tinggal di sana, dirinya mengaku jika mengenal sosok Maria seperti mahasiswa lainnya. Ia mengaku, komunikasi ia dengan salah satu anak kosnya itu juga hanya sekedar saat berpapasan saja. Tidak ada tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Pada Jumat, 13 Maret 2025, Kapolsek Medan Tembung, Kompol Rasmaju Tarigan mengatakan, di jenazah korban tidak ada ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Meski demikian, pihaknya masih menunggu hasil autopsi. Hari ini di autopsi jenazahnya, kita belum tahu, perkiraan kami korban ada riwayat sakit, pukul 10 WIB akan dilakukan autopsi, ucap Kompol Rasmaju Tarigan saat dikonfirmasi Tribun Medan via WhatsApp, Jumat, 13 Maret 2026. Diketahui pada Selasa, 10 Maret 2026, korban terakhir kali berkomunikasi dengan orang tuanya yang berada di kampung dan mengatakan ia sedang sakit. Jadi korban itu masih ngomong sama mamanya dibilang demam, ungkapnya. Lebih lanjut, Kompol Rasmaju Tarigan menjelaskan mengenai kondisi fisik korban di bagian perut membesar dan kepala serta kedua tangan mulai membiru bahwa jenazah korban hampir kurang lebih 4 hari di dalam kamar. Korban terakhir kali mengabarkan sedang demam dan selanjutnya tidak ada lagi kabar dan akhirnya ditemukan meninggal dunia, pungkasnya. Sebelum ditemukan meninggal di kamar kos, Maria Naibaho sempat mengaku sakit ke ibunya. Mahasiswi Universitas Negeri Medan, Unimed, bernama Maria Agustina Naibaho, 23,
ditemukan tewas di dalam kamar kosnya, di Jalan Rela, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Kamis, 12 Maret 2025, kemarin malam. Ayah almarhum, Mangatur Naibaho, yang juga anggota DPRD Tebing Tinggi mengatakan, 2 hari sebelum ditemukan tewas, anaknya sempat berkirim pesan ke ibunya. Dalam pesannya, ia mengatakan sedang sakit kepala hingga suaranya menghilang. Namun demikian, Mangatur tidak menjelaskan secara rinci pesan singkat itu dikirim Maria karena tak mengangkat telepon ibunya, atau memang menyampaikan dirinya sedang sakit. Sebab menurutnya, anak perempuan terakhirnya itu tidak memiliki riwayat sakit. Belakangan tidak ada yang ganjil maupun mencurigakan. Tetapi, kata mamaknya hari Selasa, melalui WhatsApp dia ngeluh sakit kepala dan suaranya hilang, kata Mangatur Naibaho, Jumat, 13 Maret 2026. Maria Agustina Naibaho merupakan anak ketiga dari 3 bersaudara. Ia berkuliah di Universitas Negeri Medan, Unimed, dan tinggal di indekos. Ayah almarhum, Mangatur Naibaho mengaku syok mendengar kabar kematian putrinya. Dirinya mendapat informasi anaknya meninggal dunia ketika di dalam bus dari Pekanbaru hendak pulang, Kamis, 12 Maret 2026. Malam, sekira pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tiba-tiba, handphonenya berdering mendapat telepon dari rekannya. Disinilah ia mendapat informasi kalau Maria Agustina sudah meninggal dunia, di dalam kamar indekosnya. Saya tahunya tadi malam, ketika dalam perjalanan di Pekanbaru sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat sahabat menghubungi saya, kata Mangatur Naibaho, Jumat, 13 Maret 2025, di RS Bayangkara TK2 Medan. Keluarga gak hubungi saya karena saya dalam perjalanan, sambungnya. Sebelumnya, penghuni indekos dan warga sekitar Jalan Rela, Kecamatan Medan Perjuangan pada Kamis, 12 Maret 2026, malam akhirnya mendadak heboh. Salah satu penghuni indekos ditemukan meninggal dunia, dan mulai mengeluarkan bau tak sedap. Penemuan mayat pertama kali diketahui oleh pacar korban, Sanggam El Raumarbun yang mendatangi kos korban di Jalan Rela, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena tidak adanya sahutan dari dalam kamar dan pintu dalam keadaan terkunci, Sanggam kemudian menyuruh kedua temannya untuk mendobrak pintu kamar korban. Saat pintu terbuka, Sanggam menemukan korban sudah meninggal dunia dan tercium bau busuk dari kamar korban. Kemudian Sanggam dan temannya kemudian memanggil ibu kos dan melaporkan kepada pihak kelurahan dan Polsek Medan Tembung. Menurut Kompol Rasmaju Tarigan, di jenazah korban tidak ada ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Jadi korban itu masih ngomong sama mamanya dibilang demam, katanya. Kejanggalan kematian Maria B.R. Naibaho, HP rusak dan darah di kemaluan. Kematian mahasiswi Universitas Negeri Medan, Unimed, bernama Maria Agustina Naibaho, 23, masih menyisakan misteri. Belum diketahui pasti apakah ia tewas akibat sakit, atau akibat kekerasan. Menurut salah satu anggota keluarganya yang enggan disebut namanya, ketika ditemui di RS Bayangkara TK2 Medan, pada tubuh Maria terdapat luka memar. Beberapa di antaranya di bawah ketiak kiri, lutut hingga bagian organ vitalnya berdarah. Kemudian, yang membuat semakin janggal ialah, handphone Maria disebut rusak terbelah di dalam kamar kos. Hal ini diungkapkan berdasarkan keterangan abang kandung Maria yang juga sebagai pelapor ke polisi. Memar di bawah ketiak, memar lutut dan kelamin berdarah. Bercak darah di kamar mandi, dan handphone terbelah, kata ungkap salah satu keluarga yang enggan disebutkan namanya, Jumat, 13 Maret 2026. Mangatur Naibaho, ayah Maria, yang juga anggota DPRD Tebing Tinggi mengatakan pihaknya telah membuat laporan resmi ke polisi. Laporan dilayangkan untuk mengungkap penyebab pasti kematian putrinya. Itu yang belum tahu saya. Lagi kita buat laporan polisi. Namanya meninggal di tempat kos, sedikit banyaknya, curiga, pengen tahu penyebabnya, kata Mangatur Naibaho. Diketahui, mahasiswi Universitas Negeri Medan, Unimed, bernama Maria Agustina Naibaho, 23. Ditemukan tewas di dalam kamar kosnya, di Jalan Rela, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Kamis,
12 Maret 2025, kemarin malam. Ayah almarhum, Mangatur Naibaho, yang juga anggota DPRD Tebing Tinggi mengatakan, 2 hari sebelum ditemukan tewas, anaknya sempat berkirim pesan ke ibunya. Dalam pesannya, ia mengatakan sedang sakit kepala hingga suaranya menghilang. Namun demikian, Mangatur tidak menjelaskan secara rinci pesan singkat itu dikirim Maria karena tak mengangkat telepon ibunya atau memang menyampaikan dirinya sedang sakit. Sebab menurutnya, anak perempuan terakhirnya itu tidak memiliki riwayat sakit. Belakangan tidak ada yang ganjil maupun mencurigakan. Tetapi, kata mamaknya hari Selasa, melalui WhatsApp dia ngeluh sakit kepala dan suaranya hilang, kata Mangatur Naibaho, Jumat, 13 Maret 2026. Maria Agustina Naibaho merupakan anak ketiga dari 3 bersaudara. Ia berkuliah di Universitas Negeri Medan, Unimed, dan tinggal di indekos. Ayah almarhum, Mangatur Naibaho mengaku syok mendengar kabar kematian putrinya. Dirinya mendapat informasi anaknya meninggal dunia ketika di dalam bus dari Pekanbaru hendak pulang, Kamis, 12 Maret 2026, malam, sekira pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tiba-tiba, handphonenya berdering mendapat telepon dari rekannya. Disinilah ia mendapat informasi kalau Maria Agustina sudah meninggal dunia, di dalam kamar indekosnya. Saya tahunya tadi malam, ketika dalam perjalanan di Pekanbaru sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat sahabat menghubungi saya, kata Mangatur Naibaho, Jumat, 13 Maret 2025. Di RS Bayangkara TK 2 Medan. Keluarga gak hubungi saya karena saya dalam perjalanan, sambungnya. Sebelumnya, penghuni indekos dan warga sekitar Jalan Rela, Kecamatan Medan Perjuangan pada Kamis, 12 Maret 2026, malam akhirnya mendadak heboh. Salah satu penghuni indekos ditemukan meninggal dunia, dan mulai mengeluarkan bau tak sedap. Penemuan mayat pertama kali diketahui oleh pacar korban, Sanggam El Raumarbun yang mendatangi kos korban di Jalan Rela, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena tidak adanya sahutan dari dalam kamar dan pintu dalam keadaan terkunci, Sanggam kemudian menyuruh kedua temannya untuk mendobrak pintu kamar korban. Saat pintu terbuka, Sanggam menemukan korban sudah meninggal dunia dan tercium bau busuk dari kamar korban. Kemudian Sanggam dan temannya kemudian memanggil ibu kos dan melaporkan kepada pihak kelurahan dan Polsek Medan Tembung. Menurut Kompol Rasmaju Tarigan, di jenazah korban tidak ada ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Jadi korban itu masih ngomong sama mamanya dibilang demam, katanya. Maria Naibaho diprediksi telah meninggal lebih dari 2 hari, rencananya wisuda tahun ini. Maria Agustina BR Naibaho, seorang mahasiswi Universitas Negeri Medan, Unimed, ditemukan meninggal dunia di dalam kamar indekosnya di Jalan Rela, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Kamis, 12 Maret 2026, malam. Maria diduga sudah meninggal dunia selama lebih dari 2 hari, di mana terlihat dari kondisi tubuhnya yang sudah membengkak. Selain itu, Maria diketahui terakhir kali berkomunikasi dengan keluarga pada Selasa, 10 Maret 2026, malam. Di mana, saat itu dirinya sempat menelpon orang tuanya karena mengaku sedang sakit demam. Malam Selasa itulah dia katanya nelpon mamaknya, katanya demam. Terus disuruh minum obat sama orang tuanya, ujar pemilik indekos BR Simangunsong, saat ditemui di TKP, Jumat, 13 Maret 2026. Diketahui, Maria yang sudah 4 tahun tinggal di indekos tersebut kini menempuh pendidikan di semester ke-8. Dari keterangan BR Simangunsong, Maria saat ini sedang dalam proses mengerjakan tugas akhir, skripsi. Berdasarkan informasi yang didapat, Maria direncanakan akan menyelesaikan pendidikannya dan menjadi sarjana pada tahun ini. Nahas, tepat hampir menyelesaikan pendidikan di Unimed, Maria ditemukan meninggal secara tragis di indekosnya. Beberapa kali jumpa, dia bawa berkas kayak skripsi gitu. Sempat juga saya tanya kapan siap, lulus, terus dibilangnya tahun inilah Bou, panggilan suku Batak. Katanya. Selama korban tinggal di sana, dirinya mengaku jika mengenal sosok Maria seperti mahasiswa lainnya. Ia mengaku, komunikasi ia dengan salah satu anak kosnya itu juga hanya sekedar saat berpapasan saja. Tidak ada tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Pada Jumat,
13 Maret 2025, Kapolsek Medan Tembung, Kompol Rasmaju Tarigan mengatakan, di jenazah korban tidak ada ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Meski demikian, pihaknya masih menunggu hasil autopsi. Hari ini di autopsi jenazahnya, kita belum tahu, perkiraan kami korban ada riwayat sakit, pukul 10 WIB akan dilakukan autopsi, ucap Kompol Rasmaju Tarigan saat dikonfirmasi Tribun Medan via WhatsApp, Jumat, 13 Maret 2026. Diketahui pada Selasa, 10 Maret 2026, korban terakhir kali berkomunikasi dengan orang tuanya yang berada di kampung dan mengatakan ia sedang sakit. Jadi korban itu masih ngomong sama mamanya dibilang demam, ungkapnya. Lebih lanjut, Kompol Rasmaju Tarigan menjelaskan mengenai kondisi fisik korban di bagian perut membesar dan kepala serta kedua tangan mulai membiru bahwa jenazah korban hampir kurang lebih 4 hari di dalam kamar. Korban terakhir kali mengabarkan sedang demam dan selanjutnya tidak ada lagi kabar dan akhirnya ditemukan meninggal dunia, pungkasnya. Sebelum ditemukan meninggal di kamar kos, Maria Naibaho sempat mengaku sakit ke ibunya. Mahasiswi Universitas Negeri Medan, Unimed, bernama Maria Agustina Naibaho, 23, ditemukan tewas di dalam kamar kosnya, di Jalan Rela, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Kamis, 12 Maret 2025, kemarin malam. Ayah almarhum, Mangatur Naibaho, yang juga anggota DPRD Tebing Tinggi mengatakan, 2 hari sebelum ditemukan tewas, anaknya sempat berkirim pesan ke ibunya. Dalam pesannya, ia mengatakan sedang sakit kepala hingga suaranya menghilang. Namun demikian, Mangatur tidak menjelaskan secara rinci pesan singkat itu dikirim Maria karena tak mengangkat telepon ibunya, atau memang menyampaikan dirinya sedang sakit. Sebab menurutnya, anak perempuan terakhirnya itu tidak memiliki riwayat sakit. Belakangan tidak ada yang ganjil maupun mencurigakan. Tetapi, kata mamaknya hari Selasa, melalui WhatsApp dia ngeluh sakit kepala dan suaranya hilang, kata Mangatur Naibaho, Jumat, 13 Maret 2026. Maria Agustina Naibaho merupakan anak ketiga dari 3 bersaudara. Ia berkuliah di Universitas Negeri Medan, Unimed, dan tinggal di indekos. Ayah almarhum, Mangatur Naibaho mengaku syok mendengar kabar kematian putrinya. Dirinya mendapat informasi anaknya meninggal dunia ketika di dalam bus dari Pekanbaru hendak pulang, Kamis, 12 Maret 2026. Malam, sekira pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tiba-tiba, handphonenya berdering mendapat telepon dari rekannya. Disinilah ia mendapat informasi kalau Maria Agustina sudah meninggal dunia, di dalam kamar indekosnya. Saya tahunya tadi malam, ketika dalam perjalanan di Pekanbaru sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat sahabat menghubungi saya, kata Mangatur Naibaho, Jumat, 13 Maret 2025, di RS Bayangkara TK 2 Medan. Keluarga gak hubungi saya karena saya dalam perjalanan, sambungnya. Sebelumnya, penghuni indekos dan warga sekitar Jalan Rela, Kecamatan Medan Perjuangan pada Kamis, 12 Maret 2026, malam akhirnya mendadak heboh. Salah satu penghuni indekos ditemukan meninggal dunia, dan mulai mengeluarkan bau tak sedap. Penemuan mayat pertama kali diketahui oleh pacar korban, Sanggam Elrau Marbun yang mendatangi kos korban di Jalan Rela, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena tidak adanya sahutan dari dalam kamar dan pintu dalam keadaan terkunci, Sanggam kemudian menyuruh kedua temannya untuk mendobrak pintu kamar korban. Saat pintu terbuka, Sanggam menemukan korban sudah meninggal dunia dan tercium bau busuk dari kamar korban. Kemudian Sanggam dan temannya kemudian memanggil ibu kos dan melaporkan kepada pihak kelurahan dan Polsek Medan Tembung. Menurut Kompol Rasmaju Tarigan, di jenazah korban tidak ada ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Jadi korban itu masih ngomong sama mamanya dibilang demam, katanya. Kejanggalan kematian Maria BR Naibaho, HP rusak dan darah di kemaluan. Kematian mahasiswi Universitas Negeri Medan, Unimed, bernama Maria Agustina Naibaho, 23, masih menyisakan misteri.
Belum diketahui pasti apakah ia tewas akibat sakit atau akibat kekerasan. Menurut salah satu anggota keluarganya yang enggan disebut namanya, ketika ditemui di RS Bayangkara TK 2 Medan, pada tubuh Maria terdapat luka memar. Beberapa di antaranya di bawah ketiak kiri, lutut hingga bagian organ vitalnya berdarah. Kemudian, yang membuat semakin janggal ialah, handphone Maria disebut rusak terbelah di dalam kamar kos. Hal ini diungkapkan berdasarkan keterangan abang kandung Maria yang juga sebagai pelapor ke polisi. Memar di bawah ketiak, memar lutut dan kelamin berdarah. Bercak darah di kamar mandi, dan handphone terbelah, kata ungkap salah satu keluarga yang enggan disebutkan namanya, Jumat, 13 Maret 2026. Mangatur Naibaho, ayah Maria, yang juga anggota DPRD Tebing Tinggi mengatakan pihaknya telah membuat laporan resmi ke polisi. Laporan dilayangkan untuk mengungkap penyebab pasti kematian putrinya. Itu yang belum tahu saya. Lagi kita buat laporan polisi. Namanya meninggal di tempat kos, sedikit banyaknya, curiga, pengen tahu penyebabnya, kata Mangatur Naibaho. Diketahui, mahasiswi Universitas Negeri Medan, Unimed, bernama Maria Agustina Naibaho, 23. Ditemukan tewas di dalam kamar kosnya, di Jalan Rela, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Kamis, 12 Maret 2025, kemarin malam. Ayah almarhum, Mangatur Naibaho, yang juga anggota DPRD Tebing Tinggi mengatakan, 2 hari sebelum ditemukan tewas, anaknya sempat berkirim pesan ke ibunya. Dalam pesannya, ia mengatakan sedang sakit kepala hingga suaranya menghilang. Namun demikian, Mangatur tidak menjelaskan secara rinci pesan singkat itu dikirim Maria karena tak mengangkat telepon ibunya atau memang menyampaikan dirinya sedang sakit. Sebab menurutnya, anak perempuan terakhirnya itu tidak memiliki riwayat sakit. Belakangan tidak ada yang ganjil maupun mencurigakan. Tetapi, kata mamaknya hari Selasa, melalui WhatsApp dia ngeluh sakit kepala dan suaranya hilang, kata Mangatur Naibaho, Jumat, 13 Maret 2026. Maria Agustina Naibaho merupakan anak ketiga dari 3 bersaudara. Ia berkuliah di Universitas Negeri Medan, Unimed, dan tinggal di indekos. Ayah almarhum, Mangatur Naibaho mengaku syok mendengar kabar kematian putrinya. Dirinya mendapat informasi anaknya meninggal dunia ketika di dalam bus dari Pekanbaru hendak pulang. Kamis, 12 Maret 2026, malam, sekira pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tiba-tiba, handphonenya berdering mendapat telepon dari rekannya. Disinilah ia mendapat informasi kalau Maria Agustina sudah meninggal dunia, di dalam kamar indekosnya. Saya tahunya tadi malam, ketika dalam perjalanan di Pekanbaru sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat sahabat menghubungi saya, kata Mangatur Naibaho, Jumat, 13 Maret 2025. Di RS Bayangkara TK 2 Medan. Keluarga gak hubungi saya karena saya dalam perjalanan, sambungnya. Sebelumnya, penghuni indekos dan warga sekitar Jalan Rela, Kecamatan Medan Perjuangan pada Kamis, 12 Maret 2026, malam akhirnya mendadak heboh. Salah satu penghuni indekos ditemukan meninggal dunia, dan mulai mengeluarkan bau tak sedap. Penemuan mayat pertama kali diketahui oleh pacar korban, Sanggam El Raumarbun yang mendatangi kos korban di Jalan Rela, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena tidak adanya sahutan dari dalam kamar dan pintu dalam keadaan terkunci, Sanggam kemudian menyuruh kedua temannya untuk mendobrak pintu kamar korban. Saat pintu terbuka, Sanggam menemukan korban sudah meninggal dunia dan tercium bau busuk dari kamar korban. Kemudian Sanggam dan temannya kemudian memanggil ibu kos dan melaporkan kepada pihak kelurahan dan Polsek Medan Tembung. Menurut Kompol Rasmaju Tarigan, di jenazah korban tidak ada ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Jadi korban itu masih ngomong sama mamanya dibilang demam, katanya. Maria Naibaho diprediksi telah meninggal lebih dari 2 hari, rencananya wisuda tahun ini. Maria Agustina BR Naibaho, seorang mahasiswi Universitas Negeri Medan, Unimed, ditemukan meninggal dunia di dalam kamar indekosnya di Jalan Rela, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Kamis, 12 Maret 2026, malam. Maria diduga sudah meninggal dunia selama lebih dari 2 hari, di mana terlihat dari kondisi tubuhnya yang sudah membengkak.
Selain itu, Maria diketahui terakhir kali berkomunikasi dengan keluarga pada Selasa, 10 Maret 2026, malam. Di mana, saat itu dirinya sempat menelpon orang tuanya karena mengaku sedang sakit demam. Malam Selasa itulah dia katanya nelpon mamaknya, katanya demam. Terus disuruh minum obat sama orang tuanya, ujar pemilik indekos BR Simangunsong, saat ditemui di TKP, Jumat, 13 Maret 2026. Diketahui, Maria yang sudah 4 tahun tinggal di indekos tersebut kini menempuh pendidikan di semester ke-8. Dari keterangan BR Simangunsong, Maria saat ini sedang dalam proses mengerjakan tugas akhir, skripsi. Berdasarkan informasi yang didapat, Maria direncanakan akan menyelesaikan pendidikannya dan menjadi sarjana pada tahun ini. Nahas, tepat hampir menyelesaikan pendidikan di Unimed, Maria ditemukan meninggal secara tragis di indekosnya. Beberapa kali jumpa, dia bawa berkas kayak skripsi gitu. Sempat juga saya tanya kapan siap, lulus, terus dibilangnya tahun inilah Bou, panggilan suku Batak. Katanya. Selama korban tinggal di sana, dirinya mengaku jika mengenal sosok Maria seperti mahasiswa lainnya. Ia mengaku, komunikasi ia dengan salah satu anak kosnya itu juga hanya sekedar saat berpapasan saja. Tidak ada tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Pada Jumat, 13 Maret 2025, Kapolsek Medan Tembung, Kompol Rasmaju Tarigan mengatakan, di jenazah korban tidak ada ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Meski demikian, pihaknya masih menunggu hasil autopsi. Hari ini di autopsi jenazahnya, kita belum tahu, perkiraan kami korban ada riwayat sakit, pukul 10 WIB akan dilakukan autopsi, ucap Kompol Rasmaju Tarigan saat dikonfirmasi Tribun Medan via WhatsApp, Jumat, 13 Maret 2026. Diketahui pada Selasa, 10 Maret 2026, korban terakhir kali berkomunikasi dengan orang tuanya yang berada di kampung dan mengatakan ia sedang sakit. Jadi korban itu masih ngomong sama mamanya dibilang demam, ungkapnya. Lebih lanjut, Kompol Rasmaju Tarigan menjelaskan mengenai kondisi fisik korban di bagian perut membesar dan kepala serta kedua tangan mulai membiru bahwa jenazah korban hampir kurang lebih 4 hari di dalam kamar. Korban terakhir kali mengabarkan sedang demam dan selanjutnya tidak ada lagi kabar dan akhirnya ditemukan meninggal dunia, pungkasnya. Sebelum ditemukan meninggal di kamar kos, Maria Naibaho sempat mengaku sakit ke ibunya. Mahasiswi Universitas Negeri Medan, Unimed, bernama Maria Agustina Naibaho, 23,